berbicara dengan Luhut. Purbaya menyebut posisi duduknya tidak memungkinkan untuk berbicara dengan ketua DEN itu. Ia pun menegaskan hubungannya dengan Luhut dalam kondisi baik, meski berbeda pandangan soal pemakaian uang negara. Diketahui Luhut dan Purbaya duduk cukup berdekatan dalam sidang kabinet tersebut. Purbaya dan Luhut duduk di antara Seskap Teddy Indrawijaya dan Mensesnek Prasetyo Hadi. Namun sepanjang sidang kabinet Purbaya terlihat tidak tegur sapa dan tidak bersalaman dengan Luhut. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa terekam sampai lari-lari saat hadir dalam acara penyerahan uang pengganti kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya pada Senin 20 Oktober 2025. Dalam video yang juga viral di media sosial, Menkyu Purbaya terlihat mengenakan setelan kemeja putih dan membawa map kuning berlari menuju ke lokasi yang juga sudah dihadiri Presiden Prabowo Subianto. Meski begitu, Menkyu Purbaya sempat menyapa awak media dan mengacungkan jari jempol. Dalam momen lain terlihat ketika Menkyu Purbaya langsung menemui Presiden Prabowo dan bersalaman. Ada momen menarik di sana ketika Menkyu Purbaya seolah akan push up lantaran terlambat. Guyonan ini kemudian membuat RI1 dan sejumlah jajaran pemerintahan tertawa. Keterlambatan Menkyu Purbaya bukan tanpa alasan. Sebelumnya Menkyu bertemu dengan Mendagri Tito Karnavian dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah tahun 2025 di kantor Kemendagri Jakarta Pusat. Saat penyerahan uang pengganti dari Kejagung, diketahui Menkyu Purbaya menerima uang senilai 13 triliun 255 miliar 244 juta 538.149 rupiah. Uang ini diserahkan oleh Kejagung hasil penyitaan kasus korupsi ekspor CPO minyak goreng dari 3 korporasi grup, yakni Permata Hijau Group, Wilmar Group, dan Musimas Group. Menteri Keuangan Menko Purbaya Yudi Sadewa ini sedang menjadi menteri yang paling disorot publik dibandingkan menteri lain di Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto Tribuners. Bagaimana tidak, setelah dilantik sebagai Menko ini Purbaya terus menarik perhatian publik dengan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos, jauh berbeda dengan Menko sebelumnya Sri Mulyani. Dan kebijakan yang diambil oleh Purbaya ini tuh berbanding terbalik dengan Sri Mulyani, cenderung memilih bertahan untuk keamanan fiskal. Sementara Purbaya sendiri lebih sering membuka peluang-peluang baru untuk memulihkan kondisi ekonomi. Lantas apa saja gebrakan dan pernyataan Purbaya dalam sepekan belakangan yang sedang ramai diperbincangkan atau sedang disorot oleh publik? Yakni yang pertama adalah tidak mau bayar utang WUS pakai APBN Tribuners, di mana dikatakan Menko Purbaya ini menolak pembayaran utang proyek kereta cepat Jakarta Bandung atau WUS yang dibebankan pada APBN. Hal ini merespons opsi dari yang disampaikan oleh Chief Operating Officer atau COO dan antara Doni Oskaria terkait pembayaran utang PT Kereta Cepat Indonesia Cina KCIC oleh pemerintah. Yang jelas sekarang Purbaya ini belum dihubungi tentang masalah ini, tapi kalau KCIC ini di bawah Danantara. Nah, kalau di bawah Danantara dikatakan Purbaya ini sudah punya manajemen sendiri, punya dividen sendiri. Kemudian sorotan yang kedua adalah membantah mengomentari kementerian lain setelah dikritik oleh DPR, di mana Menko Purbaya ini merespons pernyataan Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun yang meminta Purbaya untuk berhenti mengomentari kebijakan kementerian lain, di mana Purbaya ini menegaskan dia tidak pernah mengomentari kebijakan kementerian lain, namun sebagai Menteri Keuangan, Purbaya memiliki kepentingan agar anggaran pendapatan dan belanja negara APBN ini bisa terserap dengan baik oleh semua kementerian dan lembaga. Nah, jika anggaran yang telah diberikan Kemenku kepada kementerian dan lembaga tak diserap dengan baik, Purbaya akan mengambil anggaran tersebut agar bisa dialihkan untuk negara lainnya, Tribuners. Sorotan yang ketiga adalah menolak mendanai family office yang diusulkan oleh Luhut Binsar Panjaitan, di mana akan Menko Purbaya ini menegaskan tidak akan mengalihkan anggaran APBN untuk pembangunan family office. Purbaya hanya menyebut ia akan mendoakan pembangunan family office yang diusulkan oleh Luhut Binsar Panjaitan, tapi tidak mau terlibat dalam proses pembangunannya. Ia bahkan membiarkan saja kalau DEN bisa bangun sendiri, maka dikatakan oleh Purbaya, ya silakan bangun saja sendiri. Purbaya mengatakan anggarannya tidak akan dialihkan ke sana.
Kemudian Purbaya juga mengatakan belum terlalu mengerti konsennya, walaupun Den sering bicara, tapi Purbaya sendiri belum pernah melihat konsepnya seperti itu. Untuk sorotan topik yang keempat dari Purbaya selama sepekan ini adalah ancaman terhadap pegawai bea cukai yang nongkrong seharian di Starbucks Tribuners, di mana sebelumnya Purbaya ini memperoleh laporan terkait adanya pegawai dari Direktorat Jenderal Bea Cukai DJBC yang nongkrong seharian di kafe Starbucks. Purbaya mengungkapkan pihak yang melapor ini menyebut kerap menemukan pegawai DJBC yang nongkrong dengan berpakaian dinas lengkap di Starbucks, di mana Purbaya menuturkan seluruh pegawai bea cukai ini selalu membicarakan bisnis terkait pengamanan aset hingga soal jatah mobil. Nah, pelapor katakan Purbaya mengaku risih melihat pegawai bea cukai yang selalu nongkrong tersebut karena mereka disebut berbincang dengan suara yang cukup keras sehingga mengganggu pengunjung lainnya dan mengira bahwa ancaman dari Purbaya ini untuk memecat pegawai DJBC maupun Direktorat Jenderal Pajak ini bakal berujung perbaikan. Purbaya menduga para pegawai DJBC dan DJP tidak peduli atas ancaman Purbaya tersebut. Dan Purbaya juga menegaskan laporan ini akan ditindaklanjuti karena pelapor mencantumkan lokasi para pegawai DJBC yang nongkrong tersebut. Jadi saudara-saudara, kita bikin sekolah unggulan yang kita beri nama SMA Garuda. Dan ini rencananya 10 dan ada juga kurang lebih 14 yang sudah ada sekolah unggulan yang kita integrasikan kepada program ini. Jadi program ini asal sekolah itu yang sudah ada mau ikut, berarti ikut kurikulum. Yang kurikulum itu kita pakai standar internasional, ya, IB internasional, International Baccalaureate, sistem IB. Berarti lulusan itu bisa diterima di universitas manapun di dunia yang terbaik. Kita berharap dengan program ini nanti banyak anak-anak kita bisa masuk ke sekolah terbaik di dunia. Harvard, MIT, Oxford, dan sebagainya. Sekarang itu ditangani oleh Menteri Dikti dan Wamen, Wakil Menteri Dikti, ya, Profesor Stella. Saya sendiri saya dulu di Harvard saya. Tapi hanya ke toko buku. Tapi kalian sempat ya, berapa detik terkesan, ya. Saudara-saudara, kita sedang merenovasi 16.140 gedung SD, SMP, SMA. Ini sudah berjalan, sedang berjalan. Ini masih tidak puas sama sekali kita, karena kita punya 300.000 lebih SD, SMP, SMA, SMK, dan sekolah-sekolah lain, sederajat yang ada di pesantren-pesantren. Kalau tidak salah 330.000. Ya, Mendikdasmen ya, 330. Saudara-saudara, kita mengerti bahwa kita harus mengejar negara-negara lain. Karena itu segala upaya kita akan lakukan untuk mengejar ini. Tadi SMA Garuda 10, kita berharap 10 tiap tahun. Dan ini kriterianya sangat tinggi, tapi tidak ada masalah, saudara-saudara, kita negara besar. Kalau tidak salah, dari statistik semua negara, populasi, ya, 1% tiap populasi diperkirakan akan memiliki IQ kecerdasan 120 ke atas. 1%. Kalau 1% dari 287 juta,
itu saya kira cukup besar. Karena masuk angkatan kerja tiap tahun sekitar 5 juta, 4,8, 4,9 juta. Setengahnya katakanlah, ya saya kira kalau 1%, 1% berarti 2,8 juta. Kita harus menjaring mereka ini. Dan jangan anggap bahwa mereka itu anak-anak orang menengah ke atas. Banyak anak orang bawah, orang miskin ternyata punya kecerdasan yang tinggi. Kita harus cari mereka. Jadi saya minta Dikdasmen, Menteri Dikdasmen dibantu oleh menteri lain, Menteri Dikti Sains dan Teknologi dibantu oleh Menteri Sosial, dibantu oleh Panglima TNI, dibantu oleh Kapolri yang punya jaringan ke desa-desa, mungkin dibantu oleh ormas-ormas, dibantu yang punya yayasan-yayasan. Cari mereka ini dan kita didik mereka dengan beasiswa penuh. LPDP akan saya tambahkan uang-uang dari sisa efisiensi penghematan, uang-uang yang kita dapat dari koruptor-koruptor itu. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyoroti tata kelola di daerah yang membuat bocor anggaran pembangunan. Di antaranya adalah suap audit BPK di Sorong dan Meranti, lalu jual beli jabatan di Bekasi hingga proyek fiktif di Sumatera Selatan. Sorotan tajam Purbaya ini disampaikannya saat rapat di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat pada Senin 20 Oktober. Menurut Purbaya, informasi tersebut ia dapatkan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berdasarkan data dalam 3 tahun terakhir. Purbaya juga mengungkapkan, dari hasil survei penilaian integritas atau SPI yang dilakukan KPK, skor SPI 2024 nasional baru 71,53, artinya masih di bawah target yaitu 74. Dikatakan olehnya bahwa KPK mengungkapkan sumber risiko bocornya anggaran selalu berkutat di hal yang sama, yaitu jual beli jabatan, gratifikasi, dan intervensi pengadaan. Ia lantas mengatakan tata kelola yang belum aman maka membuat pemerintah pusat belum dapat meningkatkan dana transfer ke daerah atau TKD. Dalam kesempatan itu, Purbaya meminta pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola dalam 6 bulan ke depan. Purbaya pun mengajak Pemda untuk mengelola uang publik dengan hati-hati, cepat, dan bertanggung jawab agar ekonomi daerah makin kuat serta masyarakat makin sejahtera. Ia juga mendorong pelaksanaan anggaran yang lebih cepat, tepat, dan transparan. Lalu pada triwulan 4 2025 dan triwulan 1 2026, Purbaya akan meninjau kembali apakah penyelewengan sudah berkurang atau belum. Data KPK juga mengingatkan kita dalam 3 tahun terakhir masih banyak kasus di daerah, dari suap audit BPK di Sorong dan Meranti, jual beli jabatan di Bekasi, sampai proyek fiktif BUMD di Sumatera Selatan. Artinya reformasi tata kelola ini belum selesai. Nah, hasil survei penilaian strategis, penilaian integritas atau SPI 2024 juga bicara hal yang sama. Skor nasional baru 71,53, di bawah target 74. Hampir semua Pemda masih masuk kategori rentan alias zona merah. Provinsi rata-rata 67, kabupaten 69. Jadi ini memang belum aman. Coba tolong perbaiki 2 triwulan ke depan deh, jadi saya bisa ngomong ke atas. Kalau enggak saya dimarahin juga kalau ngomong. Kalau saya kan paling penting, untuk saya yang penting adalah ekonominya bergerak. Dan bergeraknya merata, bukan di pusat aja. KPK bilang sumber risikonya ya masih itu aja, jual beli jabatan, gratifikasi, intervensi pengadaan. Padahal kalau itu nggak diberesin, semua program pembangunan bisa bocor di tengah jalan. Jadi mari kita kelola uang publik dengan hati-hati, cepat, dan bertanggung jawab supaya ekonomi daerah makin kuat dan masyarakat makin sejahtera. Mari dorong pelaksanaan anggaran yang lebih cepat dan lebih tepat dan lebih transparan. Gunakan dana dengan bijak
kelola kas daerah dengan efisien dan jaga integritas dalam setiap keputusan. Kalau semua ini berjalan seirama, kepercayaan publik akan tumbuh, investasi mengalir, dan ekonomi daerah semakin tangguh. Yang paling penting untuk saya adalah saya punya ground atau landasan untuk bilang ke atas, daerah mesti ditambah uangnya, jangan dipotong sebanyak kemarin. Saya percaya dengan kerja dan disiplin dan niat yang bersih, kita bisa menjaga stabilitas sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi di daerah maupun. Dan terakhir, data KPK juga mengingatkan kita dalam 3 tahun terakhir masih banyak kasus di daerah, dari suap audit BPK di Sorong dan Meranti, jual beli jabatan di Bekasi, sampai proyek fiktif BUMD di Sumatera Selatan. Artinya reformasi tata kelola ini belum selesai. Nah, hasil survei penilaian strategis, penilaian integritas atau SPI 2024 juga bicara hal yang sama. Skor nasional baru 71,53 di bawah target 74. Hampir semua Pemda masih masuk kategori rentan alias zona merah. Provinsi rata-rata 67, kabupaten 69. Jadi ini memang belum aman. Coba tolong perbaiki 2 triwulan ke depan deh. Jadi saya bisa ngomong ke atas. Kalau enggak, saya dimarahin juga kalau ngomong. Kalau saya kan paling penting, untuk saya yang penting adalah ekonominya bergerak. Dan bergeraknya merata, bukan di pusat aja. KPK bilang sumber risikonya ya masih itu-itu aja. Jual beli jabatan, gratifikasi, intervensi pengadaan. Padahal kalau itu nggak diberesin, semua program pembangunan bisa bocor di tengah jalan. Jadi mari kita kelola uang publik dengan hati-hati, cepat, dan bertanggung jawab supaya ekonomi daerah makin kuat dan masyarakat makin sejahtera. Sorotan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa soal adanya praktik jual beli jabatan di Bekasi telah mendapat bantahan dari Wali Kota Bekasi Tri Adianto. Tri mengatakan bahwa pemerintah Kota Bekasi sudah melakukan seleksi jabatan secara transparan dan terbuka. Hal ini disampaikan oleh Tri saat ditemui pada Selasa 21 Oktober di Stadion Patriot Candrabaga Kota Bekasi. Tri lantas menyerahkan penilaian pada masyarakat terkait dengan hal tersebut. Menurut Tri, pelaksanaan seleksi terbuka bagi golongan eselon 2 juga turut melibatkan asesmen dari Mabes Polri. Tri pun berkomitmen agar tidak ada penyelewengan di daerahnya termasuk pungutan liar atau pungli. Bahkan Tri menyatakan bahwa dirinya siap mengganti 2 kali lipat bila ada oknum yang melakukan pungli. Tak hanya itu, oknum tersebut juga akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sebagaimana diketahui, Menko Purbaya sebelumnya menyinggung soal tata kelola buruk di daerah yang menyebabkan bocornya anggaran. Di antaranya adalah suap audit BPK di Sorong dan Meranti, lalu jual beli jabatan di Bekasi hingga proyek fiktif di Sumatera Selatan. Sorotan tajam Purbaya ini pun disampaikannya saat rapat di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat pada Senin 20 Oktober. Menurut Purbaya, informasi tersebut ia dapatkan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berdasarkan data dalam 3 tahun terakhir. Kondisi ini juga membuat hasil survei penilaian strategis integritas atau SPI 2024 menempatkan hampir seluruh pemerintah daerah masuk dalam kategori zona merah atau rentan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi merespon pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa terkait dana APBD mengendap di dalam bank dalam bentuk deposito. Sebelumnya, Menteri Purbaya mengatakan ada dana pemerintah daerah mengendap di bank. Menurut Purbaya, hingga akhir September 2025, total dana Pemda yang tersimpan di dalam bank mencapai 234 triliun rupiah. Purbaya menyebut belanja modal Pemda tercatat 58,2 triliun rupiah. Padahal Pemda seharusnya menghabiskan 203,9 triliun rupiah pada tahun ini. Purbaya meminta agar uang Pemda jangan hanya dipendam di deposito perbankan. Pasalnya, jika uang bergerak, masyarakat bisa merasakan dampak ekonominya.
Terkait hal itu, Deddy Mulyadi membantah Pemprov Jabar mengendapkan dana di bank. Menurut Deddy, dirinya sudah mengecek sendiri dan tidak ada dana yang disimpan di dalam deposito. Deddy mengatakan tuduhan semua daerah menahan belanja dan menimbun uang di dalam bank tidak berdasar. Ia bergaskan bahwa tidak semua daerah mengalami kesulitan fiskal atau sengaja memarkir anggaran di perbankan. Oleh karena itu, Deddy meminta Menko untuk membuka data dan mengumumkan daerah mana saja yang menyimpan uang di bank. Hal itu diharapkan agar tidak membangun opini seolah-olah daerah tidak mampu mengelola uang. Deddy mengatakan pernyataan Purbaya merugikan daerah-daerah yang bekerja dengan baik dalam mengelola uang. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merespon pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa soal dana daerah mengendap di bank hingga triliunan. Berbeda dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, Pramono berjanji akan memaksimalkan dana milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang masih mengendap di bank sebesar 14,6 triliun rupiah. Pramono menegaskan dana tersebut bakal segera dimanfaatkan begitu pemerintah pusat menyalurkan transfer dana ke daerah. Pramono memastikan dana tersebut tidak akan dibiarkan menganggur, terlebih setelah adanya pemotongan dana bagi hasil dari pemerintah pusat. Menurut dia, optimalisasi dana menjadi langkah penting agar ruang fiskal Jakarta tetap terjaga. Sementara itu, respon yang berbeda disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi membantah bahwa Pemprov Jabar mengendapkan dana di bank mencapai 4,1 triliun rupiah. Ia mengaku sudah mengecek dan tidak ada dana dalam bentuk deposito di bank. Deddy Mulyadi kemudian menantang Purbaya untuk membuka data daerah yang mengendapkan dana di bank. Sebab menurutnya tidak semua daerah mengendapkan dana di bank dan mampu mengelola uang dengan baik. Lembaga Penelitian Independent Center of Economics and Law Studies Celios merilis penilaian kinerja Menteri Kabinet Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka selama setahun terakhir pada Minggu 19 Oktober 2025. Hasil survei dilakukan terhadap 1.338 responden masyarakat umum yang berasal dari pedesaan, dari pinggiran kota hingga perkotaan dengan pengumpulan data berlangsung selama 2 hingga 17 Oktober 2025. Pengumpulan data ini dilakukan secara digital melalui iklan berbasis target di media sosial Facebook dan Instagram. Sementara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ini dipilih oleh responden sebagai menteri dengan kinerja paling buruk selama 1 tahun belakangan Tribuners. Dalam survei ini 1.338 responden mendapat pertanyaan siapa menteri dengan kinerja terbaik dalam Kabinet Prabowo Gibran selama 1 tahun pertama dan siapa menteri dengan kinerja terburuk dalam Kabinet Prabowo Gibran selama 1 tahun pertama. Opsi jawaban ini meliputi seluruh nama menteri, kecuali mereka yang dilantik pada September 2025 karena baru menjabat. Dan setelah menyebutkan nama, responden ini memilih masing-masing satu menteri ke dalam opsi peringkat 1, 2, dan juga 3. Nah, dalam survei ini, Bahlil meraih skor rendah, yaitu minus 1.320. Nah, skor Bahlil ini terpaut jauh dengan Menteri Hak Asasi Manusia HAM, Natalius Pigai, yang menempati urutan kedua dengan nilai minus 346. Bahlil Lahadalia berbicara soal isu adanya sejumlah menteri yang mendapat teguran langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Bahlil mengakui dirinya kerap ditegur oleh Prabowo ketika bertemu. Namun teguran yang dimaksud oleh Bahlil ini adalah tegur sapa hingga tegur sayang. Bahlil ini menilai teguran yang dilakukan oleh Presiden Prabowo ini merupakan hal biasa dalam kerja kabinet. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa terekam tak saling tegur sapa dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DEN Luhut Binsar Panjaitan. Momen ini terjadi kala keduanya hadir dalam acara sidang kabinet paripurna di Istana Negara Jakarta Pusat pada Senin 20 Oktober 2025. Dalam sidang kabinet, Luhut terlihat duduk di sebelah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, sementara di sisi kanan ada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Menkyu Purbaya. Artinya, tempat duduk Luhut hanya terpaut 2 kursi dengan Menteri Purbaya. Seusai rapat, Menkyu Purbaya kemudian berkelakar bahwa ia tak saling sapa dengan Luhut lantaran kursinya jauh.
Menkyu Purbaya menegaskan bahwa hubungannya dengan Luhut baik-baik saja, apalagi Luhut pernah menjadi atasan Menkyu Purbaya sebelum dirinya menjabat sebagai bendahara negara. Belakangan, Purbaya dan Luhut memang terlibat perdebatan, misalnya soal proyek Family Office yang dicetuskan oleh Luhut Binsar Panjaitan. Menkyu Purbaya mengaku enggan membangun Family Office dengan dana APBN. Purbaya juga pernah mengkritik Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara karena terlalu menggantungkan investasi pada instrumen obligasi yang dinilai kurang produktif. Pak, tadi kelihatan diem-dieman aja sama Pak Luhut, Pak. Tadi nggak ada ngobrol sama Pak Luhut, Pak. Kenapa emang? Nggak ngobrol sama Pak Luhut, Pak. Tadi kelihatan ada gambar. Bukan jauh, berapa kursi? Maksudnya 2 kursi, Pak. 2 kursi. Tapi baik, saya hubungan dengan dia, nggak ada masalah. Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Menteri Keuangan Purbaya Yudi dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau Danlut Binsar Panjaitan tidak tegur sapa dan tidak bersalaman saat sidang kabinet di Istana pada Senin 20 Oktober. Hal itu terjadi setelah keduanya sempat berbeda pendapat mengenai pemakaian uang negara. Mengenai momen tidak saling tegur sapa, Purbaya menegaskan hubungannya dengan Luhut baik-baik saja. Hal itu dijelaskan Purbaya selesai sidang kabinet di Istana Negara. Dikutip dari tribunnews.com, Purbaya membantah dirinya enggan berbicara dengan Luhut. Purbaya menyebut posisi duduknya tidak memungkinkan untuk berbicara dengan ketua DEN itu. Ia pun menegaskan hubungannya dengan Luhut dalam kondisi baik, meski berbeda pandangan soal pemakaian uang negara. Diketahui Luhut dan Purbaya duduk cukup berdekatan dalam sidang kabinet tersebut. Purbaya dan Luhut duduk di antara Seskap Teddy Indrawijaya dan Mensesnek Prasetyo Hadi. Namun sepanjang sidang kabinet Purbaya terlihat tidak tegur sapa dan tidak bersalaman dengan Luhut. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa terekam sampai lari-lari saat hadir dalam acara penyerahan uang pengganti kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya pada Senin 20 Oktober 2025. Dalam video yang juga viral di media sosial, Menkyu Purbaya terlihat mengenakan setelan kemeja putih dan membawa map kuning berlari menuju ke lokasi yang juga sudah dihadiri Presiden Prabowo Subianto. Meski begitu, Menkyu Purbaya sempat menyapa awak media dan mengacungkan jari jempol. Dalam momen lain terlihat ketika Menkyu Purbaya langsung menemui Presiden Prabowo dan bersalaman. Ada momen menarik di sana ketika Menkyu Purbaya seolah akan push up lantaran terlambat. Guyonan ini kemudian membuat RI1 dan sejumlah jajaran pemerintahan tertawa. Keterlambatan Menkyu Purbaya bukan tanpa alasan. Sebelumnya Menkyu bertemu dengan Mendagri Tito Karnavian dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah tahun 2025 di kantor Kemendagri Jakarta Pusat. Saat penyerahan uang pengganti dari Kejagung, diketahui Menkyu Purbaya menerima uang senilai 13 triliun 255 miliar 244 juta 538.149 rupiah. Uang ini diserahkan oleh Kejagung hasil penyitaan kasus korupsi ekspor CPO minyak goreng dari 3 korporasi grup, yakni Permata Hijau Group, Wilmar Group, dan Musimas Group. Menteri Keuangan Menko Purbaya Yudi Sadewa ini sedang menjadi menteri yang paling disorot publik dibandingkan menteri lain di Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto Tribuners. Bagaimana tidak, setelah dilantik sebagai Menko, ini Purbaya terus menarik perhatian publik dengan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos, jauh berbeda dengan Menko sebelumnya Sri Mulyani. Dan kebijakan yang diambil oleh Purbaya ini tuh berbanding terbalik dengan Sri Mulyani, cenderung memilih bertahan untuk keamanan fiskal. Sementara Purbaya sendiri lebih sering membuka peluang-peluang baru untuk memulihkan kondisi ekonomi. Lantas apa saja gebrakan dan pernyataan Purbaya dalam sepekan belakangan yang sedang ramai diperbincangkan atau sedang disorot oleh publik? Yakni yang pertama adalah tidak mau bayar utang WUS pakai APBN Tribuners, di mana dikatakan Menko Purbaya ini menolak pembayaran utang proyek kereta cepat Jakarta Bandung atau WUS yang dibebankan pada APBN. Hal ini merespons opsi dari yang disampaikan oleh Chief Operating Officer atau COO Danantara Doni Oskaria terkait pembayaran utang PT Kereta Cepat Indonesia Cina KCIC oleh pemerintah. Yang jelas sekarang Purbaya ini belum dihubungi tentang masalah ini, tapi kalau KCIC ini di bawah Danantara. Nah, kalau di bawah Danantara dikatakan Purbaya ini sudah punya manajemen sendiri, punya dividen sendiri. Kemudian
sorotan yang kedua adalah membantah mengomentari kementerian lain setelah dikritik oleh DPR, di mana Menko Purbaya ini merespons pernyataan Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun yang meminta Purbaya untuk berhenti mengomentari kebijakan kementerian lain, di mana Purbaya ini menegaskan dia tidak pernah mengomentari kebijakan kementerian lain, namun sebagai Menteri Keuangan, Purbaya memiliki kepentingan agar anggaran pendapatan dan belanja negara APBN ini bisa terserap dengan baik oleh semua kementerian dan lembaga. Nah, jika anggaran yang telah diberikan Kemenku kepada kementerian dan lembaga tak diserap dengan baik, Purbaya akan mengambil anggaran tersebut agar bisa dialihkan untuk negara lainnya, Tribuners. Sorotan yang ketiga adalah menolak mendanai family office yang diusulkan oleh Luhut Binsar Panjaitan, di mana akan Menko Purbaya ini menegaskan tidak akan mengalihkan anggaran APBN untuk pembangunan family office. Purbaya hanya menyebut ia akan mendoakan pembangunan family office yang diusulkan oleh Luhut Binsar Panjaitan, tapi tidak mau terlibat dalam proses pembangunannya. Ia bahkan membiarkan saja kalau DEN bisa bangun sendiri, maka dikatakan oleh Purbaya, ya silakan bangun saja sendiri. Purbaya mengatakan anggarannya tidak akan dialihkan ke sana. Kemudian Purbaya juga mengatakan belum terlalu mengerti konsennya, walaupun Den sering bicara, tapi Purbaya sendiri belum pernah melihat konsepnya seperti itu. Untuk sorotan topik yang keempat dari Purbaya selama sepekan ini adalah ancaman terhadap pegawai bea cukai yang nongkrong seharian di Starbucks, Tribuners, di mana sebelumnya Purbaya ini memperoleh laporan terkait adanya pegawai dari Direktorat Jenderal Bea Cukai DJBC yang nongkrong seharian di kafe Starbucks. Purbaya mengungkapkan pihak yang melapor ini menyebut kerap menemukan pegawai DJBC yang nongkrong dengan berpakaian dinas lengkap di Starbucks, di mana Purbaya menuturkan pegawai bea cukai ini selalu membicarakan bisnis terkait pengamanan aset hingga soal jatah mobil. Nah, pelapor katakan Purbaya mengaku risih melihat pegawai bea cukai yang selalu nongkrong tersebut karena mereka disebut berbincang dengan suara yang cukup keras sehingga mengganggu pengunjung lainnya, dan mengira bahwa ancaman dari Purbaya ini untuk memecat pegawai DJBC maupun Direktorat Jenderal Pajak ini bakal berujung perbaikan. Purbaya menduga para pegawai DJBC dan DJP tidak peduli atas ancaman Purbaya tersebut. Dan Purbaya juga menegaskan laporan ini akan ditindaklanjuti karena pelapor mencantumkan lokasi para pegawai DJBC yang nongkrong tersebut. Jadi saudara-saudara, kita bikin sekolah unggulan yang kita beri nama SMA Garuda. Dan ini rencananya 10 dan ada juga kurang lebih 14 yang sudah ada sekolah unggulan yang kita integrasikan kepada program ini. Jadi program ini asal sekolah itu yang sudah ada mau ikut, berarti ikut kurikulum. Yang kurikulum itu kita pakai standar internasional, ya, IB internasional, International Baccalaureate, sistem IB. Berarti lulusan itu bisa diterima di universitas manapun di dunia yang terbaik. Kita berharap dengan program ini nanti banyak anak-anak kita bisa masuk ke sekolah terbaik di dunia. Harvard, MIT, Oxford, dan sebagainya. Sekarang itu ditangani oleh Menteri Dikti dan Wamen, Wakil Menteri Dikti, ya, Profesor Stella. Saya sendiri saya dulu di Harvard saya. Tapi hanya ke toko buku. Tapi kalian sempat ya, berapa detik terkesan ya. Saudara-saudara, kita sedang merenovasi 16.140 gedung SD, SMP, SMA. Ini sudah berjalan, sedang berjalan. Ini masih
tidak puas sama sekali kita, karena kita punya 300.000 lebih SD, SMP, SMA, SMK, dan sekolah-sekolah lain, sederajat yang ada di pesantren-pesantren. Kalau tidak salah 330.000. Ya, Mendikdasmen ya, 330. Saudara-saudara, kita mengerti bahwa kita harus mengejar negara-negara lain. Karena itu segala upaya kita akan lakukan untuk mengejar ini. Tadi SMA Garuda 10, kita berharap 10 tiap tahun. Dan ini kriterianya sangat tinggi, tapi tidak ada masalah, saudara-saudara, kita negara besar. Kalau tidak salah, dari statistik semua negara, populasi, ya, 1% tiap populasi diperkirakan akan memiliki IQ kecerdasan 120 ke atas. 1%. Kalau 1% dari 287 juta, itu saya kira cukup besar. Karena masuk angkatan kerja tiap tahun sekitar 5 juta, 4,8, 4,9 juta. Setengahnya katakanlah, ya, saya kira kalau 1% berarti 2,8 juta. Kita harus menjaring mereka ini. Dan jangan anggap bahwa mereka itu anak-anak orang menengah ke atas. Banyak anak orang bawah, orang miskin ternyata punya kecerdasan yang tinggi. Kita harus cari mereka. Jadi saya minta Dikdasmen, Menteri Dikdasmen dibantu oleh menteri lain, ya. Menteri Dikti Sains dan Teknologi dibantu oleh Menteri Sosial, dibantu oleh Panglima TNI, dibantu oleh Kapolri yang punya jaringan ke desa-desa, mungkin dibantu oleh ormas-ormas, dibantu yang punya yayasan-yayasan. Cari mereka ini dan kita didik mereka dengan beasiswa penuh. LPDP akan saya tambahkan uang-uang dari sisa efisiensi penghematan, uang-uang yang kita dapat dari koruptor-koruptor itu. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyoroti tata kelola di daerah yang membuat bocor anggaran pembangunan. Di antaranya adalah suap audit BPK di Sorong dan Meranti, lalu jual beli jabatan di Bekasi hingga proyek fiktif di Sumatera Selatan. Sorotan tajam Purbaya ini disampaikannya saat rapat di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat pada Senin 20 Oktober. Menurut Purbaya, informasi tersebut ia dapatkan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berdasarkan data dalam 3 tahun terakhir. Purbaya juga mengungkapkan dari hasil survei penilaian integritas atau SPI yang dilakukan KPK, skor SPI 2024 nasional baru 71,53, artinya masih di bawah target yaitu 74. Dikatakan olehnya bahwa KPK mengungkapkan sumber risiko bocornya anggaran selalu berkutat di hal yang sama, yaitu jual beli jabatan, gratifikasi, dan intervensi pengadaan. Ia lantas mengatakan tata kelola yang belum aman maka membuat pemerintah pusat belum dapat meningkatkan dana transfer ke daerah atau TKD. Dalam kesempatan itu, Purbaya meminta pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola dalam 6 bulan ke depan. Purbaya pun mengajak Pemda untuk mengelola uang publik dengan hati-hati, cepat dan bertanggung jawab agar ekonomi daerah makin kuat serta masyarakat makin sejahtera. Ia juga mendorong pelaksanaan anggaran yang lebih cepat, tepat, dan transparan. Lalu pada triwulan 4 2025 dan triwulan 1 2026, Purbaya akan meninjau kembali apakah penyelewengan sudah berkurang atau belum. Data KPK juga mengingatkan kita dalam 3 tahun terakhir masih banyak kasus di daerah, dari suap audit BPK di Sorong dan Meranti, jual beli jabatan di Bekasi, sampai proyek fiktif BUMD di Sumatera Selatan.
Artinya reformasi tata kelola ini belum selesai. Nah, hasil survei penilaian strategis, penilaian integritas atau SPI 2024 juga bicara hal yang sama. Skor nasional baru 71,53 di bawah target 74. Hampir semua Pemda masih masuk kategori rentan alias zona merah. Provinsi rata-rata 67, kabupaten 69. Jadi ini memang belum aman. Coba tolong perbaiki 2 triwulan ke depan deh. Jadi saya bisa ngomong ke atas. Kalau enggak saya dimarahin juga kalau ngomong. Kalau saya kan paling penting, untuk saya yang penting adalah ekonominya bergerak. Dan bergeraknya merata bukan di pusat aja. KPK bilang sumber risikonya ya masih itu aja, jual beli jabatan, gratifikasi, intervensi pengadaan. Padahal kalau itu nggak diberesin, semua program pembangunan bisa bocor di tengah jalan. Jadi mari kita kelola uang publik dengan hati-hati, cepat dan bertanggung jawab supaya ekonomi daerah makin kuat dan masyarakat makin sejahtera. Mari dorong pelaksanaan anggaran yang lebih cepat dan lebih tepat dan lebih transparan. Gunakan dana dengan bijak, kelola kas daerah dengan efisien, dan jaga integritas dalam setiap keputusan. Kalau semua ini berjalan seirama, kepercayaan publik akan tumbuh, investasi mengalir, dan ekonomi daerah semakin tangguh. Yang paling penting untuk saya adalah saya punya ground atau landasan untuk bilang ke atas, daerah mesti ditambah uangnya, jangan dipotong sebanyak kemarin. Saya percaya dengan kerja dan disiplin dan niat yang bersih, kita bisa menjaga stabilitas sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi di daerah maupun. Dan terakhir, data KPK juga mengingatkan kita dalam 3 tahun terakhir masih banyak kasus di daerah, dari suap audit BPK di Sorong dan Meranti, jual beli jabatan di Bekasi, sampai proyek fiktif BUMD di Sumatera Selatan. Artinya reformasi tata kelola ini belum selesai. Nah, hasil survei penilaian strategis, penilaian integritas atau SPI 2024 juga bicara hal yang sama. Skor nasional baru 71,53 di bawah target 74. Hampir semua Pemda masih masuk kategori rentan alias zona merah. Provinsi rata-rata 67, kabupaten 69. Jadi ini memang belum aman. Coba tolong perbaiki 2 triwulan ke depan deh. Jadi saya bisa ngomong ke atas. Kalau enggak saya dimarahin juga kalau ngomong. Kalau saya kan paling penting, untuk saya yang penting adalah ekonominya bergerak. Dan bergeraknya merata bukan di pusat aja. KPK bilang sumber risikonya ya masih itu aja, jual beli jabatan, gratifikasi, intervensi pengadaan. Padahal kalau itu nggak diberesin, semua program pembangunan bisa bocor di tengah jalan. Jadi mari kita kelola uang publik dengan hati-hati, cepat dan bertanggung jawab supaya ekonomi daerah makin kuat dan masyarakat makin sejahtera. Sorotan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa soal adanya praktik jual beli jabatan di Bekasi telah mendapat bantahan dari Wali Kota Bekasi Tri Adianto. Tri mengatakan bahwa pemerintah Kota Bekasi sudah melakukan seleksi jabatan secara transparan dan terbuka. Hal ini disampaikan oleh Tri saat ditemui pada Selasa 21 Oktober di Stadion Patriot Candrabaga Kota Bekasi. Tri lantas menyerahkan penilaian pada masyarakat terkait dengan hal tersebut. Menurut Tri, pelaksanaan seleksi terbuka bagi golongan eselon 2 juga turut melibatkan asesmen dari Mabes Polri. Tri pun berkomitmen agar tidak ada penyelewengan di daerahnya termasuk pungutan liar atau pungli. Bahkan Tri menyatakan bahwa dirinya siap mengganti 2 kali lipat bila ada oknum yang melakukan pungli. Tak hanya itu, oknum tersebut juga akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sebagaimana diketahui, Menko Purbaya sebelumnya menyinggung soal tata kelola buruk di daerah yang menyebabkan bocornya anggaran. Di antaranya adalah suap audit BPK di Sorong dan Meranti, lalu jual beli jabatan di Bekasi hingga proyek fiktif di Sumatera Selatan. Sorotan tajam Purbaya ini pun disampaikannya saat
rapat di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, pada Senin 20 Oktober. Menurut Purbaya, informasi tersebut ia dapatkan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berdasarkan data dalam 3 tahun terakhir. Kondisi ini juga membuat hasil survei penilaian strategis integritas atau SPI 2024 menempatkan hampir seluruh pemerintah daerah masuk dalam kategori zona merah atau rentan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi merespon pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa terkait dana APBD mengendap di dalam bank dalam bentuk deposito. Sebelumnya, Menteri Purbaya mengatakan ada dana pemerintah daerah mengendap di bank. Menurut Purbaya, hingga akhir September 2025, total dana Pemda yang tersimpan di dalam bank mencapai 234 triliun rupiah. Purbaya menyebut belanja modal Pemda tercatat 58,2 triliun rupiah. Padahal Pemda seharusnya menghabiskan 203,9 triliun rupiah pada tahun ini. Purbaya meminta agar uang Pemda jangan hanya dipendam di deposito perbankan. Pasalnya, jika uang bergerak, masyarakat bisa merasakan dampak ekonominya. Terkait hal itu, Deddy Mulyadi membantah Pemprov Jabar mengendapkan dana di bank. Menurut Deddy, dirinya sudah mengecek sendiri dan tidak ada dana yang disimpan di dalam deposito. Deddy mengatakan tuduhan semua daerah menahan belanja dan menimbun uang di dalam bank tidak berdasar. Ia bergaskan bahwa tidak semua daerah mengalami kesulitan fiskal atau sengaja memarkir anggaran di perbankan. Oleh karena itu, Deddy meminta Menko untuk membuka data dan mengumumkan daerah mana saja yang menyimpan uang di bank. Hal itu diharapkan agar tidak membangun opini seolah-olah daerah tidak mampu mengelola uang. Deddy mengatakan pernyataan Purbaya merugikan daerah-daerah yang bekerja dengan baik dalam mengelola uang. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merespon pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa soal dana daerah mengendap di bank hingga triliunan. Berbeda dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, Pramono berjanji akan memaksimalkan dana milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang masih mengendap di bank sebesar 14,6 triliun rupiah. Pramono menegaskan dana tersebut bakal segera dimanfaatkan begitu pemerintah pusat menyalurkan transfer dana ke daerah. Pramono memastikan dana tersebut tidak akan dibiarkan menganggur, terlebih setelah adanya pemotongan dana bagi hasil dari pemerintah pusat. Menurut dia, optimalisasi dana menjadi langkah penting agar ruang fiskal Jakarta tetap terjaga. Sementara itu, respon yang berbeda disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi membantah bahwa Pemprov Jabar mengendapkan dana di bank mencapai 4,1 triliun rupiah. Ia mengaku sudah mengecek dan tidak ada dana dalam bentuk deposito di bank. Deddy Mulyadi kemudian menantang Purbaya untuk membuka data daerah yang mengendapkan dana di bank. Sebab menurutnya tidak semua daerah mengendapkan dana di bank dan mampu mengelola uang dengan baik. Lembaga Penelitian Independent Center of Economics and Law Studies Celios merilis penilaian kinerja Menteri Kabinet Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka selama setahun terakhir pada Minggu 19 Oktober 2025. Hasil survei dilakukan terhadap 1.338 responden masyarakat umum yang berasal dari pedesaan, dari pinggiran kota hingga perkotaan dengan pengumpulan data berlangsung selama 2 hingga 17 Oktober 2025. Pengumpulan data ini dilakukan secara digital melalui iklan berbasis target di media sosial Facebook dan Instagram. Sementara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ini dipilih oleh responden sebagai menteri dengan kinerja paling buruk selama 1 tahun belakangan Tribuners. Dalam survei ini 1.338 responden mendapat pertanyaan siapa menteri dengan kinerja terbaik dalam Kabinet Prabowo Gibran selama 1 tahun pertama dan siapa menteri dengan kinerja terburuk dalam Kabinet Prabowo Gibran selama 1 tahun pertama.
Opsi jawaban ini meliputi seluruh nama menteri, kecuali mereka yang dilantik pada September 2025 karena baru menjabat. Dan setelah menyebutkan nama, responden ini memilih masing-masing satu menteri ke dalam opsi peringkat 1, 2, dan juga 3. Nah, dalam survei ini Bahlil meraih skor rendah, yaitu minus 1320. Nah, skor Bahlil ini terpaut jauh dengan Menteri Hak Asasi Manusia HAM, Natalius Guy, yang menempati urutan kedua dengan nilai minus 346. Bahlil Lahadalia berbicara soal isu adanya sejumlah menteri yang mendapat teguran langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Bahlil mengakui dirinya kerap ditegur oleh Prabowo ketika bertemu. Namun teguran yang dimaksud oleh Bahlil ini adalah tegur sapa hingga tegur sayang. Bahlil ini menilai teguran yang dilakukan oleh Presiden Prabowo ini merupakan hal biasa dalam dinamika kerja kabinet. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa terekam tak saling tegur sapa dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DEN Luhut Binsar Panjaitan. Momen ini terjadi kala keduanya hadir dalam acara sidang kabinet paripurna di Istana Negara Jakarta Pusat pada Senin 20 Oktober 2025. Dalam sidang kabinet, Luhut terlihat duduk di sebelah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, sementara di sisi kanan ada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Menkyu Purbaya. Artinya, tempat duduk Luhut hanya terpaut 2 kursi dengan Menteri Purbaya. Seusai rapat, Menkyu Purbaya kemudian berkelakar bahwa ia tak saling sapa dengan Luhut lantaran kursinya jauh. Menkyu Purbaya menegaskan bahwa hubungannya dengan Luhut baik-baik saja, apalagi Luhut pernah menjadi atasan Menkyu Purbaya sebelum dirinya menjabat sebagai bendahara negara. Belakangan, Purbaya dan Luhut memang terlibat perdebatan, misalnya soal proyek Family Office yang dicetuskan oleh Luhut Binsar Panjaitan. Menkyu Purbaya mengaku enggan membangun Family Office dengan dana APBN. Purbaya juga pernah mengkritik Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara karena terlalu menggantungkan investasi pada instrumen obligasi yang dinilai kurang produktif. Pak, tadi kelihatan diem-dieman aja sama Pak Luhut, Pak. Tadi nggak ada ngobrol sama Pak Luhut, Pak. Kenapa emang? Nggak ngobrol sama Pak Luhut, Pak. Tadi kelihatan ada gambar. Bukan jauh, berapa kursi maksudnya? 2 kursi, Pak. 2 kursi. Tapi baik, saya hubungan dengan dia, nggak ada masalah. Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Menteri Keuangan Purbaya Yudi dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DEN Luhut Binsar Panjaitan tidak tegur sapa dan tidak bersalaman saat sidang kabinet di Istana pada Senin 20 Oktober. Hal itu terjadi setelah keduanya sempat berbeda pendapat mengenai pemakaian uang negara. Mengenai momen tidak saling tegur sapa, Purbaya menegaskan hubungannya dengan Luhut baik-baik saja. Hal itu dijelaskan Purbaya selesai sidang kabinet di Istana Negara. Dikutip dari tribunnews.com, Purbaya membantah dirinya enggan berbicara dengan Luhut. Purbaya menyebut posisi duduknya tidak memungkinkan untuk berbicara dengan Ketua DEN itu. Ia pun menegaskan hubungannya dengan Luhut dalam kondisi baik, meski berbeda pandangan soal pemakaian uang negara. Diketahui Luhut dan Purbaya duduk cukup berdekatan dalam sidang kabinet tersebut. Purbaya dan Luhut duduk di antara Seskap Teddy Indrawijaya dan Mensesnek Prasetyo Hadi. Namun sepanjang sidang kabinet, Purbaya terlihat tidak tegur sapa dan tidak bersalaman dengan Luhut. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa terekam sampai lari-lari saat hadir dalam acara penyerahan uang pengganti kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya pada Senin 20 Oktober 2025. Dalam video yang juga viral di media sosial, Menkyu Purbaya terlihat mengenakan setelan kemeja putih dan membawa map kuning berlari menuju ke lokasi yang juga sudah dihadiri Presiden Prabowo Subianto. Meski begitu, Menkyu Purbaya sempat menyapa awak media dan mengacungkan jari jempol. Dalam momen lain terlihat ketika Menkyu Purbaya langsung menemui Presiden Prabowo dan bersalaman. Ada momen menarik di sana ketika Menkyu Purbaya seolah akan push up lantaran terlambat. Guyonan ini kemudian membuat RI1 dan sejumlah jajaran pemerintahan tertawa. Keterlambatan Menkyu Purbaya bukan tanpa alasan. Sebelumnya Menkyu bertemu dengan Mendagri Tito Karnavian dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah tahun 2025 di kantor Kemendagri Jakarta Pusat.
Saat penyerahan uang pengganti dari Kejagung, diketahui Menkyu Purbaya menerima uang senilai 13 triliun 255 miliar 244 juta 538.149 rupiah. Uang ini diserahkan oleh Kejagung hasil penyitaan kasus korupsi ekspor CPO minyak goreng dari 3 korporasi grup, yakni Permata Hijau Group, Wilmar Group, dan Musimas Group. Menteri Keuangan Menko Purbaya Yudi Sadewa ini sedang menjadi menteri yang paling disorot publik dibandingkan menteri lain di Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto Tribuners. Bagaimana tidak, setelah dilantik sebagai Menko ini Purbaya terus menarik perhatian publik dengan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos, jauh berbeda dengan Menko sebelumnya Sri Mulyani. Dan kebijakan yang diambil oleh Purbaya ini tuh berbanding terbalik dengan Sri Mulyani, cenderung memilih bertahan untuk keamanan fiskal. Sementara Purbaya sendiri lebih sering membuka peluang-peluang baru untuk memulihkan kondisi ekonomi. Lantas apa saja gebrakan dan pernyataan Purbaya dalam sepekan belakangan yang sedang ramai diperbincangkan atau sedang disorot oleh publik? Yakni yang pertama adalah tidak mau bayar utang WUS pakai APBN Tribuners, di mana dikatakan Menko Purbaya ini menolak pembayaran utang proyek kereta cepat Jakarta Bandung atau WUS yang dibebankan pada APBN. Hal ini merespons opsi dari yang disampaikan oleh Chief Operating Officer atau COO Danantara Doni Oskaria terkait pembayaran utang PT Kereta Cepat Indonesia Cina KCIC oleh pemerintah. Yang jelas sekarang Purbaya ini belum dihubungi tentang masalah ini, tapi kalau KCIC ini di bawah Danantara. Nah, kalau di bawah Danantara dikatakan Purbaya ini sudah punya manajemen sendiri, punya dividen sendiri. Kemudian sorotan yang kedua adalah membantah mengomentari kementerian lain setelah dikritik oleh DPR, di mana Menko Purbaya ini merespons pernyataan Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun yang meminta Purbaya untuk berhenti mengomentari kebijakan kementerian lain, di mana Purbaya ini menegaskan dia tidak pernah mengomentari kebijakan kementerian lain, namun sebagai Menteri Keuangan, Purbaya memiliki kepentingan agar anggaran pendapatan dan belanja negara APBN ini bisa terserap dengan baik oleh semua kementerian dan lembaga. Nah, jika anggaran yang telah diberikan Kemenku kepada kementerian dan lembaga tak diserap dengan baik, Purbaya akan mengambil anggaran tersebut agar bisa dialihkan untuk negara lainnya, Tribuners. Sorotan yang ketiga adalah menolak mendanai family office yang diusulkan oleh Luhut Binsar Panjaitan, di mana akan Menko Purbaya ini menegaskan tidak akan mengalihkan anggaran APBN untuk pembangunan family office. Purbaya hanya menyebut ia akan mendoakan pembangunan family office yang diusulkan oleh Luhut Binsar Panjaitan, tapi tidak mau terlibat dalam proses pembangunannya. Ia bahkan membiarkan saja kalau DEN bisa bangun sendiri, maka dikatakan oleh Purbaya, ya silakan bangun saja sendiri. Purbaya mengatakan anggarannya tidak akan dialihkan ke sana. Kemudian Purbaya juga mengatakan belum terlalu mengerti konsennya, walaupun Den sering bicara, tapi Purbaya sendiri belum pernah melihat konsepnya seperti itu. Untuk sorotan topik yang keempat dari Purbaya selama sepekan ini adalah ancaman terhadap pegawai Bea Cukai yang nongkrong seharian di Starbucks, Tribuners, di mana sebelumnya Purbaya ini memperoleh laporan terkait adanya pegawai dari Direktorat Jenderal Bea Cukai DJBC yang nongkrong seharian di kafe Starbucks. Purbaya mengungkapkan pihak yang melapor ini menyebut kerap menemukan pegawai DJBC yang nongkrong dengan berpakaian dinas lengkap di Starbucks, di mana Purbaya menuturkan pegawai Bea Cukai ini selalu membicarakan bisnis terkait pengamanan aset hingga soal jatah mobil. Nah, pelapor katakan Purbaya mengaku risih melihat pegawai Bea Cukai yang selalu nongkrong tersebut karena mereka disebut berbincang dengan suara yang cukup keras sehingga mengganggu pengunjung lainnya, dan mengira bahwa ancaman dari Purbaya ini untuk memecat pegawai DJBC maupun Direktorat Jenderal Pajak ini bakal berujung perbaikan. Purbaya menduga para pegawai DJBC dan DJP tidak peduli atas ancaman Purbaya tersebut. Dan Purbaya juga menegaskan laporan ini akan ditindaklanjuti karena pelapor
mencantumkan lokasi para pegawai DJBC yang nongkrong tersebut. Jadi saudara-saudara, kita bikin sekolah unggulan yang kita beri nama SMA Garuda. Dan ini rencananya 10 dan ada juga kurang lebih 14 yang sudah ada sekolah unggulan yang kita integrasikan kepada program ini. Jadi program ini asal sekolah itu yang sudah ada mau ikut, berarti ikut kurikulum. Yang kurikulum itu kita pakai standar internasional, ya, IB internasional, International Baccalaureate, sistem IB. Berarti lulusan itu bisa diterima di universitas manapun di dunia yang terbaik. Kita berharap dengan program ini nanti banyak anak-anak kita bisa masuk ke sekolah terbaik di dunia. Harvard, MIT, Oxford, dan sebagainya. Sekarang itu ditangani oleh Menteri Dikti dan Wamen, Wakil Menteri Dikti, ya, Profesor Stella. Saya sendiri saya dulu di Harvard, tapi hanya ke toko buku. Tapi kalian sempat ya, berapa detik terkesan, ya. Saudara-saudara, kita sedang merenovasi 16.140 gedung SD, SMP, SMA. Ini sudah berjalan, sedang berjalan. Ini masih tidak puas sama sekali kita, karena kita punya 300.000 lebih SD, SMP, SMA, SMK, dan sekolah-sekolah lain sederajat yang ada di pesantren-pesantren. Kalau tidak salah 330.000, ya, Mendikdasmen, ya, 330. Saudara-saudara, kita mengerti bahwa kita harus mengejar negara-negara lain. Karena itu segala upaya kita akan lakukan untuk mengejar ini. Tadi SMA Garuda 10, kita berharap 10 tiap tahun. Dan ini kriterianya sangat tinggi, tapi tidak ada masalah, saudara-saudara, kita negara besar. Kalau tidak salah, dari statistik semua negara, populasi, ya, 1% tiap populasi diperkirakan akan memiliki IQ kecerdasan 120 ke atas. 1%. Kalau 1% dari 287 juta, itu saya kira cukup besar. Karena masuk angkatan kerja tiap tahun sekitar 5 juta, 4,8, 4,9 juta. Setengahnya katakanlah, ya, saya kira kalau 1% berarti 2,8 juta. Kita harus menjaring mereka ini. Dan jangan anggap bahwa mereka itu anak-anak orang menengah ke atas. Banyak anak orang bawah, orang miskin ternyata punya kecerdasan yang tinggi. Kita harus cari mereka. Jadi saya minta Dikdasmen, Menteri Dikdasmen dibantu oleh menteri lain, ya. Menteri Dikti Sains dan Teknologi dibantu oleh Menteri Sosial, dibantu oleh Panglima TNI, dibantu oleh Kapolri yang punya jaringan ke desa-desa, mungkin dibantu oleh ormas-ormas, dibantu yang punya yayasan-yayasan. Cari mereka ini dan kita didik mereka dengan beasiswa penuh. LPDP akan saya tambahkan uang-uang dari sisa efisiensi penghematan, uang-uang yang kita dapat
dari koruptor-koruptor itu. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyoroti tata kelola di daerah yang membuat bocor anggaran pembangunan. Di antaranya adalah suap audit BPK di Sorong dan Meranti, lalu jual beli jabatan di Bekasi hingga proyek fiktif di Sumatera Selatan. Sorotan tajam Purbaya ini disampaikannya saat rapat di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat pada Senin 20 Oktober. Menurut Purbaya, informasi tersebut ia dapatkan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berdasarkan data dalam 3 tahun terakhir. Purbaya juga mengungkapkan, dari hasil survei penilaian integritas atau SPI yang dilakukan KPK, skor SPI 2024 nasional baru 71,53, artinya masih di bawah target yaitu 74. Dikatakan olehnya bahwa KPK mengungkapkan sumber risiko bocornya anggaran selalu berkutat di hal yang sama, yaitu jual beli jabatan, gratifikasi, dan intervensi pengadaan. Ia lantas mengatakan tata kelola yang belum aman maka membuat pemerintah pusat belum dapat meningkatkan dana transfer ke daerah atau TKD. Dalam kesempatan itu, Purbaya meminta pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola dalam 6 bulan ke depan. Purbaya pun mengajak Pemda untuk mengelola uang publik dengan hati-hati, cepat dan bertanggung jawab agar ekonomi daerah makin kuat serta masyarakat makin sejahtera. Ia juga mendorong pelaksanaan anggaran yang lebih cepat, tepat, dan transparan. Lalu pada triwulan 4 2025 dan triwulan 1 2026, Purbaya akan meninjau kembali apakah penyelewengan sudah berkurang atau belum. Data KPK juga mengingatkan kita dalam 3 tahun terakhir masih banyak kasus di daerah, dari suap audit BPK di Sorong dan Meranti, jual beli jabatan di Bekasi, sampai proyek fiktif BUMD di Sumatera Selatan. Artinya reformasi tata kelola ini belum selesai. Nah, hasil survei penilaian strategis, penilaian integritas atau SPI 2024 juga bicara hal yang sama. Skor nasional baru 71,53 di bawah target 74. Hampir semua Pemda masih masuk kategori rentan alias zona merah. Provinsi rata-rata 67, kabupaten 69. Jadi ini memang belum aman. Coba tolong perbaiki 2 triwulan ke depan deh. Jadi saya bisa ngomong ke atas. Kalau enggak saya dimarahin juga kalau ngomong. Kalau saya kan paling penting, untuk saya yang penting adalah ekonominya bergerak. Dan bergeraknya merata bukan di pusat aja. KPK bilang sumber risikonya ya masih itu aja. Jual beli jabatan, gratifikasi, intervensi pengadaan. Padahal kalau itu nggak diberesin, semua program pembangunan bisa bocor di tengah jalan. Jadi mari kita kelola uang publik dengan hati-hati, cepat dan bertanggung jawab supaya ekonomi daerah makin kuat dan masyarakat makin sejahtera. Mari dorong pelaksanaan anggaran yang lebih cepat dan lebih tepat dan lebih transparan. Gunakan dana dengan bijak, kelola kas daerah dengan efisien, dan jaga integritas dalam setiap keputusan. Kalau semua ini berjalan seirama, kepercayaan publik akan tumbuh, investasi mengalir, dan ekonomi daerah semakin tangguh. Yang paling penting untuk saya adalah saya punya ground atau landasan untuk bilang ke atas, daerah mesti ditambah uangnya, jangan dipotong sebanyak kemarin. Saya percaya dengan kerja dan disiplin dan niat yang bersih, kita bisa menjaga stabilitas sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi di daerah maupun. Dan terakhir, data KPK juga mengingatkan kita dalam 3 tahun terakhir masih banyak kasus di daerah, dari suap audit BPK di Sorong dan Meranti, jual beli jabatan di Bekasi, sampai proyek fiktif BUMD di Sumatera Selatan. Artinya reformasi tata kelola ini belum selesai. Nah, hasil survei penilaian strategis, penilaian integritas atau SPI 2024 juga bicara hal yang sama. Skor nasional baru 71,53 di bawah target 74. Hampir semua Pemda masih masuk kategori rentan alias zona merah. Provinsi rata-rata 67, kabupaten 69. Jadi
ini memang belum aman. Coba tolong perbaiki 2 triwulan ke depan deh, jadi saya bisa ngomong ke atas. Kalau enggak, saya dimarahin juga kalau ngomong. Kalau saya kan paling penting, untuk saya yang penting adalah ekonominya bergerak. Dan bergeraknya merata, bukan di pusat aja. KPK bilang sumber risikonya, ya masih itu aja, jual beli jabatan, gratifikasi, intervensi pengadaan. Padahal kalau itu nggak diberesin, semua program pembangunan bisa bocor di tengah jalan. Jadi mari kita kelola uang publik dengan hati-hati, cepat dan bertanggung jawab supaya ekonomi daerah makin kuat dan masyarakat makin sejahtera. Sorotan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa soal adanya praktik jual beli jabatan di Bekasi telah mendapat bantahan dari Wali Kota Bekasi Tri Adianto. Tri mengatakan bahwa pemerintah Kota Bekasi sudah melakukan seleksi jabatan secara transparan dan terbuka. Hal ini disampaikan oleh Tri saat ditemui pada Selasa 21 Oktober di Stadion Patriot Candrabaga Kota Bekasi. Tri lantas menyerahkan penilaian pada masyarakat terkait dengan hal tersebut. Menurut Tri, pelaksanaan seleksi terbuka bagi golongan eselon 2 juga turut melibatkan asesmen dari Mabes Polri. Tri pun berkomitmen agar tidak ada penyelewengan di daerahnya termasuk pungutan liar atau pungli. Bahkan Tri menyatakan bahwa dirinya siap mengganti 2 kali lipat bila ada oknum yang melakukan pungli. Tak hanya itu, oknum tersebut juga akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sebagaimana diketahui, Menko Purbaya sebelumnya menyinggung soal tata kelola buruk di daerah yang menyebabkan bocornya anggaran. Di antaranya adalah suap audit BPK di Sorong dan Meranti, lalu jual beli jabatan di Bekasi hingga proyek fiktif di Sumatera Selatan. Sorotan tajam Purbaya ini pun disampaikannya saat rapat di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat pada Senin 20 Oktober. Menurut Purbaya, informasi tersebut ia dapatkan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berdasarkan data dalam 3 tahun terakhir. Kondisi ini juga membuat hasil survei penilaian strategis integritas atau SPI 2024 menempatkan hampir seluruh pemerintah daerah masuk dalam kategori zona merah atau rentan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi merespon pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa terkait dana APBD mengendap di dalam bank dalam bentuk deposito. Sebelumnya, Menteri Purbaya mengatakan ada dana pemerintah daerah mengendap di bank. Menurut Purbaya, hingga akhir September 2025, total dana Pemda yang tersimpan di dalam bank mencapai 234 triliun rupiah. Purbaya menyebut belanja modal Pemda tercatat 58,2 triliun rupiah. Padahal Pemda seharusnya menghabiskan 203,9 triliun rupiah pada tahun ini. Purbaya meminta agar uang Pemda jangan hanya dipendam di deposito perbankan. Pasalnya, jika uang bergerak, masyarakat bisa merasakan dampak ekonominya. Terkait hal itu, Deddy Mulyadi membantah Pemprov Jabar mengendapkan dana di bank. Menurut Deddy, dirinya sudah mengecek sendiri dan tidak ada dana yang disimpan di dalam deposito. Deddy mengatakan tuduhan semua daerah menahan belanja dan menimbun uang di dalam bank tidak berdasar. Ia bergaskan bahwa tidak semua daerah mengalami kesulitan fiskal atau sengaja memarkir anggaran di perbankan. Oleh karena itu, Deddy meminta Menko untuk membuka data dan mengumumkan daerah mana saja yang menyimpan uang di bank. Hal itu diharapkan agar tidak membangun opini seolah-olah daerah tidak mampu mengelola uang. Deddy mengatakan, pernyataan Purbaya merugikan daerah-daerah yang bekerja dengan baik dalam mengelola uang. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merespon pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa soal dana daerah mengendap di bank hingga triliunan. Berbeda dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, Pramono berjanji akan memaksimalkan dana milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang masih mengendap di bank sebesar 14,6 triliun rupiah. Pramono menegaskan dana tersebut bakal segera dimanfaatkan begitu pemerintah pusat menyalurkan transfer dana ke daerah. Pramono memastikan dana tersebut tidak akan dibiarkan menganggur, terlebih setelah adanya pemotongan dana bagi hasil dari pemerintah pusat.
Menurut dia, optimalisasi dana menjadi langkah penting agar ruang fiskal Jakarta tetap terjaga. Sementara itu, respon yang berbeda disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi membantah bahwa Pemprov Jabar mengendapkan dana di bank mencapai 4,1 triliun rupiah. Ia mengaku sudah mengecek dan tidak ada dana dalam bentuk deposito di bank. Deddy Mulyadi kemudian menantang Purbaya untuk membuka data daerah yang mengendapkan dana di bank. Sebab menurutnya, tidak semua daerah mengendapkan dana di bank dan mampu mengelola uang dengan baik. Lembaga Penelitian Independent Center of Economics and Law Studies Celios merilis penilaian kinerja Menteri Kabinet Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka selama setahun terakhir pada Minggu 19 Oktober 2025. Hasil survei dilakukan terhadap 1.338 responden masyarakat umum yang berasal dari pedesaan, dari pinggiran kota hingga perkotaan dengan pengumpulan data berlangsung selama 2 hingga 17 Oktober 2025. Pengumpulan data ini dilakukan secara digital melalui iklan berbasis target di media sosial Facebook dan Instagram. Sementara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ini dipilih oleh responden sebagai menteri dengan kinerja paling buruk selama 1 tahun belakangan, Tribuners. Dalam survei ini, 1.338 responden mendapat pertanyaan, siapa menteri dengan kinerja terbaik dalam Kabinet Prabowo Gibran selama 1 tahun pertama, dan siapa menteri dengan kinerja terburuk dalam Kabinet Prabowo Gibran selama 1 tahun pertama. Opsi jawaban ini meliputi seluruh nama menteri, kecuali mereka yang dilantik pada September 2025 karena baru menjabat. Dan setelah menyebutkan nama, responden ini memilih masing-masing satu menteri ke dalam opsi peringkat 1, 2, dan juga 3. Nah, dalam survei ini, Bahlil meraih skor rendah, yaitu minus 1.320. Nah, skor Bahlil ini terpaut jauh dengan Menteri Hak Asasi Manusia HAM, Natalius Gay, yang menempati urutan kedua dengan nilai minus 346. Bahlil Lahadalia berbicara soal isu adanya sejumlah menteri yang mendapat teguran langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Bahlil mengakui dirinya kerap ditegur oleh Prabowo ketika bertemu. Namun teguran yang dimaksud oleh Bahlil ini adalah tegur sapa hingga tegur sayang. Bahlil ini menilai teguran yang dilakukan oleh Presiden Prabowo ini merupakan hal biasa dalam dinamika kerja kabinet. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa terekam tak saling tegur sapa dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DEN Luhut Binsar Panjaitan. Momen ini terjadi kala keduanya hadir dalam acara sidang kabinet paripurna di Istana Negara Jakarta Pusat pada Senin 20 Oktober 2025. Dalam sidang kabinet, Luhut terlihat duduk di sebelah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, sementara di sisi kanan ada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Menkyu Purbaya. Artinya, tempat duduk Luhut hanya terpaut 2 kursi dengan Menteri Purbaya. Seusai rapat, Menkyu Purbaya kemudian berkelakar bahwa ia tak saling sapa dengan Luhut lantaran kursinya jauh. Menkyu Purbaya menegaskan bahwa hubungannya dengan Luhut baik-baik saja, apalagi Luhut pernah menjadi atasan Menkyu Purbaya sebelum dirinya menjabat sebagai bendahara negara. Belakangan, Purbaya dan Luhut memang terlibat perdebatan, misalnya soal proyek Family Office yang dicetuskan oleh Luhut Binsar Panjaitan. Menkyu Purbaya mengaku enggan membangun Family Office dengan dana APBN. Purbaya juga pernah mengkritik Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara karena terlalu menggantungkan investasi pada instrumen obligasi yang dinilai kurang produktif. Pak, tadi kelihatan diem-dieman aja sama Pak Luhut, Pak. Tadi nggak ada ngobrol sama Pak Luhut, Pak. Kenapa emang? Nggak ngobrol sama Pak Luhut, Pak. Tadi kelihatan ada gambar. Bukan jauh, berapa kursi maksudnya? 2 kursi, Pak. 2 kursi. Tapi baik, saya hubungan dengan dia, nggak ada masalah. Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Menteri Keuangan Purbaya Yudi dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DEN Luhut Binsar Panjaitan tidak tegur sapa dan tidak bersalaman saat sidang kabinet di Istana pada Senin 20 Oktober. Hal itu terjadi setelah keduanya sempat berbeda pendapat mengenai pemakaian uang negara. Mengenai momen tidak saling tegur sapa, Purbaya menegaskan hubungannya dengan Luhut baik-baik saja.
Hal itu dijelaskan Purbaya selesai sidang kabinet di Istana Negara. Dikutip dari tribunnews.com, Purbaya membantah dirinya enggan berbicara dengan Luhut. Purbaya menyebut posisi duduknya tidak memungkinkan untuk berbicara dengan ketua DEN itu. Ia pun menegaskan hubungannya dengan Luhut dalam kondisi baik, meski berbeda pandangan soal pemakaian uang negara. Diketahui Luhut dan Purbaya duduk cukup berdekatan dalam sidang kabinet tersebut. Purbaya dan Luhut duduk di antara Seskap Teddy Indrawijaya dan Mensesnek Prasetyo Hadi. Namun sepanjang sidang kabinet Purbaya terlihat tidak tegur sapa dan tidak bersalaman dengan Luhut. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa terekam sampai lari-lari saat hadir dalam acara penyerahan uang pengganti kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya pada Senin 20 Oktober 2025. Dalam video yang juga viral di media sosial, Menkyu Purbaya terlihat mengenakan setelan kemeja putih dan membawa map kuning berlari menuju ke lokasi yang juga sudah dihadiri Presiden Prabowo Subianto. Meski begitu, Menkyu Purbaya sempat menyapa awak media dan mengacungkan jari jempol. Dalam momen lain terlihat ketika Menkyu Purbaya langsung menemui Presiden Prabowo dan bersalaman. Ada momen menarik di sana ketika Menkyu Purbaya seolah akan push up lantaran terlambat. Guyonan ini kemudian membuat RI1 dan sejumlah jajaran pemerintahan tertawa. Keterlambatan Menkyu Purbaya bukan tanpa alasan. Sebelumnya Menkyu bertemu dengan Mendagri Tito Karnavian dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah tahun 2025 di kantor Kemendagri Jakarta Pusat. Saat penyerahan uang pengganti dari Kejagung, diketahui Menkyu Purbaya menerima uang senilai 13 triliun 255 miliar 244 juta 538.149 rupiah. Uang ini diserahkan oleh Kejagung hasil penyitaan kasus korupsi ekspor CPO minyak goreng dari 3 korporasi grup, yakni Permata Hijau Group, Wilmar Group, dan Musimas Group. Menteri Keuangan Menko Purbaya Yudi Sadewa ini sedang menjadi menteri yang paling disorot publik dibandingkan menteri lain di Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto Tribuners. Bagaimana tidak, setelah dilantik sebagai Menko, ini Purbaya terus menarik perhatian publik dengan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos, jauh berbeda dengan Menko sebelumnya Sri Mulyani. Dan kebijakan yang diambil oleh Purbaya ini tuh berbanding terbalik dengan Sri Mulyani, cenderung memilih bertahan untuk keamanan fiskal. Sementara Purbaya sendiri lebih sering membuka peluang-peluang baru untuk memulihkan kondisi ekonomi. Lantas apa saja gebrakan dan pernyataan Purbaya dalam sepekan belakangan yang sedang ramai diperbincangkan atau sedang disorot oleh publik? Yakni yang pertama adalah tidak mau bayar utang WUS pakai APBN Tribuners, di mana dikatakan Menko Purbaya ini menolak pembayaran utang proyek kereta cepat Jakarta Bandung atau WUS yang dibebankan pada APBN. Hal ini merespons opsi dari yang disampaikan oleh Chief Operating Officer atau COO Danantara Doni Oskaria terkait pembayaran utang PT Kereta Cepat Indonesia Cina KCIC oleh pemerintah. Yang jelas sekarang Purbaya ini belum dihubungi tentang masalah ini, tapi kalau KCIC ini di bawah Danantara. Nah, kalau di bawah Danantara dikatakan Purbaya ini sudah punya manajemen sendiri, punya dividen sendiri. Kemudian sorotan yang kedua adalah membantah mengomentari kementerian lain setelah dikritik oleh DPR, di mana Menko Purbaya ini merespons pernyataan Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun yang meminta Purbaya untuk berhenti mengomentari kebijakan kementerian lain, di mana Purbaya ini menegaskan dia tidak pernah mengomentari kebijakan kementerian lain, namun sebagai Menteri Keuangan, Purbaya memiliki kepentingan agar anggaran pendapatan dan belanja negara APBN ini bisa terserap dengan baik oleh semua kementerian dan lembaga. Nah, jika anggaran yang telah diberikan Kemenku kepada kementerian dan lembaga tak diserap dengan baik, Purbaya akan mengambil anggaran tersebut agar bisa dialihkan untuk negara lainnya, Tribuners. Sorotan yang ketiga adalah menolak mendanai family office yang diusulkan oleh Luhut Binsar Panjaitan, di mana akan Menko Purbaya ini menegaskan tidak akan mengalihkan anggaran APBN untuk pembangunan family office. Purbaya hanya menyebut ia akan mendoakan pembangunan family office yang diusulkan oleh Luhut Binsar Panjaitan, tapi tidak mau terlibat dalam proses pembangunannya. Ia bahkan membiarkan saja kalau DEN bisa bangun sendiri,
maka dikatakan oleh Purbaya, ya silakan bangun saja sendiri. Purbaya mengatakan anggarannya tidak akan dialihkan ke sana. Kemudian Purbaya juga mengatakan belum terlalu mengerti konsennya, walaupun Den sering bicara, tapi Purbaya sendiri belum pernah melihat konsepnya seperti itu. Untuk sorotan topik yang keempat dari Purbaya selama sepekan ini adalah ancaman terhadap pegawai bea cukai yang nongkrong seharian di Starbucks Tribuners, di mana sebelumnya Purbaya ini memperoleh laporan terkait adanya pegawai dari Direktorat Jenderal Bea Cukai DJBC yang nongkrong seharian di kafe Starbucks. Purbaya mengungkapkan pihak yang melapor ini menyebut kerap menemukan pegawai DJBC yang nongkrong dengan berpakaian dinas lengkap di Starbucks, di mana Purbaya menuturkan pegawai bea cukai ini selalu membicarakan bisnis terkait pengamanan aset hingga soal jatah mobil. Nah, pelapor katakan Purbaya mengaku risih melihat pegawai bea cukai yang selalu nongkrong tersebut karena mereka disebut berbincang dengan suara yang cukup keras sehingga mengganggu pengunjung lainnya, dan mengira bahwa ancaman dari Purbaya ini untuk memecat pegawai DJBC maupun Direktorat Jenderal Pajak ini bakal berujung perbaikan. Purbaya menduga para pegawai DJBC dan DJP tidak peduli atas ancaman Purbaya tersebut. Dan Purbaya juga menegaskan laporan ini akan ditindaklanjuti karena pelapor mencantumkan lokasi para pegawai DJBC yang nongkrong tersebut. Jadi saudara-saudara, kita bikin sekolah unggulan yang kita beri nama SMA Garuda. Dan ini rencananya 10 dan ada juga kurang lebih 14 yang sudah ada sekolah unggulan yang kita integrasikan kepada program ini. Jadi program ini asal sekolah itu yang sudah ada mau ikut, berarti ikut kurikulum. Yang kurikulum itu kita pakai standar internasional, ya, IB internasional, International Baccalaureate, sistem IB. Berarti lulusan itu bisa diterima di universitas manapun di dunia yang terbaik. Kita berharap dengan program ini nanti banyak anak-anak kita bisa masuk ke sekolah terbaik di dunia. Harvard, MIT, Oxford, dan sebagainya. Sekarang itu ditangani oleh Menteri Dikti dan Wamen, Wakil Menteri Dikti, ya, Profesor Stella. Saya sendiri saya dulu di Harvard saya. Tapi hanya ke toko buku. Tapi kalian sempat ya, berapa detik terkesan ya. Saudara-saudara, kita sedang merenovasi 16.140 gedung SD, SMP, SMA. Ini sudah berjalan, sedang berjalan. Ini masih tidak puas sama sekali kita, karena kita punya 300.000 lebih SD, SMP, SMA, SMK, dan sekolah-sekolah lain, sederajat yang ada di pesantren-pesantren. Kalau tidak salah 330.000. Ya, Mendikdasmen ya, 330. Saudara-saudara, kita mengerti bahwa kita harus mengejar negara-negara lain. Karena itu segala upaya kita akan lakukan untuk mengejar ini. Tadi SMA Garuda 10, kita berharap 10 tiap tahun. Dan ini kriterianya sangat tinggi, tapi tidak ada masalah, saudara-saudara, kita negara besar. Kalau tidak salah, dari statistik semua negara, populasi, ya, 1% tiap populasi diperkirakan akan memiliki IQ kecerdasan 120 ke atas.
1%. Kalau 1% dari 287 juta, itu saya kira cukup besar. Karena masuk angkatan kerja tiap tahun sekitar 5 juta, 4,8, 4,9 juta. Setengahnya katakanlah, ya, saya kira kalau 1%, 1% berarti 2,8 juta. Kita harus menjaring mereka ini. Dan jangan anggap bahwa mereka itu anak-anak orang menengah ke atas. Banyak anak orang bawah, orang miskin ternyata punya kecerdasan yang tinggi. Kita harus cari mereka. Jadi saya minta Dikdasmen, Menteri Dikdasmen dibantu oleh menteri lain, ya. Menteri Dikti Sains dan Teknologi dibantu oleh Menteri Sosial, dibantu oleh Panglima TNI, dibantu oleh Kapolri yang punya jaringan ke desa-desa, mungkin dibantu oleh ormas-ormas, dibantu yang punya yayasan-yayasan. Cari mereka ini dan kita didik mereka dengan beasiswa penuh. LPDP akan saya tambahkan uang-uang dari sisa efisiensi penghematan, uang-uang yang kita dapat dari koruptor-koruptor itu. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyoroti tata kelola di daerah yang membuat bocor anggaran pembangunan. Di antaranya adalah suap audit BPK di Sorong dan Meranti, lalu jual beli jabatan di Bekasi hingga proyek fiktif di Sumatera Selatan. Sorotan tajam Purbaya ini disampaikannya saat rapat di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat pada Senin 20 Oktober. Menurut Purbaya, informasi tersebut ia dapatkan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berdasarkan data dalam 3 tahun terakhir. Purbaya juga mengungkapkan dari hasil survei penilaian integritas atau SPI yang dilakukan KPK, skor SPI 2024 nasional baru 71,53, artinya masih di bawah target yaitu 74. Dikatakan olehnya bahwa KPK mengungkapkan sumber risiko bocornya anggaran selalu berkutat di hal yang sama, yaitu jual beli jabatan, gratifikasi, dan intervensi pengadaan. Ia lantas mengatakan tata kelola yang belum aman maka membuat pemerintah pusat belum dapat meningkatkan dana transfer ke daerah atau TKD. Dalam kesempatan itu, Purbaya meminta pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola dalam 6 bulan ke depan. Purbaya pun mengajak Pemda untuk mengelola uang publik dengan hati-hati, cepat dan bertanggung jawab agar ekonomi daerah makin kuat serta masyarakat makin sejahtera. Ia juga mendorong pelaksanaan anggaran yang lebih cepat, tepat, dan transparan. Lalu pada triwulan 4 2025 dan triwulan 1 2026, Purbaya akan meninjau kembali apakah penyelewengan sudah berkurang atau belum. Data KPK juga mengingatkan kita dalam 3 tahun terakhir masih banyak kasus di daerah, dari suap audit BPK di Sorong dan Meranti, jual beli jabatan di Bekasi, sampai proyek fiktif BUMD di Sumatera Selatan. Artinya reformasi tata kelola ini belum selesai. Nah, hasil survei penilaian strategis, penilaian integritas atau SPI 2024 juga bicara hal yang sama. Skor nasional baru 71,53, di bawah target 74. Hampir semua Pemda masih masuk kategori rentan alias zona merah. Provinsi rata-rata 67, kabupaten 69. Jadi ini memang belum aman. Coba tolong perbaiki 2 triwulan ke depan deh, jadi saya bisa ngomong ke atas. Kalau enggak saya dimarahin juga kalau ngomong. Kalau saya kan paling penting, untuk saya yang penting adalah ekonominya bergerak. Dan bergeraknya merata bukan di pusat aja. KPK bilang sumber risikonya ya masih itu aja, jual beli jabatan, gratifikasi, intervensi pengadaan. Padahal kalau itu nggak diberesin, semua program pembangunan bisa bocor di tengah jalan. Jadi mari kita kelola uang publik dengan hati-hati, cepat dan bertanggung jawab supaya ekonomi daerah makin kuat dan masyarakat makin sejahtera.
Mari dorong pelaksanaan anggaran yang lebih cepat dan lebih tepat dan lebih transparan. Gunakan dana dengan bijak, kelola kas daerah dengan efisien, dan jaga integritas dalam setiap keputusan. Kalau semua ini berjalan seirama, kepercayaan publik akan tumbuh, investasi mengalir, dan ekonomi daerah semakin tangguh. Yang paling penting untuk saya adalah saya punya ground atau landasan untuk bilang ke atas, daerah mesti ditambah uangnya, jangan dipotong sebanyak kemarin. Saya percaya dengan kerja dan disiplin dan niat yang bersih, kita bisa menjaga stabilitas sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi di daerah maupun. Dan terakhir, data KPK juga mengingatkan kita dalam 3 tahun terakhir masih banyak kasus di daerah, dari suap audit BPK di Sorong dan Meranti, jual beli jabatan di Bekasi, sampai proyek fiktif BUMD di Sumatera Selatan. Artinya reformasi tata kelola ini belum selesai. Nah, hasil survei penilaian strategis, penilaian integritas atau SPI 2024 juga bicara hal yang sama. Skor nasional baru 71,53 di bawah target 74. Hampir semua Pemda masih masuk kategori rentan alias zona merah. Provinsi rata-rata 67, kabupaten 69. Jadi ini memang belum aman. Coba tolong perbaiki 2 triwulan ke depan deh, jadi saya bisa ngomong ke atas. Kalau enggak, saya dimarahin juga kalau ngomong. Kalau saya kan paling penting, untuk saya yang penting adalah ekonominya bergerak. Dan bergeraknya merata, bukan di pusat aja. KPK bilang sumber risikonya ya masih itu aja, jual beli jabatan, gratifikasi, intervensi pengadaan. Padahal kalau itu nggak diberesin, semua program pembangunan bisa bocor di tengah jalan. Jadi mari kita kelola uang publik dengan hati-hati, cepat, dan bertanggung jawab supaya ekonomi daerah makin kuat dan masyarakat makin sejahtera. Sorotan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa soal adanya praktik jual beli jabatan di Bekasi telah mendapat bantahan dari Wali Kota Bekasi Tri Adianto. Tri mengatakan bahwa pemerintah Kota Bekasi sudah melakukan seleksi jabatan secara transparan dan terbuka. Hal ini disampaikan oleh Tri saat ditemui pada Selasa 21 Oktober di Stadion Patriot Candrabaga Kota Bekasi. Tri lantas menyerahkan penilaian pada masyarakat terkait dengan hal tersebut. Menurut Tri, pelaksanaan seleksi terbuka bagi golongan eselon 2 juga turut melibatkan asesmen dari Mabes Polri. Tri pun berkomitmen agar tidak ada penyelewengan di daerahnya termasuk pungutan liar atau pungli. Bahkan Tri menyatakan bahwa dirinya siap mengganti 2 kali lipat bila ada oknum yang melakukan pungli. Tak hanya itu, oknum tersebut juga akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sebagaimana diketahui, Menko Purbaya sebelumnya menyinggung soal tata kelola buruk di daerah yang menyebabkan bocornya anggaran. Di antaranya adalah suap audit BPK di Sorong dan Meranti, lalu jual beli jabatan di Bekasi hingga proyek fiktif di Sumatera Selatan. Sorotan tajam Purbaya ini pun disampaikannya saat rapat di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat pada Senin 20 Oktober. Menurut Purbaya, informasi tersebut ia dapatkan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berdasarkan data dalam 3 tahun terakhir. Kondisi ini juga membuat hasil survei penilaian strategis integritas atau SPI 2024 menempatkan hampir seluruh pemerintah daerah masuk dalam kategori zona merah atau rentan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi merespon pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa terkait dana APBD mengendap di dalam bank dalam bentuk deposito. Sebelumnya, Menteri Purbaya mengatakan ada dana pemerintah daerah mengendap di bank. Menurut Purbaya, hingga akhir September 2025, total dana Pemda yang tersimpan di dalam bank mencapai 234 triliun rupiah. Purbaya menyebut belanja modal Pemda tercatat 58,2 triliun rupiah. Padahal Pemda seharusnya menghabiskan 203,9 triliun rupiah pada tahun ini.
Purbaya meminta agar uang Pemda jangan hanya dipendam di deposito perbankan. Pasalnya, jika uang bergerak, masyarakat bisa merasakan dampak ekonominya. Terkait hal itu, Deddy Mulyadi membantah Pemprov Jabar mengendapkan dana di bank. Menurut Deddy, dirinya sudah mengecek sendiri dan tidak ada dana yang disimpan di dalam deposito. Deddy mengatakan tuduhan semua daerah menahan belanja dan menimbun uang di dalam bank tidak berdasar. Ia bergaskan bahwa tidak semua daerah mengalami kesulitan fiskal atau sengaja memarkir anggaran di perbankan. Oleh karena itu, Deddy meminta Menko untuk membuka data dan mengumumkan daerah mana saja yang menyimpan uang di bank. Hal itu diharapkan agar tidak membangun opini seolah-olah daerah tidak mampu mengelola uang. Deddy mengatakan, pernyataan Purbaya merugikan daerah-daerah yang bekerja dengan baik dalam mengelola uang. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merespon pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa soal dana daerah mengendap di bank hingga triliunan. Berbeda dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, Pramono berjanji akan memaksimalkan dana milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang masih mengendap di bank sebesar 14,6 triliun rupiah. Pramono menegaskan dana tersebut bakal segera dimanfaatkan begitu pemerintah pusat menyalurkan transfer dana ke daerah. Pramono memastikan dana tersebut tidak akan dibiarkan menganggur, terlebih setelah adanya pemotongan dana bagi hasil dari pemerintah pusat. Menurut dia, optimalisasi dana menjadi langkah penting agar ruang fiskal Jakarta tetap terjaga. Sementara itu, respon yang berbeda disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi membantah bahwa Pemprov Jabar mengendapkan dana di bank mencapai 4,1 triliun rupiah. Ia mengaku sudah mengecek dan tidak ada dana dalam bentuk deposito di bank. Deddy Mulyadi kemudian menantang Purbaya untuk membuka data daerah yang mengendapkan dana di bank. Sebab menurutnya, tidak semua daerah mengendapkan dana di bank dan mampu mengelola uang dengan baik. Lembaga Penelitian Independent Center of Economics and Law Studies Celios merilis penilaian kinerja Menteri Kabinet Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka selama setahun terakhir pada Minggu 19 Oktober 2025. Hasil survei terhadap 1.338 responden masyarakat umum yang berasal dari pedesaan, dari pinggiran kota hingga perkotaan dengan pengumpulan data berlangsung selama 2 hingga 17 Oktober 2025. Pengumpulan data ini dilakukan secara digital melalui iklan berbasis target di media sosial Facebook dan Instagram. Sementara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ini dipilih oleh responden sebagai menteri dengan kinerja paling buruk selama 1 tahun belakangan, Tribuners. Dalam survei ini, 1.338 responden mendapat pertanyaan siapa menteri dengan kinerja terbaik dalam Kabinet Prabowo Gibran selama 1 tahun pertama dan siapa menteri dengan kinerja terburuk dalam Kabinet Prabowo Gibran selama 1 tahun pertama. Opsi jawaban ini meliputi seluruh nama menteri, kecuali mereka yang dilantik pada September 2025 karena baru menjabat. Dan setelah menyebutkan nama, responden ini memilih masing-masing satu menteri ke dalam opsi peringkat 1, 2, dan juga 3. Nah, dalam survei ini, Bahlil meraih skor rendah, yaitu minus 1.320. Nah, skor Bahlil ini terpaut jauh dengan Menteri Hak Asasi Manusia HAM, Natalius Gay, yang menempati urutan kedua dengan nilai minus 346. Bahlil Lahadalia berbicara soal isu adanya sejumlah menteri yang mendapat teguran langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Bahlil mengakui dirinya kerap ditegur oleh Prabowo ketika bertemu. Namun teguran yang dimaksud oleh Bahlil ini adalah tegur sapa hingga tegur sayang. Bahlil ini menilai teguran yang dilakukan oleh Presiden Prabowo ini merupakan hal biasa dalam dinamika kerja kabinet. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa terekam tak saling tegur sapa dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DEN Luhut Binsar Panjaitan. Momen ini terjadi kala keduanya hadir dalam acara sidang kabinet paripurna di Istana Negara Jakarta Pusat pada Senin 20 Oktober 2025.
Dalam sidang kabinet, Luhut terlihat duduk di sebelah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, sementara di sisi kanan ada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Menkyu Purbaya. Artinya, tempat duduk Luhut hanya terpaut 2 kursi dengan Menteri Purbaya. Seusai rapat, Menkyu Purbaya kemudian berkelakar bahwa ia tak saling sapa dengan Luhut lantaran kursinya jauh. Menkyu Purbaya menegaskan bahwa hubungannya dengan Luhut baik-baik saja, apalagi Luhut pernah menjadi atasan Menkyu Purbaya sebelum dirinya menjabat sebagai bendahara negara. Belakangan, Purbaya dan Luhut memang terlibat perdebatan, misalnya soal proyek Family Office yang dicetuskan oleh Luhut Binsar Panjaitan. Menkyu Purbaya mengaku enggan membangun Family Office dengan dana APBN. Purbaya juga pernah mengkritik Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara karena terlalu menggantungkan investasi pada instrumen obligasi yang dinilai kurang produktif. Pak, tadi kelihatan diem-dieman aja sama Pak Luhut, Pak. Tadi nggak ada ngobrol sama Pak Luhut, Pak. Kenapa emang? Nggak ngobrol sama Pak Luhut, Pak. Tadi kelihatan ada gambar. Bukan jauh, berapa kursi maksudnya? 2 kursi, Pak. Pak Luhut. 2 kursi. Tapi baik, saya hubungan dengan dia, nggak ada masalah. Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Menteri Keuangan Purbaya Yudi dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau Danlut Binsar Panjaitan tidak tegur sapa dan tidak bersalaman saat sidang kabinet di Istana pada Senin 20 Oktober. Hal itu terjadi setelah keduanya sempat berbeda pendapat mengenai pemakaian uang negara. Mengenai momen tidak saling tegur sapa, Purbaya menegaskan hubungannya dengan Luhut baik-baik saja. Hal itu dijelaskan Purbaya selesai sidang kabinet di Istana Negara. Dikutip dari tribunnews.com, Purbaya membantah dirinya enggan berbicara dengan Luhut. Purbaya menyebut posisi duduknya tidak memungkinkan untuk berbicara dengan ketua DEN itu. Ia pun menegaskan hubungannya dengan Luhut dalam kondisi baik, meski berbeda pandangan soal pemakaian uang negara. Diketahui Luhut dan Purbaya duduk cukup berdekatan dalam sidang kabinet tersebut. Purbaya dan Luhut duduk di antara Seskap Teddy Indrawijaya dan Mensesnek Prasetyo Hadi. Namun sepanjang sidang kabinet, Purbaya terlihat tidak tegur sapa dan tidak bersalaman dengan Luhut. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa terekam sampai lari-lari saat hadir dalam acara penyerahan uang pengganti kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya pada Senin 20 Oktober 2025. Dalam video yang juga viral di media sosial, Menkyu Purbaya terlihat mengenakan setelan kemeja putih dan membawa map kuning berlari menuju ke lokasi yang juga sudah dihadiri Presiden Prabowo Subianto. Meski begitu, Menkyu Purbaya sempat menyapa awak media dan mengacungkan jari jempol. Dalam momen lain terlihat ketika Menkyu Purbaya langsung menemui Presiden Prabowo dan bersalaman. Ada momen menarik di sana ketika Menkyu Purbaya seolah akan push up lantaran terlambat. Guyonan ini kemudian membuat RI1 dan sejumlah jajaran pemerintahan tertawa. Keterlambatan Menkyu Purbaya bukan tanpa alasan. Sebelumnya Menkyu bertemu dengan Mendagri Tito Karnavian dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah tahun 2025 di kantor Kemendagri Jakarta Pusat. Saat penyerahan uang pengganti dari Kejagung, diketahui Menkyu Purbaya menerima uang senilai 13 triliun 255 miliar 244 juta 538.149 rupiah. Uang ini diserahkan oleh Kejagung hasil penyitaan kasus korupsi ekspor CPO minyak goreng dari 3 korporasi grup, yakni Permata Hijau Group, Wilmar Group, dan Musimas Group. Menteri Keuangan Menko Purbaya Yudi Sadewa ini sedang menjadi menteri yang paling disorot publik dibandingkan menteri lain di Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Tribuners. Bagaimana tidak, setelah dilantik sebagai Menko, ini Purbaya terus menarik perhatian publik dengan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos, jauh berbeda dengan Menko sebelumnya Sri Mulyani. Dan kebijakan yang diambil oleh Purbaya ini tuh berbanding terbalik dengan Sri Mulyani, cenderung memilih bertahan untuk keamanan fiskal. Sementara Purbaya sendiri lebih sering membuka peluang-peluang baru untuk memulihkan kondisi ekonomi. Lantas apa saja gebrakan dan pernyataan Purbaya dalam sepekan belakangan yang sedang ramai diperbincangkan atau sedang disorot oleh publik? Yakni yang pertama adalah tidak mau bayar utang WUS pakai APBN. Tribuners, di mana dikatakan Menko Purbaya ini menolak pembayaran utang proyek kereta cepat Jakarta Bandung atau WUS yang dibebankan pada APBN. Hal ini merespons opsi dari yang disampaikan oleh Chief Operating Officer
COO Danantara Doni Oskaria terkait pembayaran utang PT Kereta Cepat Indonesia Cina KCIC oleh pemerintah. Yang jelas sekarang Purbaya ini belum dihubungi tentang masalah ini, tapi kalau KCIC ini di bawah Danantara. Nah, kalau di bawah Danantara dikatakan Purbaya ini sudah punya manajemen sendiri, punya dividen sendiri. Kemudian sorotan yang kedua adalah membantah mengomentari kementerian lain setelah dikritik oleh DPR, di mana Menko Purbaya ini merespons pernyataan Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun yang meminta Purbaya untuk berhenti mengomentari kebijakan kementerian lain, di mana Purbaya ini menegaskan dia tidak pernah mengomentari kebijakan kementerian lain, namun sebagai Menteri Keuangan, Purbaya memiliki kepentingan agar anggaran pendapatan dan belanja negara APBN ini bisa terserap dengan baik oleh semua kementerian dan lembaga. Nah, jika anggaran yang telah diberikan Kemenku kepada kementerian dan lembaga tak diserap dengan baik, Purbaya akan mengambil anggaran tersebut agar bisa dialihkan untuk negara lainnya, Tribuners. Sorotan yang ketiga adalah menolak mendanai family office yang diusulkan oleh Luhut Binsar Panjaitan, di mana akan Menko Purbaya ini menegaskan tidak akan mengalihkan anggaran APBN untuk pembangunan family office. Purbaya hanya menyebut ia akan mendoakan pembangunan family office yang diusulkan oleh Luhut Binsar Panjaitan, tapi tidak mau terlibat dalam proses pembangunannya. Ia bahkan membiarkan saja kalau DEN bisa bangun sendiri, maka dikatakan oleh Purbaya, ya silakan bangun saja sendiri. Purbaya mengatakan anggarannya tidak akan dialihkan ke sana. Kemudian Purbaya juga mengatakan belum terlalu mengerti konsennya, walaupun Den sering bicara, tapi Purbaya sendiri belum pernah melihat konsepnya seperti itu. Untuk sorotan topik yang keempat dari Purbaya selama sepekan ini adalah ancaman terhadap pegawai Bea Cukai yang nongkrong seharian di Starbucks, Tribuners, di mana sebelumnya Purbaya ini memperoleh laporan terkait adanya pegawai dari Direktorat Jenderal Bea Cukai DJBC yang nongkrong seharian di kafe Starbucks. Purbaya mengungkapkan pihak yang melapor ini menyebut kerap menemukan pegawai DJBC yang nongkrong dengan berpakaian dinas lengkap di Starbucks, di mana Purbaya menuturkan pegawai Bea Cukai ini selalu membicarakan bisnis terkait pengamanan aset hingga soal jatah mobil. Nah, pelapor katakan Purbaya mengaku risih melihat pegawai Bea Cukai yang selalu nongkrong tersebut karena mereka disebut berbincang dengan suara yang cukup keras sehingga mengganggu pengunjung lainnya, dan mengira bahwa ancaman dari Purbaya ini untuk memecat pegawai DJBC maupun Direktorat Jenderal Pajak ini bakal berujung perbaikan. Purbaya menduga para pegawai DJBC dan DJP tidak peduli atas ancaman Purbaya tersebut. Dan Purbaya juga menegaskan laporan ini akan ditindaklanjuti karena pelapor mencantumkan lokasi para pegawai DJBC yang nongkrong tersebut. Jadi saudara-saudara, kita bikin sekolah unggulan yang kita beri nama SMA Garuda. Dan ini rencananya 10 dan ada juga kurang lebih 14 yang sudah ada sekolah unggulan yang kita integrasikan kepada program ini. Jadi program ini asal sekolah itu yang sudah ada mau ikut, berarti ikut kurikulum. Yang kurikulum itu kita pakai standar internasional, ya, IB internasional, International Baccalaureate, sistem IB. Berarti lulusan itu bisa diterima di universitas manapun di dunia yang terbaik. Kita berharap dengan program ini nanti banyak anak-anak kita bisa masuk ke sekolah terbaik di dunia. Harvard, MIT, Oxford, dan sebagainya. Sekarang itu ditangani oleh Menteri Dikti dan Wamen, Wakil Menteri Dikti, ya, Profesor Stella. Saya sendiri saya dulu di Harvard saya. Tapi hanya ke toko buku. Tapi kalian sempat ya berapa detik
terkesan. Ya. Saudara-saudara, kita sedang merenovasi 16.140 gedung SD, SMP, SMA. Ini sudah berjalan, sedang berjalan. Ini masih tidak puas sama sekali kita, karena kita punya 300.000 lebih SD, SMP, SMA, SMK, dan sekolah-sekolah lain, sederajat yang ada di pesantren-pesantren. Kalau tidak salah 330.000. Ya, Mendikdasmen ya, 330. Saudara-saudara, kita mengerti bahwa kita harus mengejar negara-negara lain. Karena itu segala upaya kita akan lakukan untuk mengejar ini. Tadi SMA Garuda 10, kita berharap 10 tiap tahun. Dan ini kriterianya sangat tinggi, tapi tidak ada masalah, saudara-saudara, kita negara besar. Kalau tidak salah, dari statistik semua negara, populasi, ya, 1% tiap populasi diperkirakan akan memiliki IQ kecerdasan 120 ke atas. 1%. Kalau 1% dari 287 juta, itu saya kira cukup besar. Karena masuk angkatan kerja tiap tahun sekitar 5 juta, 4,8, 4,9 juta. Setengahnya katakanlah, ya, saya kira kalau 1%, 1% berarti 2,8 juta. Kita harus menjaring mereka ini. Dan jangan anggap bahwa mereka itu anak-anak orang menengah ke atas. Banyak anak orang bawah, orang miskin ternyata punya kecerdasan yang tinggi. Kita harus cari mereka. Jadi saya minta Dikdasmen, Menteri Dikdasmen dibantu oleh menteri lain, ya. Menteri Dikti Sains dan Teknologi dibantu oleh Menteri Sosial, dibantu oleh Panglima TNI, dibantu oleh Kapolri yang punya jaringan ke desa-desa, mungkin dibantu oleh ormas-ormas, dibantu yang punya yayasan-yayasan. Cari mereka ini dan kita didik mereka dengan beasiswa penuh. LPDP akan saya tambahkan uang-uang dari sisa efisiensi penghematan, uang-uang yang kita dapat dari koruptor-koruptor itu. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyoroti tata kelola di daerah yang membuat bocor anggaran pembangunan. Di antaranya adalah suap audit BPK di Sorong dan Meranti, lalu jual beli jabatan di Bekasi hingga proyek fiktif di Sumatera Selatan. Sorotan tajam Purbaya ini disampaikannya saat rapat di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat pada Senin 20 Oktober. Menurut Purbaya, informasi tersebut ia dapatkan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berdasarkan data dalam 3 tahun terakhir. Purbaya juga mengungkapkan dari hasil survei penilaian integritas atau SPI yang dilakukan KPK, skor SPI 2024 nasional baru 71,53, artinya masih di bawah target yaitu 74. Dikatakan olehnya bahwa KPK mengungkapkan sumber risiko bocornya anggaran selalu berkutat di hal yang sama, yaitu jual beli jabatan, gratifikasi, dan intervensi pengadaan. Ia lantas mengatakan tata kelola yang belum aman maka membuat pemerintah pusat belum dapat meningkatkan dana transfer ke daerah atau TKD. Dalam kesempatan itu, Purbaya meminta pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola dalam 6 bulan ke depan. Purbaya pun mengajak Pemda untuk mengelola uang publik dengan hati-hati, cepat, dan bertanggung jawab agar ekonomi daerah makin kuat serta masyarakat makin sejahtera. Ia juga mendorong pelaksanaan anggaran yang lebih cepat, tepat, dan transparan.
Lalu pada triwulan 4 2025 dan triwulan 1 2026, Purbaya akan meninjau kembali apakah penyelewengan sudah berkurang atau belum. Data KPK juga mengingatkan kita dalam 3 tahun terakhir masih banyak kasus daerah, dari suap audit BPK di Sorong dan Meranti, jual beli jabatan di Bekasi, sampai proyek fiktif BUMD di Sumatera Selatan. Artinya reformasi tata kelola ini belum selesai. Nah, hasil survei penilaian strategis penilaian integritas atau SPI 2024 juga bicara hal yang sama. Skor nasional baru 71,53 di bawah target 74. Hampir semua Pemda masih masuk kategori rentan alias zona merah. Provinsi rata-rata 67, kabupaten 69. Jadi ini memang belum aman. Coba tolong perbaiki 2 triwulan ke depan deh, jadi saya bisa ngomong ke atas. Kalau enggak, saya dimarahin juga kalau ngomong. Kalau saya kan paling penting, untuk saya yang penting adalah ekonominya bergerak. Dan bergeraknya merata, bukan di pusat aja. KPK bilang sumber risikonya, ya masih itu-itu aja, jual beli jabatan, gratifikasi, intervensi pengadaan. Padahal kalau itu nggak diberesin, semua program pembangunan bisa bocor di tengah jalan. Jadi mari kita kelola uang publik dengan hati-hati, cepat dan bertanggung jawab supaya ekonomi daerah makin kuat dan masyarakat makin sejahtera. Mari dorong pelaksanaan anggaran yang lebih cepat dan lebih tepat dan lebih transparan. Gunakan dana dengan bijak, kelola kas daerah dengan efisien, dan jaga integritas dalam setiap keputusan. Kalau semua ini berjalan seirama, kepercayaan publik akan tumbuh, investasi mengalir, dan ekonomi daerah semakin tangguh. Yang paling penting untuk saya adalah saya punya ground atau landasan untuk bilang ke atas, daerah mesti ditambah uangnya, jangan dipotong sebanyak kemarin. Saya percaya dengan kerja dan disiplin dan niat yang bersih, kita bisa menjaga stabilitas sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi di daerah maupun. Dan terakhir, data KPK juga mengingatkan kita dalam 3 tahun terakhir masih banyak kasus daerah, dari suap audit BPK di Sorong dan Meranti, jual beli jabatan di Bekasi, sampai proyek fiktif BUMD di Sumatera Selatan. Artinya reformasi tata kelola ini belum selesai. Nah, hasil survei penilaian strategis penilaian integritas atau SPI 2024 juga bicara hal yang sama. Skor nasional baru 71,53 di bawah target 74. Hampir semua Pemda masih masuk kategori rentan alias zona merah. Provinsi rata-rata 67, kabupaten 69. Jadi ini memang belum aman. Coba tolong perbaiki 2 triwulan ke depan deh, jadi saya bisa ngomong ke atas. Kalau enggak, saya dimarahin juga kalau ngomong. Kalau saya kan paling penting, untuk saya yang penting adalah ekonominya bergerak. Dan bergeraknya merata, bukan di pusat aja. KPK bilang sumber risikonya, ya masih itu-itu aja, jual beli jabatan, gratifikasi, intervensi pengadaan. Padahal kalau itu nggak diberesin, semua program pembangunan bisa bocor di tengah jalan. Jadi mari kita kelola uang publik dengan hati-hati, cepat dan bertanggung jawab supaya ekonomi daerah makin kuat dan masyarakat makin sejahtera. Sorotan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa soal adanya praktik jual beli jabatan di Bekasi telah mendapat bantahan dari Wali Kota Bekasi Tri Adianto. Tri mengatakan bahwa pemerintah Kota Bekasi sudah melakukan seleksi jabatan secara transparan dan terbuka. Hal ini disampaikan oleh Tri saat ditemui pada Selasa 21 Oktober di Stadion Patriot Candrabaga Kota Bekasi. Tri lantas menyerahkan penilaian pada masyarakat terkait dengan hal tersebut. Menurut Tri, pelaksanaan seleksi terbuka bagi golongan eselon 2 juga turut melibatkan asesmen dari Mabes Polri. Tri pun berkomitmen agar tidak ada penyelewengan di daerahnya termasuk pungutan liar atau pungli. Bahkan Tri menyatakan bahwa dirinya siap mengganti 2 kali lipat bila ada oknum yang melakukan pungli.
Tak hanya itu, oknum tersebut juga akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sebagaimana diketahui, Menko Purbaya sebelumnya menyinggung soal tata kelola buruk di daerah yang menyebabkan bocornya anggaran. Di antaranya adalah suap audit BPK di Sorong dan Meranti, lalu jual beli jabatan di Bekasi hingga proyek fiktif di Sumatera Selatan. Sorotan tajam Purbaya ini pun disampaikannya saat rapat di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, pada Senin 20 Oktober. Menurut Purbaya, informasi tersebut ia dapatkan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berdasarkan data dalam 3 tahun terakhir. Kondisi ini juga membuat hasil survei penilaian strategis integritas atau SPI 2024 menempatkan hampir seluruh pemerintah daerah masuk dalam kategori zona merah atau rentan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi merespon pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa terkait dana APBD mengendap di dalam bank dalam bentuk deposito. Sebelumnya, Menteri Purbaya mengatakan ada dana pemerintah daerah mengendap di bank. Menurut Purbaya, hingga akhir September 2025, total dana Pemda yang tersimpan di dalam bank mencapai 234 triliun rupiah. Purbaya menyebut belanja modal Pemda tercatat 58,2 triliun rupiah. Padahal Pemda seharusnya menghabiskan 203,9 triliun rupiah pada tahun ini. Purbaya meminta agar uang Pemda jangan hanya dipendam di deposito perbankan. Pasalnya, jika uang bergerak, masyarakat bisa merasakan dampak ekonominya. Terkait hal itu, Deddy Mulyadi membantah Pemprov Jabar mengendapkan dana di bank. Menurut Deddy, dirinya sudah mengecek sendiri dan tidak ada dana yang disimpan di dalam deposito. Deddy mengatakan tuduhan semua daerah menahan belanja dan menimbun uang di dalam bank tidak berdasar. Ia bergaskan bahwa tidak semua daerah mengalami kesulitan fiskal atau sengaja memarkir anggaran di perbankan. Oleh karena itu, Deddy meminta Menko untuk membuka data dan mengumumkan daerah mana saja yang menyimpan uang di bank. Hal itu diharapkan agar tidak membangun opini seolah-olah daerah tidak mampu mengelola uang. Deddy mengatakan pernyataan Purbaya merugikan daerah-daerah yang bekerja dengan baik dalam mengelola uang. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merespon pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa soal dana daerah mengendap di bank hingga triliunan. Berbeda dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, Pramono berjanji akan memaksimalkan dana milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang masih mengendap di bank sebesar 14,6 triliun rupiah. Pramono menegaskan dana tersebut bakal segera dimanfaatkan begitu pemerintah pusat menyalurkan transfer dana ke daerah. Pramono memastikan dana tersebut tidak akan dibiarkan menganggur, terlebih setelah adanya pemotongan dana bagi hasil dari pemerintah pusat. Menurut dia, optimalisasi dana menjadi langkah penting agar ruang fiskal Jakarta tetap terjaga. Sementara itu, respon yang berbeda disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi membantah bahwa Pemprov Jabar mengendapkan dana di bank mencapai 4,1 triliun rupiah. Ia mengaku sudah mengecek dan tidak ada dana dalam bentuk deposito di bank. Deddy Mulyadi kemudian menantang Purbaya untuk membuka data daerah yang mengendapkan dana di bank. Sebab menurutnya, tidak semua daerah mengendapkan dana di bank dan mampu mengelola uang dengan baik. Lembaga Penelitian Independent Center of Economics and Law Studies Celios merilis penilaian kinerja Menteri Kabinet Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka selama setahun terakhir pada Minggu 19 Oktober 2025. Hasil survei dilakukan terhadap 1.338 responden masyarakat umum yang berasal dari pedesaan, dari pinggiran kota hingga perkotaan dengan pengumpulan data berlangsung selama 2 hingga 17 Oktober 2025. Pengumpulan data ini dilakukan secara digital melalui iklan berbasis target di media sosial Facebook dan Instagram. Sementara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ini dipilih oleh responden sebagai menteri dengan kinerja paling buruk selama 1 tahun belakangan Tribuners. Dalam survei ini, 1.338 responden mendapat pertanyaan siapa menteri dengan kinerja terbaik dalam Kabinet Prabowo Gibran selama 1 tahun pertama
Dan siapa menteri dengan kinerja terburuk dalam kabinet Prabowo Gibran selama 1 tahun pertama? Opsi jawaban ini meliputi seluruh nama menteri, kecuali mereka yang dilantik pada September 2025 karena baru menjabat. Dan setelah menyebutkan nama, responden ini memilih masing-masing satu menteri ke dalam opsi peringkat 1, 2, dan juga 3. Nah, dalam survei ini Bahlil meraih skor rendah, yaitu minus 1320. Nah, skor Bahlil ini terpaut jauh dengan Menteri Hak Asasi Manusia HAM, Natalius Pigai, yang menempati urutan kedua dengan nilai minus 346. Bahlil Lahadalia berbicara soal isu adanya sejumlah menteri yang mendapat teguran langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Bahlil mengakui dirinya kerap ditegur oleh Prabowo ketika bertemu. Namun teguran yang dimaksud oleh Bahlil ini adalah tegur sapa hingga tegur sayang. Bahlil ini menilai teguran yang dilakukan oleh Presiden Prabowo ini merupakan hal biasa dalam kerja kabinet. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa terekam tak saling tegur sapa dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DEN Luhut Binsar Panjaitan. Momen ini terjadi kala keduanya hadir dalam acara sidang kabinet paripurna di Istana Negara Jakarta Pusat pada Senin 20 Oktober 2025. Dalam sidang kabinet, Luhut terlihat duduk di sebelah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, sementara di sisi kanan ada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Menkyu Purbaya. Artinya, tempat duduk Luhut hanya terpaut 2 kursi dengan Menteri Purbaya. Seusai rapat, Menkyu Purbaya kemudian berkelakar bahwa ia tak saling sapa dengan Luhut lantaran kursinya jauh. Menkyu Purbaya menegaskan bahwa hubungannya dengan Luhut baik-baik saja, apalagi Luhut pernah menjadi atasan Menkyu Purbaya sebelum dirinya menjabat sebagai bendahara negara. Belakangan, Purbaya dan Luhut memang terlibat perdebatan, misalnya soal proyek Family Office yang dicetuskan oleh Luhut Binsar Panjaitan. Menkyu Purbaya mengaku enggan membangun Family Office dengan dana APBN. Purbaya juga pernah mengkritik Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara karena terlalu menggantungkan investasi pada instrumen obligasi yang dinilai kurang produktif. Pak, tadi kelihatan diem-dieman aja sama Pak Luhut, Pak. Tadi nggak ada ngobrol sama Pak Luhut, Pak. Kenapa, Bang? Nggak ngobrol sama Pak Luhut, Pak. Tadi kelihatan ada gambar. Bukan jauh, berapa kursi? Maksudnya 2 kursi, Pak. 2 kursi. Tapi baik, saya hubungan dengan dia, nggak ada masalah. Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Menteri Keuangan Purbaya Yudi dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DEN Luhut Binsar Panjaitan tidak tegur sapa dan tidak bersalaman saat sidang kabinet di Istana pada Senin 20 Oktober. Hal itu terjadi setelah keduanya sempat berbeda pendapat mengenai pemakaian uang negara. Mengenai momen tidak saling tegur sapa, Purbaya menegaskan hubungannya dengan Luhut baik-baik saja. Hal itu dijelaskan Purbaya selesai sidang kabinet di Istana Negara. Dikutip dari tribunnews.com, Purbaya membantah dirinya enggan berbicara dengan Luhut. Purbaya menyebut posisi duduknya tidak memungkinkan untuk berbicara dengan Ketua DEN itu. Ia pun menegaskan hubungannya dengan Luhut dalam kondisi baik, meski berbeda pandangan soal pemakaian uang negara. Diketahui Luhut dan Purbaya duduk cukup berdekatan dalam sidang kabinet tersebut. Purbaya dan Luhut duduk di antara Seskap Teddy Indrawijaya dan Mensesnek Prasetyo Hadi. Namun sepanjang sidang kabinet, Purbaya terlihat tidak tegur sapa dan tidak bersalaman dengan Luhut. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa terekam sampai lari-lari saat hadir dalam acara penyerahan uang pengganti kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya pada Senin 20 Oktober 2025. Dalam video yang juga viral di media sosial, Menkyu Purbaya terlihat mengenakan setelan kemeja putih dan membawa map kuning berlari menuju ke lokasi yang juga sudah dihadiri Presiden Prabowo Subianto. Meski begitu, Menkyu Purbaya sempat menyapa awak media dan mengacungkan jari jempol. Dalam momen lain terlihat ketika Menkyu Purbaya langsung menemui Presiden Prabowo dan bersalaman. Ada momen menarik di sana ketika Menkyu Purbaya seolah akan push up lantaran terlambat. Guyonan ini kemudian membuat RI1 dan sejumlah jajaran pemerintahan tertawa. Keterlambatan Menkyu Purbaya bukan tanpa alasan. Sebelumnya Menkyu bertemu dengan Mendagri Tito Karnavian dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah tahun 2025 di kantor Kemendagri Jakarta Pusat.
Saat penyerahan uang pengganti dari Kejagung, diketahui Menkyu Purbaya menerima uang senilai 13 triliun 255 miliar 244 juta 538.149 rupiah. Uang ini diserahkan oleh Kejagung hasil penyitaan kasus korupsi ekspor CPO minyak goreng dari 3 korporasi grup, yakni Permata Hijau Group, Wilmar Group, dan Musimas Group. Menteri Keuangan Menko Purbaya Yudi Sadewa ini sedang menjadi menteri yang paling disorot publik dibandingkan menteri lain di Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto Tribuners. Bagaimana tidak, setelah dilantik sebagai Menko, ini Purbaya terus menarik perhatian publik dengan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos, jauh berbeda dengan Menko sebelumnya Sri Mulyani. Dan kebijakan yang diambil oleh Purbaya ini tuh berbanding terbalik dengan Sri Mulyani, cenderung memilih bertahan untuk keamanan fiskal. Sementara Purbaya sendiri lebih sering membuka peluang-peluang baru untuk memulihkan kondisi ekonomi. Lantas apa saja gebrakan dan pernyataan Purbaya dalam sepekan belakangan yang sedang ramai diperbincangkan atau sedang disorot oleh publik? Yakni yang pertama adalah tidak mau bayar utang WUS pakai APBN Tribuners, di mana dikatakan Menko Purbaya ini menolak pembayaran utang proyek kereta cepat Jakarta Bandung atau WUS yang dibebankan pada APBN. Hal ini merespons opsi dari yang disampaikan oleh Chief Operating Officer atau COO dan antara Doni Oskaria terkait pembayaran utang PT Kereta Cepat Indonesia Cina KCIC oleh pemerintah. Yang jelas sekarang Purbaya ini belum dihubungi tentang masalah ini, tapi kalau KCIC ini di bawah Danantara. Nah, kalau di bawah Danantara dikatakan Purbaya ini sudah punya manajemen sendiri, punya dividen sendiri. Kemudian sorotan yang kedua adalah membantah mengomentari kementerian lain setelah dikritik oleh DPR, di mana Menko Purbaya ini merespons pernyataan Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun yang meminta Purbaya untuk berhenti mengomentari kebijakan kementerian lain, di mana Purbaya ini menegaskan dia tidak pernah mengomentari kebijakan kementerian lain, namun sebagai Menteri Keuangan, Purbaya memiliki kepentingan agar anggaran pendapatan dan belanja negara APBN ini bisa terserap dengan baik oleh semua kementerian dan lembaga. Nah, jika anggaran yang telah diberikan Kemenku kepada kementerian dan lembaga tak diserap dengan baik, Purbaya akan mengambil anggaran tersebut agar bisa dialihkan untuk negara lainnya, Tribuners. Sorotan yang ketiga adalah menolak mendanai family office yang diusulkan oleh Luhut Binsar Panjaitan, di mana akan Menko Purbaya ini menegaskan tidak akan mengalihkan anggaran APBN untuk pembangunan family office. Purbaya hanya menyebut ia akan mendoakan pembangunan family office yang diusulkan oleh Luhut Binsar Panjaitan, tapi tidak mau terlibat dalam proses pembangunannya. Ia bahkan membiarkan saja kalau DEN bisa bangun sendiri, maka dikatakan oleh Purbaya, ya silakan bangun saja sendiri. Purbaya mengatakan anggarannya tidak akan dialihkan ke sana. Kemudian Purbaya juga mengatakan belum terlalu mengerti konsennya, walaupun Den sering bicara, tapi Purbaya sendiri belum pernah melihat konsepnya seperti itu. Untuk sorotan topik yang keempat dari Purbaya selama sepekan ini adalah ancaman terhadap pegawai Bea Cukai yang nongkrong seharian di Starbucks, Tribuners, di mana sebelumnya Purbaya ini memperoleh laporan terkait adanya pegawai dari Direktorat Jenderal Bea Cukai DJBC yang nongkrong seharian di kafe Starbucks. Purbaya mengungkapkan pihak yang melapor ini menyebut kerap menemukan pegawai DJBC yang nongkrong dengan berpakaian dinas lengkap di Starbucks, di mana Purbaya menuturkan pegawai Bea Cukai ini selalu membicarakan bisnis terkait pengamanan aset hingga soal jatah mobil. Nah, pelapor katakan Purbaya mengaku risih melihat pegawai Bea Cukai yang selalu nongkrong tersebut karena mereka disebut berbincang dengan suara yang cukup keras sehingga mengganggu pengunjung lainnya, dan mengira bahwa ancaman dari Purbaya ini untuk memecat pegawai DJBC maupun Direktorat Jenderal Pajak ini bakal berujung perbaikan. Purbaya menduga para pegawai DJBC dan DJP tidak pada 2025.
Dalam sidang kabinet, Luhut terlihat duduk di sebelah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, sementara di sisi kanan ada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Menkyu Purbaya. Artinya, tempat duduk Luhut hanya terpaut 2 kursi dengan Menteri Purbaya. Seusai rapat, Menkyu Purbaya kemudian berkelakar bahwa ia tak saling sapa dengan Luhut lantaran kursinya jauh. Menkyu Purbaya menegaskan bahwa hubungannya dengan Luhut baik-baik saja, apalagi Luhut pernah menjadi atasan Menkyu Purbaya sebelum dirinya menjabat sebagai bendahara negara. Belakangan, Purbaya dan Luhut memang terlibat perdebatan, misalnya soal proyek Family Office yang dicetuskan oleh Luhut Binsar Panjaitan. Menkyu Purbaya mengaku enggan membangun Family Office dengan dana APBN. Purbaya juga pernah mengkritik Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara karena terlalu menggantungkan investasi pada instrumen obligasi yang dinilai kurang produktif. Pak, tadi kelihatan diem-dieman aja sama Pak Luhut, Pak. Tadi nggak ada ngobrol sama Pak Luhut, Pak. Kenapa, Bang? Nggak ngobrol sama Pak Luhut, Pak. Tadi kelihatan ada gambar. Bukan jauh, berapa kursi maksudnya? 2 kursi, Pak. 2 kursi. Tapi baik, saya hubungan dengan dia, nggak ada masalah. Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Menteri Keuangan Purbaya Yudi dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau Danlut Binsar Panjaitan tidak tegur sapa dan tidak bersalaman saat sidang kabinet di Istana pada Senin 20 Oktober. Hal itu terjadi setelah keduanya sempat berbeda pendapat mengenai pemakaian uang negara. Mengenai momen tidak saling tegur sapa, Purbaya menegaskan hubungannya dengan Luhut baik-baik saja. Hal itu dijelaskan Purbaya selesai sidang kabinet di Istana Negara. Dikutip dari tribunnews.com, Purbaya membantah dirinya enggan berbicara dengan Luhut. Purbaya menyebut posisi duduknya tidak memungkinkan untuk berbicara dengan ketua DEN itu. Ia pun menegaskan hubungannya dengan Luhut dalam kondisi baik, meski berbeda pandangan soal pemakaian uang negara. Diketahui Luhut dan Purbaya duduk cukup berdekatan dalam sidang kabinet tersebut. Purbaya dan Luhut duduk di antara Seskap Teddy Indrawijaya dan Mensesnek Prasetyo Hadi. Namun sepanjang sidang kabinet, Purbaya terlihat tidak tegur sapa dan tidak bersalaman dengan Luhut. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa terekam sampai lari-lari saat hadir dalam acara penyerahan uang pengganti kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya pada Senin 20 Oktober 2025. Dalam video yang juga viral di media sosial, Menkyu Purbaya terlihat mengenakan setelan kemeja putih dan membawa map kuning berlari menuju ke lokasi yang juga sudah dihadiri Presiden Prabowo Subianto. Meski begitu, Menkyu Purbaya sempat menyapa awak media dan mengacungkan jari jempol. Dalam momen lain terlihat ketika Menkyu Purbaya langsung menemui Presiden Prabowo dan bersalaman. Ada momen menarik di sana ketika Menkyu Purbaya seolah akan push up lantaran terlambat. Guyonan ini kemudian membuat RI1 dan sejumlah jajaran pemerintahan tertawa. Keterlambatan Menkyu Purbaya bukan tanpa alasan. Sebelumnya Menkyu bertemu dengan Mendagri Tito Karnavian dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah tahun 2025 di kantor Kemendagri Jakarta Pusat. Saat penyerahan uang pengganti dari Kejagung, diketahui Menkyu Purbaya menerima uang senilai 13 triliun 255 miliar 244 juta 538.149 rupiah. Uang ini diserahkan oleh Kejagung hasil penyitaan kasus korupsi ekspor CPO minyak goreng dari 3 korporasi grup, yakni Permata Hijau Group, Wilmar Group, dan Musimas Group. Menteri Keuangan Menko Purbaya Yudi Sadewa ini sedang menjadi menteri yang paling disorot publik dibandingkan menteri lain di Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto Tribuners. Bagaimana tidak, setelah dilantik sebagai Menko, ini Purbaya terus menarik perhatian publik dengan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos, jauh berbeda dengan Menko sebelumnya Sri Mulyani. Dan kebijakan yang diambil oleh Purbaya ini tuh berbanding terbalik dengan Sri Mulyani, cenderung memilih bertahan untuk keamanan fiskal. Sementara Purbaya sendiri lebih sering membuka peluang-peluang baru untuk memulihkan kondisi ekonomi. Lantas apa saja gebrakan dan pernyataan Purbaya dalam sepekan belakangan yang sedang ramai diperbincangkan atau sedang disorot oleh publik? Yakni yang pertama adalah tidak mau bayar utang WUS pakai APBN Tribuners, di mana dikatakan Menko Purbaya ini menolak pembayaran utang proyek kereta cepat Jakarta Bandung atau WUS yang dibebankan pada APBN. Hal ini merespons opsi dari yang disampaikan oleh Chief Operating Officer
COO Danantara Doni Oskaria terkait pembayaran utang PT Kereta Cepat Indonesia Cina KCIC oleh pemerintah. Yang jelas sekarang Purbaya ini belum dihubungi tentang masalah ini, tapi kalau KCIC ini di bawah Danantara. Nah, kalau di bawah Danantara dikatakan Purbaya ini sudah punya manajemen sendiri, punya dividen sendiri. Kemudian sorotan yang kedua adalah membantah mengomentari kementerian lain setelah dikritik oleh DPR, di mana Menko Purbaya ini merespons pernyataan Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun yang meminta Purbaya untuk berhenti mengomentari kebijakan kementerian lain, di mana Purbaya ini menegaskan dia tidak pernah mengomentari kebijakan kementerian lain, namun sebagai Menteri Keuangan, Purbaya memiliki kepentingan agar anggaran pendapatan dan belanja negara APBN ini bisa terserap dengan baik oleh semua kementerian dan lembaga. Nah, jika anggaran yang telah diberikan Kemenku kepada kementerian dan lembaga tak diserap dengan baik, Purbaya akan mengambil anggaran tersebut agar bisa dialihkan untuk negara lainnya, Tribuners. Sorotan yang ketiga adalah menolak mendanai family office yang diusulkan oleh Luhut Binsar Panjaitan, di mana akan Menko Purbaya ini menegaskan tidak akan mengalihkan anggaran APBN untuk pembangunan family office. Purbaya hanya menyebut ia akan mendoakan pembangunan family office yang diusulkan oleh Luhut Binsar Panjaitan, tapi tidak mau terlibat dalam proses pembangunannya. Ia bahkan membiarkan saja kalau DEN bisa bangun sendiri, maka dikatakan oleh Purbaya, ya silakan bangun saja sendiri. Purbaya mengatakan anggarannya tidak akan dialihkan ke sana. Kemudian Purbaya juga mengatakan belum terlalu mengerti konsennya, walaupun Den sering bicara, tapi Purbaya sendiri belum pernah melihat konsepnya seperti itu. Untuk sorotan topik yang keempat dari Purbaya selama sepekan ini adalah ancaman terhadap pegawai Bea Cukai yang nongkrong seharian di Starbucks, Tribuners, di mana sebelumnya Purbaya ini memperoleh laporan terkait adanya pegawai dari Direktorat Jenderal Bea Cukai DJBC yang nongkrong seharian di kafe Starbucks. Purbaya mengungkapkan pihak yang melapor ini menyebut kerap menemukan pegawai DJBC yang nongkrong dengan berpakaian dinas lengkap di Starbucks, di mana Purbaya menuturkan pegawai Bea Cukai ini selalu membicarakan bisnis terkait pengamanan aset hingga soal jatah mobil. Nah, pelapor katakan Purbaya mengaku risih melihat pegawai Bea Cukai yang selalu nongkrong tersebut karena mereka disebut berbincang dengan suara yang cukup keras sehingga mengganggu pengunjung lainnya, dan mengira bahwa ancaman dari Purbaya ini untuk memecat pegawai DJBC maupun Direktorat Jenderal Pajak ini bakal berujung perbaikan. Purbaya menduga para pegawai DJBC dan DJP tidak peduli atas ancaman Purbaya tersebut. Dan Purbaya juga menegaskan laporan ini akan ditindaklanjuti karena pelapor mencantumkan lokasi para pegawai DJBC yang nongkrong tersebut. Jadi saudara-saudara, kita bikin sekolah unggulan yang kita beri nama SMA Garuda. Dan ini rencananya 10 dan ada juga kurang lebih 14 yang sudah ada sekolah unggulan yang kita integrasikan kepada program ini. Jadi program ini asal sekolah itu yang sudah ada mau ikut, berarti ikut kurikulum. Yang kurikulum itu kita pakai standar internasional, ya, IB internasional, International Baccalaureate, sistem IB. Berarti lulusan itu bisa diterima di universitas manapun di dunia yang terbaik. Kita berharap dengan program ini nanti banyak anak-anak kita bisa masuk ke sekolah terbaik di dunia. Harvard, MIT, Oxford, dan sebagainya. Sekarang itu ditangani oleh Menteri Dikti dan Wamen, Wakil Menteri Dikti, ya, Profesor Stella. Saya sendiri saya dulu di Harvard saya. Tapi hanya ke toko buku. Tapi kalian sempat ya berapa detik
terkesan. Ya. Saudara-saudara, kita sedang merenovasi 16.140 gedung SD, SMP, SMA. Ini sudah berjalan, sedang berjalan. Ini masih tidak puas sama sekali kita, karena kita punya 300.000 lebih SD, SMP, SMA, SMK, dan sekolah-sekolah lain, sederajat yang ada di pesantren-pesantren. Kalau tidak salah 330.000. Ya, Mendikdasmen ya, 330. Saudara-saudara, kita mengerti bahwa kita harus mengejar negara-negara lain. Karena itu segala upaya kita akan lakukan untuk mengejar ini. Tadi SMA Garuda 10, kita berharap 10 tiap tahun. Dan ini kriterianya sangat tinggi, tapi tidak ada masalah, saudara-saudara, kita negara besar. Kalau tidak salah, dari statistik semua negara, populasi, ya, 1% tiap populasi diperkirakan akan memiliki IQ kecerdasan 120 ke atas. 1%. Kalau 1% dari 287 juta, itu saya kira cukup besar. Karena masuk angkatan kerja tiap tahun sekitar 5 juta, 4,8, 4,9 juta. Setengahnya katakanlah, ya, saya kira kalau 1% berarti 2,8 juta. Kita harus menjaring mereka ini. Dan jangan anggap bahwa mereka itu anak-anak orang menengah ke atas. Banyak anak orang bawah, orang miskin ternyata punya kecerdasan yang tinggi. Kita harus cari mereka. Jadi saya minta Dikdasmen, Menteri Dikdasmen dibantu oleh menteri lain, Menteri Dikti Sains dan Teknologi dibantu oleh Menteri Sosial, dibantu oleh Panglima TNI, dibantu oleh Kapolri yang punya jaringan ke desa-desa, mungkin dibantu oleh ormas-ormas, dibantu yang punya yayasan-yayasan. Cari mereka ini dan kita didik mereka dengan beasiswa penuh. LPDP akan saya tambahkan uang-uang dari sisa efisiensi penghematan, uang-uang yang kita dapat dari koruptor-koruptor itu. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyoroti tata kelola di daerah yang membuat bocor anggaran pembangunan. Di antaranya adalah suap audit BPK di Sorong dan Meranti, lalu jual beli jabatan di Bekasi hingga proyek fiktif di Sumatera Selatan. Sorotan tajam Purbaya ini disampaikannya saat rapat di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat pada Senin 20 Oktober. Menurut Purbaya, informasi tersebut ia dapatkan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berdasarkan data dalam 3 tahun terakhir. Purbaya juga mengungkapkan dari hasil survei penilaian integritas atau SPI yang dilakukan KPK, skor SPI 2024 nasional baru 71,53, artinya masih di bawah target yaitu 74. Dikatakan olehnya bahwa KPK mengungkapkan sumber risiko bocornya anggaran selalu berkutat di hal yang sama, yaitu jual beli jabatan, gratifikasi, dan intervensi pengadaan. Ia lantas mengatakan tata kelola yang belum aman maka membuat pemerintah pusat belum dapat meningkatkan dana transfer ke daerah atau TKD. Dalam kesempatan itu, Purbaya meminta pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola dalam 6 bulan ke depan. Purbaya pun mengajak Pemda untuk mengelola uang publik dengan hati-hati, cepat, dan bertanggung jawab agar ekonomi daerah makin kuat serta masyarakat makin sejahtera. Ia juga mendorong pelaksanaan anggaran yang lebih cepat, tepat, dan transparan.
Lalu pada triwulan 4 2025 dan triwulan 1 2026, Purbaya akan meninjau kembali apakah penyelewengan sudah berkurang atau belum. Data KPK juga mengingatkan kita dalam 3 tahun terakhir masih banyak kasus di daerah, dari suap audit BPK di Sorong dan Meranti, jual beli jabatan di Bekasi, sampai proyek fiktif BUMD di Sumatera Selatan. Artinya reformasi tata kelola ini belum selesai. Nah, hasil survei penilaian strategis, penilaian integritas atau SPI 2024 juga bicara hal yang sama. Skor nasional baru 71,53 di bawah target 74. Hampir semua Pemda masih masuk kategori rentan alias zona merah. Provinsi rata-rata 67, kabupaten 69. Jadi ini memang belum aman. Coba tolong perbaiki 2 triwulan ke depan deh. Jadi saya bisa ngomong ke atas. Kalau enggak saya dimarahin juga kalau ngomong. Kalau saya kan paling penting, untuk saya yang penting adalah ekonominya bergerak. Dan bergeraknya merata, bukan di pusat aja. KPK bilang sumber risikonya ya masih itu-itu aja, jual beli jabatan, gratifikasi, intervensi pengadaan. Padahal kalau itu nggak diberesin, semua program pembangunan bisa bocor di tengah jalan. Jadi mari kita kelola uang publik dengan hati-hati, cepat dan bertanggung jawab supaya ekonomi daerah makin kuat dan masyarakat makin sejahtera. Mari dorong pelaksanaan anggaran yang lebih cepat dan lebih tepat dan lebih transparan. Gunakan dana dengan bijak, kelola kas daerah dengan efisien, dan jaga integritas dalam setiap keputusan. Kalau semua ini berjalan seirama, kepercayaan publik akan tumbuh, investasi mengalir, dan ekonomi daerah semakin tangguh. Yang paling penting untuk saya adalah saya punya ground atau landasan untuk bilang ke atas, daerah mesti ditambah uangnya, jangan dipotong sebanyak kemarin. Saya percaya dengan kerja dan disiplin dan niat yang bersih, kita bisa menjaga stabilitas sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi di daerah maupun. Dan terakhir, data KPK juga mengingatkan kita dalam 3 tahun terakhir masih banyak kasus di daerah, dari suap audit BPK di Sorong dan Meranti, jual beli jabatan di Bekasi, sampai proyek fiktif BUMD di Sumatera Selatan. Artinya reformasi tata kelola ini belum selesai. Nah, hasil survei penilaian strategis, penilaian integritas atau SPI 2024 juga bicara hal yang sama. Skor nasional baru 71,53 di bawah target 74. Hampir semua Pemda masih masuk kategori rentan alias zona merah. Provinsi rata-rata 67, kabupaten 69. Jadi ini memang belum aman. Coba tolong perbaiki 2 triwulan ke depan deh. Jadi saya bisa ngomong ke atas. Kalau enggak saya dimarahin juga kalau ngomong. Kalau saya kan paling penting, untuk saya yang penting adalah ekonominya bergerak. Dan bergeraknya merata, bukan di pusat aja. KPK bilang sumber risikonya ya masih itu-itu aja, jual beli jabatan, gratifikasi, intervensi pengadaan. Padahal kalau itu nggak diberesin, semua program pembangunan bisa bocor di tengah jalan. Jadi mari kita kelola uang publik dengan hati-hati, cepat dan bertanggung jawab supaya ekonomi daerah makin kuat dan masyarakat makin sejahtera. Sorotan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa soal adanya praktik jual beli jabatan di Bekasi telah mendapat bantahan dari Wali Kota Bekasi Tri Adianto. Tri mengatakan bahwa pemerintah Kota Bekasi sudah melakukan seleksi jabatan secara transparan dan terbuka. Hal ini disampaikan oleh Tri saat ditemui pada Selasa 21 Oktober di Stadion Patriot Candrabaga Kota Bekasi. Tri lantas menyerahkan penilaian pada masyarakat terkait dengan hal tersebut. Menurut Tri, pelaksanaan seleksi terbuka bagi golongan eselon 2 juga turut melibatkan asesmen dari Mabes Polri. Tri pun berkomitmen agar tidak ada penyelewengan di daerahnya termasuk pungutan liar atau pungli. Bahkan Tri menyatakan bahwa dirinya siap mengganti 2 kali lipat bila ada oknum yang melakukan pungli.
Tak hanya itu, oknum tersebut juga akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sebagaimana diketahui, Menko Purbaya sebelumnya menyinggung soal tata kelola buruk di daerah yang menyebabkan bocornya anggaran. Di antaranya adalah suap audit BPK di Sorong dan Meranti, lalu jual beli jabatan di Bekasi hingga proyek fiktif di Sumatera Selatan. Sorotan tajam Purbaya ini pun disampaikannya saat rapat di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, pada Senin 20 Oktober. Menurut Purbaya, informasi tersebut ia dapatkan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berdasarkan data dalam 3 tahun terakhir. Kondisi ini juga membuat hasil survei penilaian strategis integritas atau SPI 2024 menempatkan hampir seluruh pemerintah daerah masuk dalam kategori zona merah atau rentan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi merespon pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa terkait dana APBD mengendap di dalam bank dalam bentuk deposito. Sebelumnya, Menteri Purbaya mengatakan ada dana pemerintah daerah mengendap di bank. Menurut Purbaya, hingga akhir September 2025, total dana Pemda yang tersimpan di dalam bank mencapai 234 triliun rupiah. Purbaya menyebut belanja modal Pemda tercatat 58,2 triliun rupiah. Padahal Pemda seharusnya menghabiskan 203,9 triliun rupiah pada tahun ini. Purbaya meminta agar uang Pemda jangan hanya dipendam di deposito perbankan. Pasalnya, jika uang bergerak, masyarakat bisa merasakan dampak ekonominya. Terkait hal itu, Deddy Mulyadi membantah Pemprov Jabar mengendapkan dana di bank. Menurut Deddy, dirinya sudah mengecek sendiri dan tidak ada dana yang disimpan di dalam deposito. Deddy mengatakan tuduhan semua daerah menahan belanja dan menimbun uang di dalam bank tidak berdasar. Ia bergaskan bahwa tidak semua daerah mengalami kesulitan fiskal atau sengaja memarkir anggaran di perbankan. Oleh karena itu, Deddy meminta Menko untuk membuka data dan mengumumkan daerah mana saja yang menyimpan uang di bank. Hal itu diharapkan agar tidak membangun opini seolah-olah daerah tidak mampu mengelola uang. Deddy mengatakan pernyataan Purbaya merugikan daerah-daerah yang bekerja dengan baik dalam mengelola uang. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merespon pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa soal dana daerah mengendap di bank hingga triliunan. Berbeda dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, Pramono berjanji akan memaksimalkan dana milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang masih mengendap di bank sebesar 14,6 triliun rupiah. Pramono menegaskan dana tersebut bakal segera dimanfaatkan begitu pemerintah pusat menyalurkan transfer dana ke daerah. Pramono memastikan dana tersebut tidak akan dibiarkan menganggur, terlebih setelah adanya pemotongan dana bagi hasil dari pemerintah pusat. Menurut dia, optimalisasi dana menjadi langkah penting agar ruang fiskal Jakarta tetap terjaga. Sementara itu, respon yang berbeda disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi membantah bahwa Pemprov Jabar mengendapkan dana di bank mencapai 4,1 triliun rupiah. Ia mengaku sudah mengecek dan tidak ada dana dalam bentuk deposito di bank. Deddy Mulyadi kemudian menantang Purbaya untuk membuka data daerah yang mengendapkan dana di bank. Sebab menurutnya tidak semua daerah mengendapkan dana di bank dan mampu mengelola uang dengan baik. Lembaga Penelitian Independent Center of Economics and Law Studies Celios merilis penilaian kinerja Menteri Kabinet Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka selama setahun terakhir pada Minggu 19 Oktober 2025. Hasil survei dilakukan terhadap 1.338 responden masyarakat umum yang berasal dari pedesaan, dari pinggiran kota hingga perkotaan dengan pengumpulan data berlangsung selama 2 hingga 17 Oktober 2025. Pengumpulan data ini dilakukan secara digital melalui iklan berbasis target di media sosial Facebook dan Instagram. Sementara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ini dipilih oleh responden sebagai menteri dengan kinerja paling buruk selama 1 tahun belakangan Tribuners. Dalam survei ini 1.338 responden mendapat pertanyaan siapa menteri dengan kinerja terbaik dalam Kabinet Prabowo Gibran selama 1 tahun pertama
Dan siapa menteri dengan kinerja terburuk dalam kabinet Prabowo Gibran selama 1 tahun pertama? Opsi jawaban ini meliputi seluruh nama menteri, kecuali mereka yang dilantik pada September 2025 karena baru menjabat. Dan setelah menyebutkan nama, responden ini memilih masing-masing satu menteri ke dalam opsi peringkat 1, 2, dan juga 3. Nah, dalam survei ini Bahlil meraih skor rendah, yaitu minus 1320. Nah, skor Bahlil ini terpaut jauh dengan Menteri Hak Asasi Manusia HAM Natalius Pigai yang menempati urutan kedua dengan nilai minus 346. Bahlil Lahadalia berbicara soal isu adanya sejumlah menteri yang mendapat teguran langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Bahlil mengakui dirinya kerap ditegur oleh Prabowo ketika bertemu. Namun teguran yang dimaksud oleh Bahlil ini adalah tegur sapa hingga tegur sayang. Bahlil ini menilai teguran yang dilakukan oleh Presiden Prabowo ini merupakan hal biasa dalam dinamika kerja kabinet. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa terekam tak saling tegur sapa dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DEN Luhut Binsar Panjaitan. Momen ini terjadi kala keduanya hadir dalam acara sidang kabinet paripurna di Istana Negara Jakarta Pusat pada Senin 20 Oktober 2025. Dalam sidang kabinet, Luhut terlihat duduk di sebelah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, sementara di sisi kanan ada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Menkyu Purbaya. Artinya, tempat duduk Luhut hanya terpaut 2 kursi dengan Menteri Purbaya. Seusai rapat, Menkyu Purbaya kemudian berkelakar bahwa ia tak saling sapa dengan Luhut lantaran kursinya jauh. Menkyu Purbaya menegaskan bahwa hubungannya dengan Luhut baik-baik saja, apalagi Luhut pernah menjadi atasan Menkyu Purbaya sebelum dirinya menjabat sebagai bendahara negara. Belakangan, Purbaya dan Luhut memang terlibat perdebatan, misalnya soal proyek Family Office yang dicetuskan oleh Luhut Binsar Panjaitan. Menkyu Purbaya mengaku enggan membangun Family Office dengan dana APBN. Purbaya juga pernah mengkritik Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara karena terlalu menggantungkan investasi pada instrumen obligasi yang dinilai kurang produktif. Pak, tadi kelihatan diem-dieman aja sama Pak Luhut, Pak. Tadi nggak ada ngobrol sama Pak Luhut, Pak. Kenapa emang? Nggak ngobrol sama Pak Luhut, Pak. Tadi kelihatan ada gambar. Bukan jauh, berapa kursi maksudnya? 2 kursi, Pak. 2 kursi. Tapi baik, saya hubungan dengan dia, nggak ada masalah. Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Menteri Keuangan Purbaya Yudi dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DEN Luhut Binsar Panjaitan tidak tegur sapa dan tidak bersalaman saat sidang kabinet di Istana pada Senin 20 Oktober. Hal itu terjadi setelah keduanya sempat berbeda pendapat mengenai pemakaian uang negara. Mengenai momen tidak saling tegur sapa, Purbaya menegaskan hubungannya dengan Luhut baik-baik saja. Hal itu dijelaskan Purbaya selesai sidang kabinet di Istana Negara. Dikutip dari tribunnews.com, Purbaya membantah dirinya enggan berbicara dengan Luhut. Purbaya menyebut posisi duduknya tidak memungkinkan untuk berbicara dengan Ketua DEN itu. Ia pun menegaskan hubungannya dengan Luhut dalam kondisi baik, meski berbeda pandangan soal pemakaian uang negara. Diketahui Luhut dan Purbaya duduk cukup berdekatan dalam sidang kabinet tersebut. Purbaya dan Luhut duduk di antara Seskap Teddy Indrawijaya dan Mensesnek Prasetyo Hadi. Namun sepanjang sidang kabinet, Purbaya terlihat tidak tegur sapa dan tidak bersalaman dengan Luhut. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa terekam sampai lari-lari saat hadir dalam acara penyerahan uang pengganti kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya pada Senin 20 Oktober 2025. Dalam video yang juga viral di media sosial, Menkyu Purbaya terlihat mengenakan setelan kemeja putih dan membawa map kuning berlari menuju ke lokasi yang juga sudah dihadiri Presiden Prabowo Subianto. Meski begitu, Menkyu Purbaya sempat menyapa awak media dan mengacungkan jari jempol. Dalam momen lain terlihat ketika Menkyu Purbaya langsung menemui Presiden Prabowo dan bersalaman. Ada momen menarik di sana ketika Menkyu Purbaya seolah akan push up lantaran terlambat. Guyonan ini kemudian membuat RI1 dan sejumlah jajaran pemerintahan tertawa. Keterlambatan Menkyu Purbaya bukan tanpa alasan. Sebelumnya Menkyu bertemu dengan Mendagri Tito Karnavian dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah tahun 2025 di kantor Kemendagri Jakarta Pusat.
Saat penyerahan uang pengganti dari Kejagung, diketahui Menkyu Purbaya menerima uang senilai 13 triliun 255 miliar 244 juta 538.149 rupiah. Uang ini diserahkan oleh Kejagung hasil penyitaan kasus korupsi ekspor CPO minyak goreng dari 3 korporasi grup, yakni Permata Hijau Group, Wilmar Group, dan Musimas Group. Menteri Keuangan Menko Purbaya Yudi Sadewa ini sedang menjadi menteri yang paling disorot publik dibandingkan menteri lain di Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto Tribuners. Bagaimana tidak, setelah dilantik sebagai Menko, ini Purbaya terus menarik perhatian publik dengan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos, jauh berbeda dengan Menko sebelumnya Sri Mulyani. Dan kebijakan yang diambil oleh Purbaya ini tuh berbanding terbalik dengan Sri Mulyani, cenderung memilih bertahan untuk keamanan fiskal. Sementara Purbaya sendiri lebih sering membuka peluang-peluang baru untuk memulihkan kondisi ekonomi. Lantas apa saja gebrakan dan pernyataan Purbaya dalam sepekan belakangan yang sedang ramai diperbincangkan atau sedang disorot oleh publik? Yakni yang pertama adalah tidak mau bayar utang WUS pakai APBN Tribuners, di mana dikatakan Menko Purbaya ini menolak pembayaran utang proyek kereta cepat Jakarta Bandung atau WUS yang dibebankan pada APBN. Hal ini merespons opsi dari yang disampaikan oleh Chief Operating Officer atau COO Danantara Doni Oskaria terkait pembayaran utang PT Kereta Cepat Indonesia Cina KCIC oleh pemerintah. Yang jelas sekarang Purbaya ini belum dihubungi tentang masalah ini, tapi kalau KCIC ini di bawah Danantara. Nah, kalau di bawah Danantara dikatakan Purbaya ini sudah punya manajemen sendiri, punya dividen sendiri. Kemudian sorotan yang kedua adalah membantah mengomentari kementerian lain setelah dikritik oleh DPR, di mana Menko Purbaya ini merespons pernyataan Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun yang meminta Purbaya untuk berhenti mengomentari kebijakan kementerian lain, di mana Purbaya ini menegaskan dia tidak pernah mengomentari kebijakan kementerian lain, namun sebagai Menteri Keuangan, Purbaya memiliki kepentingan agar anggaran pendapatan dan belanja negara APBN ini bisa terserap dengan baik oleh semua kementerian dan lembaga. Nah, jika anggaran yang telah diberikan Kemenku kepada kementerian dan lembaga tak diserap dengan baik, Purbaya akan mengambil anggaran tersebut agar bisa dialihkan untuk negara lainnya, Tribuners. Sorotan yang ketiga adalah menolak mendanai family office yang diusulkan oleh Luhut Binsar Panjaitan, di mana akan Menko Purbaya ini menegaskan tidak akan mengalihkan anggaran APBN untuk pembangunan family office. Purbaya hanya menyebut ia akan mendoakan pembangunan family office yang diusulkan oleh Luhut Binsar Panjaitan, tapi tidak mau terlibat dalam proses pembangunannya. Ia bahkan membiarkan saja kalau DEN bisa bangun sendiri, maka dikatakan oleh Purbaya, ya silakan bangun saja sendiri. Purbaya mengatakan anggarannya tidak akan dialihkan ke sana. Kemudian Purbaya juga mengatakan belum terlalu mengerti konsennya, walaupun Den sering bicara, tapi Purbaya sendiri belum pernah melihat konsepnya seperti itu. Untuk sorotan topik yang keempat dari Purbaya selama sepekan ini adalah ancaman terhadap pegawai Bea Cukai yang nongkrong seharian di Starbucks, Tribuners, di mana sebelumnya Purbaya ini memperoleh laporan terkait adanya pegawai dari Direktorat Jenderal Bea Cukai DJBC yang nongkrong seharian di kafe Starbucks. Purbaya mengungkapkan pihak yang melapor ini menyebut kerap menemukan pegawai DJBC yang nongkrong dengan berpakaian dinas lengkap di Starbucks, di mana Purbaya menuturkan pegawai Bea Cukai ini selalu membicarakan bisnis terkait pengamanan aset hingga soal jatah mobil. Nah, pelapor katakan Purbaya mengaku risih melihat pegawai Bea Cukai yang selalu nongkrong tersebut karena mereka disebut berbincang dengan suara yang cukup keras sehingga mengganggu pengunjung lainnya, dan mengira bahwa ancaman dari Purbaya ini untuk memecat pegawai DJBC maupun Direktorat Jenderal Pajak ini bakal berujung perbaikan. Purbaya menduga para pegawai DJBC dan DJP tidak peduli atas ancaman Purbaya tersebut. Dan Purbaya juga menegaskan laporan ini akan ditindaklanjuti karena pelapor
mencantumkan lokasi para pegawai DJBC yang nongkrong tersebut. Jadi saudara-saudara, kita bikin sekolah unggulan yang kita beri nama SMA Garuda. Dan ini rencananya 10 dan ada juga kurang lebih 14 yang sudah ada sekolah unggulan yang kita integrasikan kepada program ini. Jadi program ini asal sekolah itu yang sudah ada mau ikut, berarti ikut kurikulum. Yang kurikulum itu kita pakai standar internasional, ya, IB internasional, International Baccalaureate, sistem IB. Berarti lulusan itu bisa diterima di universitas manapun di dunia yang terbaik. Kita berharap dengan program ini nanti banyak anak-anak kita bisa masuk ke sekolah terbaik di dunia. Harvard, MIT, Oxford, dan sebagainya. Sekarang itu ditangani oleh Menteri Dikti dan Wamen, Wakil Menteri Dikti, ya, Profesor Stella. Saya sendiri saya dulu di Harvard saya. Tapi hanya ke toko buku. Tapi kalian sempat ya, berapa detik terkesan, ya. Saudara-saudara, kita sedang merenovasi 16.140 gedung SD, SMP, SMA. Ini sudah berjalan, sedang berjalan. Ini masih tidak puas sama sekali kita, karena kita punya 300.000 lebih SD, SMP, SMA, SMK, dan sekolah-sekolah lain, sederajat yang ada di pesantren-pesantren. Kalau tidak salah 330.000. Ya, Mendikdasmen ya, 330. Saudara-saudara, kita mengerti bahwa kita harus mengejar negara-negara lain. Karena itu segala upaya kita akan lakukan untuk mengejar ini. Tadi SMA Garuda 10, kita berharap 10 tiap tahun. Dan ini kriterianya sangat tinggi, tapi tidak ada masalah, saudara-saudara, kita negara besar. Kalau tidak salah, dari statistik semua negara, populasi, ya, 1% tiap populasi diperkirakan akan memiliki IQ kecerdasan 120 ke atas. 1%. Kalau 1% dari 287 juta, itu saya kira cukup besar. Karena masuk angkatan kerja tiap tahun sekitar 5 juta, 4,8, 4,9 juta. Setengahnya katakanlah, ya, saya kira kalau 1% berarti 2,8 juta. Kita harus menjaring mereka ini. Dan jangan anggap bahwa mereka itu anak-anak orang menengah ke atas. Banyak anak orang bawah, orang miskin ternyata punya kecerdasan yang tinggi. Kita harus cari mereka. Jadi saya minta Dikdasmen, Menteri Dikdasmen dibantu oleh menteri lain, ya. Menteri Dikti Sains dan Teknologi dibantu oleh Menteri Sosial, dibantu oleh Panglima TNI, dibantu oleh Kapolri yang punya jaringan ke desa-desa, mungkin dibantu oleh ormas-ormas, dibantu yang punya yayasan-yayasan. Cari mereka ini dan kita didik mereka dengan beasiswa penuh. LPDP akan saya tambahkan uang-uang dari sisa efisiensi penghematan, uang-uang yang kita dapat
dari koruptor-koruptor itu. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyoroti tata kelola di daerah yang membuat bocor anggaran pembangunan. Di antaranya adalah suap audit BPK di Sorong dan Meranti, lalu jual beli jabatan di Bekasi hingga proyek fiktif di Sumatera Selatan. Sorotan tajam Purbaya ini disampaikannya saat rapat di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat pada Senin 20 Oktober. Menurut Purbaya, informasi tersebut ia dapatkan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berdasarkan data dalam 3 tahun terakhir. Purbaya juga mengungkapkan, dari hasil survei penilaian integritas atau SPI yang dilakukan KPK, skor SPI 2024 nasional baru 71,53, artinya masih di bawah target yaitu 74. Dikatakan olehnya bahwa KPK mengungkapkan sumber risiko bocornya anggaran selalu berkutat di hal yang sama, yaitu jual beli jabatan, gratifikasi, dan intervensi pengadaan. Ia lantas mengatakan tata kelola yang belum aman maka membuat pemerintah pusat belum dapat meningkatkan dana transfer ke daerah atau TKD. Dalam kesempatan itu, Purbaya meminta pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola dalam 6 bulan ke depan. Purbaya pun mengajak Pemda untuk mengelola uang publik dengan hati-hati, cepat dan bertanggung jawab agar ekonomi daerah makin kuat serta masyarakat makin sejahtera. Ia juga mendorong pelaksanaan anggaran yang lebih cepat, tepat, dan transparan. Lalu pada triwulan 4 2025 dan triwulan 1 2026, Purbaya akan meninjau kembali apakah penyelewengan sudah berkurang atau belum. Data KPK juga mengingatkan kita dalam 3 tahun terakhir masih banyak kasus daerah, dari suap audit BPK di Sorong dan Meranti, jual beli jabatan di Bekasi, sampai proyek fiktif BUMD di Sumatera Selatan. Artinya reformasi tata kelola ini belum selesai. Nah, hasil survei penilaian strategis, penilaian integritas atau SPI 2024 juga bicara hal yang sama. Skor nasional baru 71,53 di bawah target 74. Hampir semua Pemda masih masuk kategori rentan alias zona merah. Provinsi rata-rata 67, kabupaten 69. Jadi ini memang belum aman. Coba tolong perbaiki 2 triwulan ke depan deh. Jadi saya bisa ngomong ke atas. Kalau enggak saya dimarahin juga kalau ngomong. Kalau saya kan paling penting, untuk saya yang penting adalah ekonominya bergerak. Dan bergeraknya merata bukan di pusat aja. KPK bilang sumber risikonya ya masih itu aja. Jual beli jabatan, gratifikasi, intervensi pengadaan. Padahal kalau itu nggak diberesin, semua program pembangunan bisa bocor di tengah jalan. Jadi mari kita kelola uang publik dengan hati-hati, cepat dan bertanggung jawab supaya ekonomi daerah makin kuat dan masyarakat makin sejahtera. Mari dorong pelaksanaan anggaran yang lebih cepat dan lebih tepat dan lebih transparan. Gunakan dana dengan bijak, kelola kas daerah dengan efisien dan jaga integritas dalam setiap keputusan. Kalau semua ini berjalan seirama, kepercayaan publik akan tumbuh, investasi mengalir, dan ekonomi daerah semakin tangguh. Yang paling penting untuk saya adalah saya punya ground atau landasan untuk bilang ke atas, daerah mesti ditambah uangnya, jangan dipotong sebanyak kemarin. Saya percaya dengan kerja dan disiplin dan niat yang bersih, kita bisa menjaga stabilitas sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi di daerah maupun. Dan terakhir, data KPK juga mengingatkan kita dalam 3 tahun terakhir masih banyak kasus daerah, dari suap audit BPK di Sorong dan Meranti, jual beli jabatan di Bekasi, sampai proyek fiktif BUMD di Sumatera Selatan. Artinya reformasi tata kelola ini belum selesai. Nah, hasil survei penilaian strategis, penilaian integritas atau SPI 2024 juga bicara hal yang sama. Skor nasional baru 71,53 di bawah target 74. Hampir semua Pemda masih masuk kategori rentan alias zona merah. Provinsi rata-rata 67, kabupaten 69. Jadi
ini memang belum aman. Coba tolong perbaiki 2 triwulan ke depan deh, jadi saya bisa ngomong ke atas. Kalau enggak, saya dimarahin juga kalau ngomong. Kalau saya kan paling penting, untuk saya yang penting adalah ekonominya bergerak. Dan bergeraknya merata, bukan di pusat aja. KPK bilang sumber risikonya, ya masih itu-itu aja, jual beli jabatan, gratifikasi, intervensi pengadaan. Padahal kalau itu nggak diberesin, semua program pembangunan bisa bocor di tengah jalan. Jadi mari kita kelola uang publik dengan hati-hati, cepat dan bertanggung jawab supaya ekonomi daerah makin kuat dan masyarakat makin sejahtera. Sorotan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa soal adanya praktik jual beli jabatan di Bekasi telah mendapat bantahan dari Wali Kota Bekasi Tri Adianto. Tri mengatakan bahwa pemerintah Kota Bekasi sudah melakukan seleksi jabatan secara transparan dan terbuka. Hal ini disampaikan oleh Tri saat ditemui pada Selasa 21 Oktober di Stadion Patriot Candrabaga Kota Bekasi. Tri lantas menyerahkan penilaian pada masyarakat terkait dengan hal tersebut. Menurut Tri, pelaksanaan seleksi terbuka bagi golongan eselon 2 juga turut melibatkan asesmen dari Mabes Polri. Tri pun berkomitmen agar tidak ada penyelewengan di daerahnya termasuk pungutan liar atau pungli. Bahkan Tri menyatakan bahwa dirinya siap mengganti 2 kali lipat bila ada oknum yang melakukan pungli. Tak hanya itu, oknum tersebut juga akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sebagaimana diketahui, Menko Purbaya sebelumnya menyinggung soal tata kelola buruk di daerah yang menyebabkan bocornya anggaran. Di antaranya adalah suap audit BPK di Sorong dan Meranti, lalu jual beli jabatan di Bekasi hingga proyek fiktif di Sumatera Selatan. Sorotan tajam Purbaya ini pun disampaikannya saat rapat di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat pada Senin 20 Oktober. Menurut Purbaya, informasi tersebut ia dapatkan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berdasarkan data dalam 3 tahun terakhir. Kondisi ini juga membuat hasil survei penilaian strategis integritas atau SPI 2024 menempatkan hampir seluruh pemerintah daerah masuk dalam kategori zona merah atau rentan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi merespon pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa terkait dana APBD mengendap di dalam bank dalam bentuk deposito. Sebelumnya, Menteri Purbaya mengatakan ada dana pemerintah daerah mengendap di bank. Menurut Purbaya, hingga akhir September 2025, total dana Pemda yang tersimpan di dalam bank mencapai 234 triliun rupiah. Purbaya menyebut belanja modal Pemda tercatat 58,2 triliun rupiah. Padahal Pemda seharusnya menghabiskan 203,9 triliun rupiah pada tahun ini. Purbaya meminta agar uang Pemda jangan hanya dipendam di deposito perbankan. Pasalnya, jika uang bergerak, masyarakat bisa merasakan dampak ekonominya. Terkait hal itu, Deddy Mulyadi membantah Pemprov Jabar mengendapkan dana di bank. Menurut Deddy, dirinya sudah mengecek sendiri dan tidak ada dana yang disimpan di dalam deposito. Deddy mengatakan tuduhan semua daerah menahan belanja dan menimbun uang di dalam bank tidak berdasar. Ia bergaskan bahwa tidak semua daerah mengalami kesulitan fiskal atau sengaja memarkir anggaran di perbankan. Oleh karena itu, Deddy meminta Menko untuk membuka data dan mengumumkan daerah mana saja yang menyimpan uang di bank. Hal itu diharapkan agar tidak membangun opini seolah-olah daerah tidak mampu mengelola uang. Deddy mengatakan, pernyataan Purbaya merugikan daerah-daerah yang bekerja dengan baik dalam mengelola uang. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merespon pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa soal dana daerah mengendap di bank hingga triliunan. Berbeda dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, Pramono berjanji akan memaksimalkan dana milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang masih mengendap di bank sebesar 14,6 triliun rupiah. Pramono menegaskan dana tersebut bakal segera dimanfaatkan begitu pemerintah pusat menyalurkan transfer dana ke daerah. Pramono memastikan dana tersebut tidak akan dibiarkan menganggur, terlebih setelah adanya pemotongan dana bagi hasil dari pemerintah pusat.
Menurut dia, optimalisasi dana menjadi langkah penting agar ruang fiskal Jakarta tetap terjaga. Sementara itu, respon yang berbeda disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi membantah bahwa Pemprov Jabar mengendapkan dana di bank mencapai 4,1 triliun rupiah. Ia mengaku sudah mengecek dan tidak ada dana dalam bentuk deposito di bank. Deddy Mulyadi kemudian menantang Purbaya untuk membuka data daerah yang mengendapkan dana di bank. Sebab menurutnya, tidak semua daerah mengendapkan dana di bank dan mampu mengelola uang dengan baik. Lembaga Penelitian Independent Center of Economics and Law Studies Celios merilis penilaian kinerja Menteri Kabinet Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka selama setahun terakhir pada Minggu 19 Oktober 2025. Hasil survei dilakukan terhadap 1.338 responden masyarakat umum yang berasal dari pedesaan, dari pinggiran kota hingga perkotaan dengan pengumpulan data berlangsung selama 2 hingga 17 Oktober 2025. Pengumpulan data ini dilakukan secara digital melalui iklan berbasis target di media sosial Facebook dan Instagram. Sementara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ini dipilih oleh responden sebagai menteri dengan kinerja paling buruk selama 1 tahun belakangan, Tribuners. Dalam survei ini, 1.338 responden mendapat pertanyaan, siapa menteri dengan kinerja terbaik dalam Kabinet Prabowo Gibran selama 1 tahun pertama, dan siapa menteri dengan kinerja terburuk dalam Kabinet Prabowo Gibran selama 1 tahun pertama. Opsi jawaban ini meliputi seluruh nama menteri, kecuali mereka yang dilantik pada September 2025 karena baru menjabat. Dan setelah menyebutkan nama, responden ini memilih masing-masing satu menteri ke dalam opsi peringkat 1, 2, dan juga 3. Nah, dalam survei ini, Bahlil meraih skor rendah, yaitu minus 1.320. Nah, skor Bahlil ini terpaut jauh dengan Menteri Hak Asasi Manusia HAM, Natalius Gay, yang menempati urutan kedua dengan nilai minus 346. Bahlil Lahadalia berbicara soal isu adanya sejumlah menteri yang mendapat teguran langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Bahlil mengakui dirinya kerap ditegur oleh Prabowo ketika bertemu. Namun teguran yang dimaksud oleh Bahlil ini adalah tegur sapa hingga tegur sayang. Bahlil ini menilai teguran yang dilakukan oleh Presiden Prabowo ini merupakan hal biasa dalam kerja kabinet. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa terekam tak saling tegur sapa dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DEN Luhut Binsar Panjaitan. Momen ini terjadi kala keduanya hadir dalam acara sidang kabinet paripurna di Istana Negara Jakarta Pusat pada Senin 20 Oktober 2025. Dalam sidang kabinet, Luhut terlihat duduk di sebelah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, sementara di sisi kanan ada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Menkyu Purbaya. Artinya, tempat duduk Luhut hanya terpaut 2 kursi dengan Menteri Purbaya. Seusai rapat, Menkyu Purbaya kemudian berkelakar bahwa ia tak saling sapa dengan Luhut lantaran kursinya jauh. Menkyu Purbaya menegaskan bahwa hubungannya dengan Luhut baik-baik saja, apalagi Luhut pernah menjadi atasan Menkyu Purbaya sebelum dirinya menjabat sebagai bendahara negara. Belakangan, Purbaya dan Luhut memang terlibat perdebatan, misalnya soal proyek Family Office yang dicetuskan oleh Luhut Binsar Panjaitan. Menkyu Purbaya mengaku enggan membangun Family Office dengan dana APBN. Purbaya juga pernah mengkritik Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara karena terlalu menggantungkan investasi pada instrumen obligasi yang dinilai kurang produktif. Pak, tadi kelihatan diem-dieman aja sama Pak Luhut, Pak. Tadi nggak ada ngobrol sama Pak Luhut, Pak. Kenapa, Bang? Nggak ngobrol sama Pak Luhut, Pak. Tadi kelihatan ada gambar. Bukan jauh, berapa kursi? Maksudnya 2 kursi, Pak. 2 kursi. Tapi baik, saya hubungan dengan dia, nggak ada masalah. Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Menteri Keuangan Purbaya Yudi dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DEN Luhut Binsar Panjaitan tidak tegur sapa dan tidak bersalaman saat sidang kabinet di Istana pada Senin 20 Oktober. Hal itu terjadi setelah keduanya sempat berbeda pendapat mengenai pemakaian uang negara. Mengenai momen tidak saling tegur sapa, Purbaya menegaskan hubungannya dengan Luhut baik-baik saja.
Hal itu dijelaskan Purbaya selesai sidang kabinet di Istana Negara. Dikutip dari tribunnews.com, Purbaya membantah dirinya enggan berbicara dengan Luhut. Purbaya menyebut posisi duduknya tidak memungkinkan untuk berbicara dengan ketua DEN itu. Ia pun menegaskan hubungannya dengan Luhut dalam kondisi baik, meski berbeda pandangan soal pemakaian uang negara. Diketahui Luhut dan Purbaya duduk cukup berdekatan dalam sidang kabinet tersebut. Purbaya dan Luhut duduk di antara Seskap Teddy Indrawijaya dan Mensesnek Prasetyo Hadi. Namun sepanjang sidang kabinet Purbaya terlihat tidak tegur sapa dan tidak bersalaman dengan Luhut. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa terekam sampai lari-lari saat hadir dalam acara penyerahan uang pengganti kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya pada Senin 20 Oktober 2025. Dalam video yang juga viral di media sosial, Menkyu Purbaya terlihat mengenakan setelan kemeja putih dan membawa map kuning berlari menuju ke lokasi yang juga sudah dihadiri Presiden Prabowo Subianto. Meski begitu, Menkyu Purbaya sempat menyapa awak media dan mengacungkan jari jempol. Dalam momen lain terlihat ketika Menkyu Purbaya langsung menemui Presiden Prabowo dan bersalaman. Ada momen menarik di sana ketika Menkyu Purbaya seolah akan push up lantaran terlambat. Guyonan ini kemudian membuat RI1 dan sejumlah jajaran pemerintahan tertawa. Keterlambatan Menkyu Purbaya bukan tanpa alasan. Sebelumnya Menkyu bertemu dengan Mendagri Tito Karnavian dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah tahun 2025 di kantor Kemendagri Jakarta Pusat. Saat penyerahan uang pengganti dari Kejagung, diketahui Menkyu Purbaya menerima uang senilai 13 triliun 255 miliar 244 juta 538.149 rupiah. Uang ini diserahkan oleh Kejagung hasil penyitaan kasus korupsi ekspor CPO minyak goreng dari 3 korporasi grup, yakni Permata Hijau Group, Wilmar Group, dan Musimas Group. Menteri Keuangan Menko Purbaya Yudi Sadewa ini sedang menjadi menteri yang paling disorot publik dibandingkan menteri lain di Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto Tribuners. Bagaimana tidak, setelah dilantik sebagai Menko, ini Purbaya terus menarik perhatian publik dengan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos, jauh berbeda dengan Menko sebelumnya Sri Mulyani. Dan kebijakan yang diambil oleh Purbaya ini tuh berbanding terbalik dengan Sri Mulyani, cenderung memilih bertahan untuk keamanan fiskal. Sementara Purbaya sendiri lebih sering membuka peluang-peluang baru untuk memulihkan kondisi ekonomi. Lantas apa saja gebrakan dan pernyataan Purbaya dalam sepekan belakangan yang sedang ramai diperbincangkan atau sedang disorot oleh publik? Yakni yang pertama adalah tidak mau bayar utang WUS pakai APBN Tribuners, di mana dikatakan Menko Purbaya ini menolak pembayaran utang proyek kereta cepat Jakarta Bandung atau WUS yang dibebankan pada APBN. Hal ini merespons opsi dari yang disampaikan oleh Chief Operating Officer atau COO Danantara Doni Oskaria terkait pembayaran utang PT Kereta Cepat Indonesia Cina KCIC oleh pemerintah. Yang jelas sekarang Purbaya ini belum dihubungi tentang masalah ini, tapi kalau KCIC ini di bawah Danantara. Nah, kalau di bawah Danantara dikatakan Purbaya ini sudah punya manajemen sendiri, punya dividen sendiri. Kemudian sorotan yang kedua adalah membantah mengomentari kementerian lain setelah dikritik oleh DPR, di mana Menko Purbaya ini merespons pernyataan Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun yang meminta Purbaya untuk berhenti mengomentari kebijakan kementerian lain, di mana Purbaya ini menegaskan dia tidak pernah mengomentari kebijakan kementerian lain, namun sebagai Menteri Keuangan, Purbaya memiliki kepentingan agar anggaran pendapatan dan belanja negara APBN ini bisa terserap dengan baik oleh semua kementerian dan lembaga. Nah, jika anggaran yang telah diberikan Kemenku kepada kementerian dan lembaga tak diserap dengan baik, Purbaya akan mengambil anggaran tersebut agar bisa dialihkan untuk negara lainnya, Tribuners. Sorotan yang ketiga adalah menolak mendanai family office yang diusulkan oleh Luhut Binsar Panjaitan, di mana akan Menko Purbaya ini menegaskan tidak akan mengalihkan anggaran APBN untuk pembangunan family office. Purbaya hanya menyebut ia akan mendoakan pembangunan family office yang diusulkan oleh Luhut Binsar Panjaitan, tapi tidak mau terlibat dalam proses pembangunannya. Ia bahkan membiarkan saja kalau DEN bisa bangun sendiri,
maka dikatakan oleh Purbaya, ya silakan bangun saja sendiri. Purbaya mengatakan anggarannya tidak akan dialihkan ke sana. Kemudian Purbaya juga mengatakan belum terlalu mengerti konsennya, walaupun Den sering bicara, tapi Purbaya sendiri belum pernah melihat konsepnya seperti itu. Untuk sorotan topik yang keempat dari Purbaya selama sepekan ini adalah ancaman terhadap pegawai bea cukai yang nongkrong seharian di Starbucks Tribuners, di mana sebelumnya Purbaya ini memperoleh laporan terkait adanya pegawai dari Direktorat Jenderal Bea Cukai DJBC yang nongkrong seharian di kafe Starbucks. Purbaya mengungkapkan pihak yang melapor ini menyebut kerap menemukan pegawai DJBC yang nongkrong dengan berpakaian dinas lengkap di Starbucks, di mana Purbaya menuturkan pegawai bea cukai ini selalu membicarakan bisnis terkait pengamanan aset hingga soal jatah mobil. Nah, pelapor katakan Purbaya mengaku risih melihat pegawai bea cukai yang selalu nongkrong tersebut karena mereka disebut berbincang dengan suara yang cukup keras sehingga mengganggu pengunjung lainnya, dan mengira bahwa ancaman dari Purbaya ini untuk memecat pegawai DJBC maupun Direktorat Jenderal Pajak ini bakal berujung perbaikan. Purbaya menduga para pegawai DJBC dan DJP tidak peduli atas ancaman Purbaya tersebut. Dan Purbaya juga menegaskan laporan ini akan ditindaklanjuti karena pelapor mencantumkan lokasi para pegawai DJBC yang nongkrong tersebut. Jadi saudara-saudara, kita bikin sekolah unggulan yang kita beri nama SMA Garuda. Dan ini rencananya 10 dan ada juga kurang lebih 14 yang sudah ada sekolah unggulan yang kita integrasikan kepada program ini. Jadi program ini asal sekolah itu yang sudah ada mau ikut, berarti ikut kurikulum. Yang kurikulum itu kita pakai standar internasional, ya, IB internasional, International Baccalaureate, sistem IB. Berarti lulusan itu bisa diterima di universitas manapun di dunia yang terbaik. Kita berharap dengan program ini nanti banyak anak-anak kita bisa masuk ke sekolah terbaik di dunia. Harvard, MIT, Oxford, dan sebagainya. Sekarang itu ditangani oleh Menteri Dikti dan Wamen, Wakil Menteri Dikti, ya, Profesor Stella. Saya sendiri saya dulu di Harvard saya. Tapi hanya ke toko buku. Tapi kalian sempat ya, berapa detik terkesan, ya. Saudara-saudara, kita sedang merenovasi 16.140 gedung SD, SMP, SMA. Ini sudah berjalan, sedang berjalan. Ini masih tidak puas sama sekali kita, karena kita punya 300.000 lebih SD, SMP, SMA, SMK, dan sekolah-sekolah lain, sederajat yang ada di pesantren-pesantren. Kalau tidak salah 330.000. Ya, Mendikdasmen ya, 330. Saudara-saudara, kita mengerti bahwa kita harus mengejar negara-negara lain. Karena itu segala upaya kita akan lakukan untuk mengejar ini. Tadi SMA Garuda 10, kita berharap 10 tiap tahun. Dan ini kriterianya sangat tinggi, tapi tidak ada masalah, saudara-saudara, kita negara besar. Kalau tidak salah, dari statistik semua negara, populasi, ya, 1% tiap populasi diperkirakan akan memiliki IQ kecerdasan 120 ke atas.
1%. Kalau 1% dari 287 juta, itu saya kira cukup besar. Karena masuk angkatan kerja tiap tahun sekitar 5 juta, 4,8, 4,9 juta. Setengahnya katakanlah, ya, saya kira kalau 1%, 1% berarti 2,8 juta. Kita harus menjaring mereka ini. Dan jangan anggap bahwa mereka itu anak-anak orang menengah ke atas. Banyak anak orang bawah, orang miskin ternyata punya kecerdasan yang tinggi. Kita harus cari mereka. Jadi saya minta Dikdasmen, Menteri Dikdasmen dibantu oleh menteri lain, ya. Menteri Dikti Sains dan Teknologi dibantu oleh Menteri Sosial, dibantu oleh Panglima TNI, dibantu oleh Kapolri yang punya jaringan ke desa-desa, mungkin dibantu oleh ormas-ormas, dibantu yang punya yayasan-yayasan. Cari mereka ini dan kita didik mereka dengan beasiswa penuh. LPDP akan saya tambahkan uang-uang dari sisa efisiensi penghematan, uang-uang yang kita dapat dari koruptor-koruptor itu. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyoroti tata kelola di daerah yang membuat bocor anggaran pembangunan. Di antaranya adalah suap audit BPK di Sorong dan Meranti, lalu jual beli jabatan di Bekasi hingga proyek fiktif di Sumatera Selatan. Sorotan tajam Purbaya ini disampaikannya saat rapat di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat pada Senin 20 Oktober. Menurut Purbaya, informasi tersebut ia dapatkan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berdasarkan data dalam 3 tahun terakhir. Purbaya juga mengungkapkan dari hasil survei penilaian integritas atau SPI yang dilakukan KPK, skor SPI 2024 nasional baru 71,53, artinya masih di bawah target yaitu 74. Dikatakan olehnya bahwa KPK mengungkapkan sumber risiko bocornya anggaran selalu berkutat di hal yang sama, yaitu jual beli jabatan, gratifikasi, dan intervensi pengadaan. Ia lantas mengatakan tata kelola yang belum aman maka membuat pemerintah pusat belum dapat meningkatkan dana transfer ke daerah atau TKD. Dalam kesempatan itu, Purbaya meminta pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola dalam 6 bulan ke depan. Purbaya pun mengajak Pemda untuk mengelola uang publik dengan hati-hati, cepat dan bertanggung jawab agar ekonomi daerah makin kuat serta masyarakat makin sejahtera. Ia juga mendorong pelaksanaan anggaran yang lebih cepat, tepat, dan transparan. Lalu pada triwulan 4 2025 dan triwulan 1 2026, Purbaya akan meninjau kembali apakah penyelewengan sudah berkurang atau belum. Data KPK juga mengingatkan kita dalam 3 tahun terakhir masih banyak kasus di daerah, dari suap audit BPK di Sorong dan Meranti, jual beli jabatan di Bekasi, sampai proyek fiktif BUMD di Sumatera Selatan. Artinya reformasi tata kelola ini belum selesai. Nah, hasil survei penilaian strategis, penilaian integritas atau SPI 2024 juga bicara hal yang sama. Skor nasional baru 71,53, di bawah target 74. Hampir semua Pemda masih masuk kategori rentan alias zona merah. Provinsi rata-rata 67, kabupaten 69. Jadi ini memang belum aman. Coba tolong perbaiki 2 triwulan ke depan deh, jadi saya bisa ngomong ke atas. Kalau enggak saya dimarahin juga kalau ngomong. Kalau saya kan paling penting, untuk saya yang penting adalah ekonominya bergerak. Dan bergeraknya merata bukan di pusat aja. KPK bilang sumber risikonya ya masih itu aja, jual beli jabatan, gratifikasi, intervensi pengadaan. Padahal kalau itu nggak diberesin, semua program pembangunan bisa bocor di tengah jalan. Jadi mari kita kelola uang publik dengan hati-hati, cepat dan bertanggung jawab supaya ekonomi daerah makin kuat dan masyarakat makin sejahtera. 1
Mari dorong pelaksanaan anggaran yang lebih cepat dan lebih tepat dan lebih transparan. Gunakan dana dengan bijak, kelola kas daerah dengan efisien, dan jaga integritas dalam setiap keputusan. Kalau semua ini berjalan seirama, kepercayaan publik akan tumbuh, investasi mengalir, dan ekonomi daerah semakin tangguh. Yang paling penting untuk saya adalah saya punya ground atau landasan untuk bilang ke atas, daerah mesti ditambah uangnya, jangan dipotong sebanyak kemarin. Saya percaya dengan kerja dan disiplin dan niat yang bersih, kita bisa menjaga stabilitas sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi di daerah maupun. Dan terakhir, data KPK juga mengingatkan kita dalam 3 tahun terakhir masih banyak kasus di daerah, dari suap audit BPK di Sorong dan Meranti, jual beli jabatan di Bekasi, sampai proyek fiktif BUMD di Sumatera Selatan. Artinya reformasi tata kelola ini belum selesai. Nah, hasil survei penilaian strategis, penilaian integritas atau SPI 2024 juga bicara hal yang sama. Skor nasional baru 71,53 di bawah target 74. Hampir semua Pemda masih masuk kategori rentan alias zona merah. Provinsi rata-rata 67, kabupaten 69. Jadi ini memang belum aman. Coba tolong perbaiki 2 triwulan ke depan deh. Jadi saya bisa ngomong ke atas. Kalau enggak saya dimarahin juga kalau ngomong. Kalau saya kan paling penting, untuk saya yang penting adalah ekonominya bergerak. Dan bergeraknya merata, bukan di pusat aja. KPK bilang sumber risikonya ya masih itu aja, jual beli jabatan, gratifikasi, intervensi pengadaan. Padahal kalau itu nggak diberesin, semua program pembangunan bisa bocor di tengah jalan. Jadi mari kita kelola uang publik dengan hati-hati, cepat dan bertanggung jawab supaya ekonomi daerah makin kuat dan masyarakat makin sejahtera. Sorotan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa soal adanya praktik jual beli jabatan di Bekasi telah mendapat bantahan dari Wali Kota Bekasi Tri Adianto. Tri mengatakan bahwa pemerintah Kota Bekasi sudah melakukan seleksi jabatan secara transparan dan terbuka. Hal ini disampaikan oleh Tri saat ditemui pada Selasa 21 Oktober di Stadion Patriot Candrabaga Kota Bekasi. Tri lantas menyerahkan penilaian pada masyarakat terkait dengan hal tersebut. Menurut Tri, pelaksanaan seleksi terbuka bagi golongan eselon 2 juga turut melibatkan asesmen dari Mabes Polri. Tri pun berkomitmen agar tidak ada penyelewengan di daerahnya termasuk pungutan liar atau pungli. Bahkan Tri menyatakan bahwa dirinya siap mengganti 2 kali lipat bila ada oknum yang melakukan pungli. Tak hanya itu, oknum tersebut juga akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sebagaimana diketahui, Menko Purbaya sebelumnya menyinggung soal tata kelola buruk di daerah yang menyebabkan bocornya anggaran. Di antaranya adalah suap audit BPK di Sorong dan Meranti, lalu jual beli jabatan di Bekasi hingga proyek fiktif di Sumatera Selatan. Sorotan tajam Purbaya ini pun disampaikannya saat rapat di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, pada Senin 20 Oktober. Menurut Purbaya, informasi tersebut ia dapatkan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berdasarkan data dalam 3 tahun terakhir. Kondisi ini juga membuat hasil survei penilaian strategis integritas atau SPI 2024 menempatkan hampir seluruh pemerintah daerah masuk dalam kategori zona merah atau rentan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi merespon pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa terkait dana APBD mengendap di dalam bank dalam bentuk deposito. Sebelumnya, Menteri Purbaya mengatakan ada dana pemerintah daerah mengendap di bank. Menurut Purbaya, hingga akhir September 2025, total dana Pemda yang tersimpan di dalam bank mencapai 234 triliun rupiah. Purbaya menyebut belanja modal Pemda tercatat 58,2 triliun rupiah. Padahal Pemda seharusnya menghabiskan 203,9 triliun rupiah pada tahun ini.
Purbaya meminta agar uang Pemda jangan hanya dipendam di deposito perbankan. Pasalnya, jika uang bergerak, masyarakat bisa merasakan dampak ekonominya. Terkait hal itu, Deddy Mulyadi membantah Pemprov Jabar mengendapkan dana di bank. Menurut Deddy, dirinya sudah mengecek sendiri dan tidak ada dana yang disimpan di dalam deposito. Deddy mengatakan tuduhan semua daerah menahan belanja dan menimbun uang di dalam bank tidak berdasar. Ia bergaskan bahwa tidak semua daerah mengalami kesulitan fiskal atau sengaja memarkir anggaran di perbankan. Oleh karena itu, Deddy meminta Menko untuk membuka data dan mengumumkan daerah mana saja yang menyimpan uang di bank. Hal itu diharapkan agar tidak membangun opini seolah-olah daerah tidak mampu mengelola uang. Deddy mengatakan, pernyataan Purbaya merugikan daerah-daerah yang bekerja dengan baik dalam mengelola uang. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merespon pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa soal dana daerah mengendap di bank hingga triliunan. Berbeda dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, Pramono berjanji akan memaksimalkan dana milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang masih mengendap di bank sebesar 14,6 triliun rupiah. Pramono menegaskan dana tersebut bakal segera dimanfaatkan begitu pemerintah pusat menyalurkan transfer dana ke daerah. Pramono memastikan dana tersebut tidak akan dibiarkan menganggur, terlebih setelah adanya pemotongan dana bagi hasil dari pemerintah pusat. Menurut dia, optimalisasi dana menjadi langkah penting agar ruang fiskal Jakarta tetap terjaga. Sementara itu, respon yang berbeda disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi membantah bahwa Pemprov Jabar mengendapkan dana di bank mencapai 4,1 triliun rupiah. Ia mengaku sudah mengecek dan tidak ada dana dalam bentuk deposito di bank. Deddy Mulyadi kemudian menantang Purbaya untuk membuka data daerah yang mengendapkan dana di bank. Sebab menurutnya, tidak semua daerah mengendapkan dana di bank dan mampu mengelola uang dengan baik. Lembaga Penelitian Independent Center of Economics and Law Studies Celios merilis penilaian kinerja Menteri Kabinet Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka selama setahun terakhir pada Minggu 19 Oktober 2025. Hasil survei dilakukan terhadap 1.338 responden masyarakat umum yang berasal dari pedesaan, dari pinggiran kota hingga perkotaan dengan pengumpulan data berlangsung selama 2 hingga 17 Oktober 2025. Pengumpulan data ini dilakukan secara digital melalui iklan berbasis target di media sosial Facebook dan Instagram. Sementara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ini dipilih oleh responden sebagai menteri dengan kinerja paling buruk selama 1 tahun belakangan Tribuners. Dalam survei ini, 1.338 responden mendapat pertanyaan siapa menteri dengan kinerja terbaik dalam Kabinet Prabowo Gibran selama 1 tahun pertama dan siapa menteri dengan kinerja terburuk dalam Kabinet Prabowo Gibran selama 1 tahun pertama. Opsi jawaban ini meliputi seluruh nama menteri, kecuali mereka yang dilantik pada September 2025 karena baru menjabat. Dan setelah menyebutkan nama, responden ini memilih masing-masing satu menteri ke dalam opsi peringkat 1, 2, dan juga 3. Nah, dalam survei ini, Bahlil meraih skor rendah, yaitu minus 1.320. Nah, skor Bahlil ini terpaut jauh dengan Menteri Hak Asasi Manusia HAM Natalius Gay yang menempati urutan kedua dengan nilai minus 346. Bahlil Lahadalia berbicara soal isu adanya sejumlah menteri yang mendapat teguran langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Bahlil mengakui dirinya kerap ditegur oleh Prabowo ketika bertemu. Namun teguran yang dimaksud oleh Bahlil ini adalah tegur sapa hingga tegur sayang. Bahlil ini menilai teguran yang dilakukan oleh Presiden Prabowo ini merupakan hal biasa dalam kerja kabinet. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa terekam tak saling tegur sapa dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DEN Luhut Binsar Panjaitan. Momen ini terjadi kala keduanya hadir dalam acara sidang kabinet paripurna di Istana Negara Jakarta Pusat pada Senin 20 Oktober 2025.
Dalam sidang kabinet, Luhut terlihat duduk di sebelah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, sementara di sisi kanan ada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Menkyu Purbaya. Artinya, tempat duduk Luhut hanya terpaut 2 kursi dengan Menteri Purbaya. Seusai rapat, Menkyu Purbaya kemudian berkelakar bahwa ia tak saling sapa dengan Luhut lantaran kursinya jauh. Menkyu Purbaya menegaskan bahwa hubungannya dengan Luhut baik-baik saja, apalagi Luhut pernah menjadi atasan Menkyu Purbaya sebelum dirinya menjabat sebagai bendahara negara. Belakangan, Purbaya dan Luhut memang terlibat perdebatan, misalnya soal proyek Family Office yang dicetuskan oleh Luhut Binsar Panjaitan. Menkyu Purbaya mengaku enggan membangun Family Office dengan dana APBN. Purbaya juga pernah mengkritik Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara karena terlalu menggantungkan investasi pada instrumen obligasi yang dinilai kurang produktif. Pak, tadi kelihatan diem-dieman aja sama Pak Luhut, Pak. Tadi nggak ada ngobrol sama Pak Luhut, Pak. Kenapa emang? Nggak ngobrol sama Pak Luhut, Pak. Tadi kelihatan ada gambar. Bukan jauh, berapa kursi maksudnya? 2 kursi, Pak. 2 kursi. Tapi baik, saya hubungan dengan dia, nggak ada masalah. Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Menteri Keuangan Purbaya Yudi dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau Danlut Binsar Panjaitan tidak tegur sapa dan tidak bersalaman saat sidang kabinet di Istana pada Senin 20 Oktober. Hal itu terjadi setelah keduanya sempat berbeda pendapat mengenai pemakaian uang negara. Mengenai momen tidak saling tegur sapa, Purbaya menegaskan hubungannya dengan Luhut baik-baik saja. Hal itu dijelaskan Purbaya selesai sidang kabinet di Istana Negara. Dikutip dari tribunnews.com, Purbaya membantah dirinya enggan berbicara dengan Luhut. Purbaya menyebut posisi duduknya tidak memungkinkan untuk berbicara dengan ketua DEN itu. Ia pun menegaskan hubungannya dengan Luhut dalam kondisi baik, meski berbeda pandangan soal pemakaian uang negara. Diketahui Luhut dan Purbaya duduk cukup berdekatan dalam sidang kabinet tersebut. Purbaya dan Luhut duduk di antara Seskap Teddy Indrawijaya dan Mensesnek Prasetyo Hadi. Namun sepanjang sidang kabinet, Purbaya terlihat tidak tegur sapa dan tidak bersalaman dengan Luhut. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa terekam sampai lari-lari saat hadir dalam acara penyerahan uang pengganti kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya pada Senin 20 Oktober 2025. Dalam video yang juga viral di media sosial, Menkyu Purbaya terlihat mengenakan setelan kemeja putih dan membawa map kuning berlari menuju ke lokasi yang juga sudah dihadiri Presiden Prabowo Subianto. Meski begitu, Menkyu Purbaya sempat menyapa awak media dan mengacungkan jari jempol. Dalam momen lain terlihat ketika Menkyu Purbaya langsung menemui Presiden Prabowo dan bersalaman. Ada momen menarik di sana ketika Menkyu Purbaya seolah akan push up lantaran terlambat. Guyonan ini kemudian membuat RI1 dan sejumlah jajaran pemerintahan tertawa. Keterlambatan Menkyu Purbaya bukan tanpa alasan. Sebelumnya Menkyu bertemu dengan Mendagri Tito Karnavian dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah tahun 2025 di kantor Kemendagri Jakarta Pusat. Saat penyerahan uang pengganti dari Kejagung, diketahui Menkyu Purbaya menerima uang senilai 13 triliun 255 miliar 244 juta 538.149 rupiah. Uang ini diserahkan oleh Kejagung hasil penyitaan kasus korupsi ekspor CPO minyak goreng dari 3 korporasi grup, yakni Permata Hijau Group, Wilmar Group, dan Musimas Group. Menteri Keuangan Menko Purbaya Yudi Sadewa ini sedang menjadi menteri yang paling disorot publik dibandingkan menteri lain di Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Tribuners, bagaimana tidak, setelah dilantik sebagai Menko, ini Purbaya terus menarik perhatian publik dengan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos, jauh berbeda dengan Menko sebelumnya Sri Mulyani. Dan kebijakan yang diambil oleh Purbaya ini tuh berbanding terbalik dengan Sri Mulyani, cenderung memilih bertahan untuk keamanan fiskal. Sementara Purbaya sendiri lebih sering membuka peluang-peluang baru untuk memulihkan kondisi ekonomi. Lantas apa saja gebrakan dan pernyataan Purbaya dalam sepekan belakangan yang sedang ramai diperbincangkan atau sedang disorot oleh publik? Yakni yang pertama adalah tidak mau bayar utang WUS pakai APBN. Tribuners, di mana dikatakan Menko Purbaya ini menolak pembayaran utang proyek kereta cepat Jakarta Bandung atau WUS yang dibebankan pada APBN. Hal ini merespons opsi dari yang disampaikan oleh Chief Operating Officer
COO Danantara Doni Oskaria terkait pembayaran utang PT Kereta Cepat Indonesia Cina KCIC oleh pemerintah. Yang jelas sekarang Purbaya ini belum dihubungi tentang masalah ini, tapi kalau KCIC ini di bawah Danantara. Nah, kalau di bawah Danantara dikatakan Purbaya ini sudah punya manajemen sendiri, punya dividen sendiri. Kemudian sorotan yang kedua adalah membantah mengomentari kementerian lain setelah dikritik oleh DPR, di mana Menko Purbaya ini merespons pernyataan Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun yang meminta Purbaya untuk berhenti mengomentari kebijakan kementerian lain, di mana Purbaya ini menegaskan dia tidak pernah mengomentari kebijakan kementerian lain, namun sebagai Menteri Keuangan, Purbaya memiliki kepentingan agar anggaran pendapatan dan belanja negara APBN ini bisa terserap dengan baik oleh semua kementerian dan lembaga. Nah, jika anggaran yang telah diberikan Kemenku kepada kementerian dan lembaga tak diserap dengan baik, Purbaya akan mengambil anggaran tersebut agar bisa dialihkan untuk negara lainnya, Tribuners. Sorotan yang ketiga adalah menolak mendanai family office yang diusulkan oleh Luhut Binsar Panjaitan, di mana akan Menko Purbaya ini menegaskan tidak akan mengalihkan anggaran APBN untuk pembangunan family office. Purbaya hanya menyebut ia akan mendoakan pembangunan family office yang diusulkan oleh Luhut Binsar Panjaitan, tapi tidak mau terlibat dalam proses pembangunannya. Ia bahkan membiarkan saja kalau DEN bisa bangun sendiri, maka dikatakan oleh Purbaya, ya silakan bangun saja sendiri. Purbaya mengatakan anggarannya tidak akan dialihkan ke sana. Kemudian Purbaya juga mengatakan belum terlalu mengerti konsennya, walaupun Den sering bicara, tapi Purbaya sendiri belum pernah melihat konsepnya seperti itu. Untuk sorotan topik yang keempat dari Purbaya selama sepekan ini adalah ancaman terhadap pegawai Bea Cukai yang nongkrong seharian di Starbucks, Tribuners, di mana sebelumnya Purbaya ini memperoleh laporan terkait adanya pegawai dari Direktorat Jenderal Bea Cukai DJBC yang nongkrong seharian di kafe Starbucks. Purbaya mengungkapkan pihak yang melapor ini menyebut kerap menemukan pegawai DJBC yang nongkrong dengan berpakaian dinas lengkap di Starbucks, di mana Purbaya menuturkan pegawai Bea Cukai ini selalu membicarakan bisnis terkait pengamanan aset hingga soal jatah mobil. Nah, pelapor katakan Purbaya mengaku risih melihat pegawai Bea Cukai yang selalu nongkrong tersebut karena mereka disebut berbincang dengan suara yang cukup keras sehingga mengganggu pengunjung lainnya, dan mengira bahwa ancaman dari Purbaya ini untuk memecat pegawai DJBC maupun Direktorat Jenderal Pajak ini bakal berujung perbaikan. Purbaya menduga para pegawai DJBC dan DJP tidak peduli atas ancaman Purbaya tersebut. Dan Purbaya juga menegaskan laporan ini akan ditindaklanjuti karena pelapor mencantumkan lokasi para pegawai DJBC yang nongkrong tersebut. Jadi saudara-saudara, kita bikin sekolah unggulan yang kita beri nama SMA Garuda. Dan ini rencananya 10 dan ada juga kurang lebih 14 yang sudah ada sekolah unggulan yang kita integrasikan kepada program ini. Jadi program ini asal sekolah itu yang sudah ada mau ikut, berarti ikut kurikulum. Yang kurikulum itu kita pakai standar internasional, ya, IB internasional, International Baccalaureate, sistem IB. Berarti lulusan itu bisa diterima di universitas manapun di dunia yang terbaik. Kita berharap dengan program ini nanti banyak anak-anak kita bisa masuk ke sekolah terbaik di dunia. Harvard, MIT, Oxford, dan sebagainya. Sekarang itu ditangani oleh Menteri Dikti dan Wamen, Wakil Menteri Dikti, ya, Profesor Stella. Saya sendiri saya dulu di Harvard saya. Tapi hanya ke toko buku. Tapi kalian sempat ya berapa detik
terkesan. Ya. Saudara-saudara, kita sedang merenovasi 16.140 gedung SD, SMP, SMA. Ini sudah berjalan, sedang berjalan. Ini masih tidak puas sama sekali kita, karena kita punya 300.000 lebih SD, SMP, SMA, SMK, dan sekolah-sekolah lain, sederajat yang ada di pesantren-pesantren. Kalau tidak salah 330.000. Ya, Mendikdasmen ya, 330. Saudara-saudara, kita mengerti bahwa kita harus mengejar negara-negara lain. Karena itu segala upaya kita akan lakukan untuk mengejar ini. Tadi SMA Garuda 10, kita berharap 10 tiap tahun. Dan ini kriterianya sangat tinggi, tapi tidak ada masalah, saudara-saudara, kita negara besar. Kalau tidak salah, dari statistik semua negara, populasi, ya, 1% tiap populasi diperkirakan akan memiliki IQ kecerdasan 120 ke atas. 1%. Kalau 1% dari 287 juta, itu saya kira cukup besar. Karena masuk angkatan kerja tiap tahun sekitar 5 juta, 4,8, 4,9 juta. Setengahnya katakanlah, ya, saya kira kalau 1%, 1% berarti 2,8 juta. Kita harus menjaring mereka ini. Dan jangan anggap bahwa mereka itu anak-anak orang menengah ke atas. Banyak anak orang bawah, orang miskin ternyata punya kecerdasan yang tinggi. Kita harus cari mereka. Jadi saya minta Dikdasmen, Menteri Dikdasmen dibantu oleh menteri lain, ya. Menteri Dikti Sains dan Teknologi dibantu oleh Menteri Sosial, dibantu oleh Panglima TNI, dibantu oleh Kapolri yang punya jaringan ke desa-desa, mungkin dibantu oleh ormas-ormas, dibantu yang punya yayasan-yayasan. Cari mereka ini dan kita didik mereka dengan beasiswa penuh. LPDP akan saya tambahkan uang-uang dari sisa efisiensi penghematan, uang-uang yang kita dapat dari koruptor-koruptor itu. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyoroti tata kelola di daerah yang membuat bocor anggaran pembangunan. Di antaranya adalah suap audit BPK di Sorong dan Meranti, lalu jual beli jabatan di Bekasi hingga proyek fiktif di Sumatera Selatan. Sorotan tajam Purbaya ini disampaikannya saat rapat di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat pada Senin 20 Oktober. Menurut Purbaya, informasi tersebut ia dapatkan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berdasarkan data dalam 3 tahun terakhir. Purbaya juga mengungkapkan dari hasil survei penilaian integritas atau SPI yang dilakukan KPK, skor SPI 2024 nasional baru 71,53, artinya masih di bawah target yaitu 74. Dikatakan olehnya bahwa KPK mengungkapkan sumber risiko bocornya anggaran selalu berkutat di hal yang sama, yaitu jual beli jabatan, gratifikasi, dan intervensi pengadaan. Ia lantas mengatakan tata kelola yang belum aman maka membuat pemerintah pusat belum dapat meningkatkan dana transfer ke daerah atau TKD. Dalam kesempatan itu, Purbaya meminta pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola dalam 6 bulan ke depan. Purbaya pun mengajak Pemda untuk mengelola uang publik dengan hati-hati, cepat, dan bertanggung jawab agar ekonomi daerah makin kuat serta masyarakat makin sejahtera. Ia juga mendorong pelaksanaan anggaran yang lebih cepat, tepat, dan transparan.
Lalu pada triwulan 4 2025 dan triwulan 1 2026, Purbaya akan meninjau kembali apakah penyelewengan sudah berkurang atau belum. Data KPK juga mengingatkan kita dalam 3 tahun terakhir masih banyak kasus daerah, dari suap audit BPK di Sorong dan Meranti, jual beli jabatan di Bekasi, sampai proyek fiktif BUMD di Sumatera Selatan. Artinya reformasi tata kelola ini belum selesai. Nah, hasil survei penilaian strategis penilaian integritas atau SPI 2024 juga bicara hal yang sama. Skor nasional baru 71,53 di bawah target 74. Hampir semua Pemda masih masuk kategori rentan alias zona merah. Provinsi rata-rata 67, kabupaten 69. Jadi ini memang belum aman. Coba tolong perbaiki 2 triwulan ke depan deh, jadi saya bisa ngomong ke atas. Kalau enggak, saya dimarahin juga kalau ngomong. Kalau saya kan paling penting, untuk saya yang penting adalah ekonominya bergerak. Dan bergeraknya merata, bukan di pusat aja. KPK bilang sumber risikonya, ya masih itu-itu aja, jual beli jabatan, gratifikasi, intervensi pengadaan. Padahal kalau itu nggak diberesin, semua program pembangunan bisa bocor di tengah jalan. Jadi mari kita kelola uang publik dengan hati-hati, cepat dan bertanggung jawab supaya ekonomi daerah makin kuat dan masyarakat makin sejahtera. Mari dorong pelaksanaan anggaran yang lebih cepat dan lebih tepat dan lebih transparan. Gunakan dana dengan bijak, kelola kas daerah dengan efisien, dan jaga integritas dalam setiap keputusan. Kalau semua ini berjalan seirama, kepercayaan publik akan tumbuh, investasi mengalir, dan ekonomi daerah semakin tangguh. Yang paling penting untuk saya adalah saya punya ground atau landasan untuk bilang ke atas, daerah mesti ditambah uangnya, jangan dipotong sebanyak kemarin. Saya percaya dengan kerja dan disiplin dan niat yang bersih, kita bisa menjaga stabilitas sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi di daerah maupun. Dan terakhir, data KPK juga mengingatkan kita dalam 3 tahun terakhir masih banyak kasus daerah, dari suap audit BPK di Sorong dan Meranti, jual beli jabatan di Bekasi, sampai proyek fiktif BUMD di Sumatera Selatan. Artinya reformasi tata kelola ini belum selesai. Nah, hasil survei penilaian strategis penilaian integritas atau SPI 2024 juga bicara hal yang sama. Skor nasional baru 71,53 di bawah target 74. Hampir semua Pemda masih masuk kategori rentan alias zona merah. Provinsi rata-rata 67, kabupaten 69. Jadi ini memang belum aman. Coba tolong perbaiki 2 triwulan ke depan deh, jadi saya bisa ngomong ke atas. Kalau enggak, saya dimarahin juga kalau ngomong. Kalau saya kan paling penting, untuk saya yang penting adalah ekonominya bergerak. Dan bergeraknya merata, bukan di pusat aja. KPK bilang sumber risikonya, ya masih itu-itu aja, jual beli jabatan, gratifikasi, intervensi pengadaan. Padahal kalau itu nggak diberesin, semua program pembangunan bisa bocor di tengah jalan. Jadi mari kita kelola uang publik dengan hati-hati, cepat dan bertanggung jawab supaya ekonomi daerah makin kuat dan masyarakat makin sejahtera. Sorotan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa soal adanya praktik jual beli jabatan di Bekasi telah mendapat bantahan dari Wali Kota Bekasi Tri Adianto. Tri mengatakan bahwa pemerintah Kota Bekasi sudah melakukan seleksi jabatan secara transparan dan terbuka. Hal ini disampaikan oleh Tri saat ditemui pada Selasa 21 Oktober di Stadion Patriot Candrabaga Kota Bekasi. Tri lantas menyerahkan penilaian pada masyarakat terkait dengan hal tersebut. Menurut Tri, pelaksanaan seleksi terbuka bagi golongan eselon 2 juga turut melibatkan asesmen dari Mabes Polri. Tri pun berkomitmen agar tidak ada penyelewengan di daerahnya termasuk pungutan liar atau pungli. Bahkan Tri menyatakan bahwa dirinya siap mengganti 2 kali lipat bila ada oknum yang melakukan pungli.
Tak hanya itu, oknum tersebut juga akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sebagaimana diketahui, Menko Purbaya sebelumnya menyinggung soal tata kelola buruk di daerah yang menyebabkan bocornya anggaran. Di antaranya adalah suap audit BPK di Sorong dan Meranti, lalu jual beli jabatan di Bekasi hingga proyek fiktif di Sumatera Selatan. Sorotan tajam Purbaya ini pun disampaikannya saat rapat di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, pada Senin 20 Oktober. Menurut Purbaya, informasi tersebut ia dapatkan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berdasarkan data dalam 3 tahun terakhir. Kondisi ini juga membuat hasil survei penilaian strategis integritas atau SPI 2024 menempatkan hampir seluruh pemerintah daerah masuk dalam kategori zona merah atau rentan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi merespon pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa terkait dana APBD mengendap di dalam bank dalam bentuk deposito. Sebelumnya, Menteri Purbaya mengatakan ada dana pemerintah daerah mengendap di bank. Menurut Purbaya, hingga akhir September 2025, total dana Pemda yang tersimpan di dalam bank mencapai 234 triliun rupiah. Purbaya menyebut belanja modal Pemda tercatat 58,2 triliun rupiah. Padahal Pemda seharusnya menghabiskan 203,9 triliun rupiah pada tahun ini. Purbaya meminta agar uang Pemda jangan hanya dipendam di deposito perbankan. Pasalnya, jika uang bergerak, masyarakat bisa merasakan dampak ekonominya. Terkait hal itu, Deddy Mulyadi membantah Pemprov Jabar mengendapkan dana di bank. Menurut Deddy, dirinya sudah mengecek sendiri dan tidak ada dana yang disimpan di dalam deposito. Deddy mengatakan tuduhan semua daerah menahan belanja dan menimbun uang di dalam bank tidak berdasar. Ia bergaskan bahwa tidak semua daerah mengalami kesulitan fiskal atau sengaja memarkir anggaran di perbankan. Oleh karena itu, Deddy meminta Menko untuk membuka data dan mengumumkan daerah mana saja yang menyimpan uang di bank. Hal itu diharapkan agar tidak membangun opini seolah-olah daerah tidak mampu mengelola uang. Deddy mengatakan, pernyataan Purbaya merugikan daerah-daerah yang bekerja dengan baik dalam mengelola uang. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merespon pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa soal dana daerah mengendap di bank hingga triliunan. Berbeda dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, Pramono berjanji akan memaksimalkan dana milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang masih mengendap di bank sebesar 14,6 triliun rupiah. Pramono menegaskan dana tersebut bakal segera dimanfaatkan begitu pemerintah pusat menyalurkan transfer dana ke daerah. Pramono memastikan dana tersebut tidak akan dibiarkan menganggur, terlebih setelah adanya pemotongan dana bagi hasil dari pemerintah pusat. Menurut dia, optimalisasi dana menjadi langkah penting agar ruang fiskal Jakarta tetap terjaga. Sementara itu, respon yang berbeda disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi membantah bahwa Pemprov Jabar mengendapkan dana di bank mencapai 4,1 triliun rupiah. Ia mengaku sudah mengecek dan tidak ada dana dalam bentuk deposito di bank. Deddy Mulyadi kemudian menantang Purbaya untuk membuka data daerah yang mengendapkan dana di bank. Sebab menurutnya, tidak semua daerah mengendapkan dana di bank dan mampu mengelola uang dengan baik. Lembaga Penelitian Independent Center of Economics and Law Studies Celios merilis penilaian kinerja Menteri Kabinet Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka selama setahun terakhir pada Minggu 19 Oktober 2025. Hasil survei dilakukan terhadap 1.338 responden masyarakat umum yang berasal dari pedesaan, dari pinggiran kota hingga perkotaan dengan pengumpulan data berlangsung selama 2 hingga 17 Oktober 2025. Pengumpulan data ini dilakukan secara digital melalui iklan berbasis target di media sosial Facebook dan Instagram. Sementara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ini dipilih oleh responden sebagai menteri dengan kinerja paling buruk selama 1 tahun belakangan Tribuners. Dalam survei ini, 1.338 responden mendapat pertanyaan, siapa menteri dengan kinerja terbaik dalam Kabinet Prabowo Gibran selama 1 tahun pertama
Dan siapa menteri dengan kinerja terburuk dalam kabinet Prabowo Gibran selama 1 tahun pertama? Opsi jawaban ini meliputi seluruh nama menteri, kecuali mereka yang dilantik pada September 2025 karena baru menjabat. Dan setelah menyebutkan nama, responden ini memilih masing-masing satu menteri ke dalam opsi peringkat 1, 2, dan juga 3. Nah, dalam survei ini Bahlil meraih skor rendah yaitu minus 1320. Nah, skor Bahlil ini terpaut jauh dengan Menteri Hak Asasi Manusia HAM Natalius Pigai yang menempati urutan kedua dengan nilai minus 346. Bahlil Lahadalia berbicara soal isu adanya sejumlah menteri yang mendapat teguran langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Bahlil mengakui dirinya kerap ditegur oleh Prabowo ketika bertemu. Namun teguran yang dimaksud oleh Bahlil ini adalah tegur sapa hingga tegur sayang. Bahlil ini menilai teguran yang dilakukan oleh Presiden Prabowo ini merupakan hal biasa dalam dinamika kerja kabinet. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa terekam tak saling tegur sapa dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DEN Luhut Binsar Panjaitan. Momen ini terjadi kala keduanya hadir dalam acara sidang kabinet paripurna di Istana Negara Jakarta Pusat pada Senin 20 Oktober 2025. Dalam sidang kabinet, Luhut terlihat duduk di sebelah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, sementara di sisi kanan ada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Menkyu Purbaya. Artinya, tempat duduk Luhut hanya terpaut 2 kursi dengan Menteri Purbaya. Seusai rapat, Menkyu Purbaya kemudian berkelakar bahwa ia tak saling sapa dengan Luhut lantaran kursinya jauh. Menkyu Purbaya menegaskan bahwa hubungannya dengan Luhut baik-baik saja, apalagi Luhut pernah menjadi atasan Menkyu Purbaya sebelum dirinya menjabat sebagai bendahara negara. Belakangan, Purbaya dan Luhut memang terlibat perdebatan, misalnya soal proyek Family Office yang dicetuskan oleh Luhut Binsar Panjaitan. Menkyu Purbaya mengaku enggan membangun Family Office dengan dana APBN. Purbaya juga pernah mengkritik Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara karena terlalu menggantungkan investasi pada instrumen obligasi yang dinilai kurang produktif. Pak, tadi kelihatan diem-dieman aja sama Pak Luhut, Pak. Tadi nggak ada ngobrol sama Pak Luhut, Pak. Kenapa emang? Nggak ngobrol sama Pak Luhut, Pak. Tadi kelihatan ada gambar. Bukan jauh, berapa kursi? Maksudnya 2 kursi, Pak. Tapi baik, saya hubungan dengan dia, nggak ada masalah. Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Menteri Keuangan Purbaya Yudi dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DEN Luhut Binsar Panjaitan tidak tegur sapa dan tidak bersalaman saat sidang kabinet di Istana pada Senin 20 Oktober. Hal itu terjadi setelah keduanya sempat berbeda pendapat mengenai pemakaian uang negara. Mengenai momen tidak saling tegur sapa, Purbaya menegaskan hubungannya dengan Luhut baik-baik saja. Hal itu dijelaskan Purbaya selesai sidang kabinet di Istana Negara. Dikutip dari tribunnews.com, Purbaya membantah dirinya enggan berbicara dengan Luhut. Purbaya menyebut posisi duduknya tidak memungkinkan untuk berbicara dengan Ketua DEN itu. Ia pun menegaskan hubungannya dengan Luhut dalam kondisi baik, meski berbeda pandangan soal pemakaian uang negara. Diketahui Luhut dan Purbaya duduk cukup berdekatan dalam sidang kabinet tersebut. Purbaya dan Luhut duduk di antara Seskap Teddy Indrawijaya dan Mensesnek Prasetyo Hadi. Namun sepanjang sidang kabinet Purbaya terlihat tidak tegur sapa dan tidak bersalaman dengan Luhut. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa terekam sampai lari-lari saat hadir dalam acara penyerahan uang pengganti kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya pada Senin 20 Oktober 2025. Dalam video yang juga viral di media sosial, Menkyu Purbaya terlihat mengenakan setelan kemeja putih dan membawa map kuning berlari menuju ke lokasi yang juga sudah dihadiri Presiden Prabowo Subianto. Meski begitu, Menkyu Purbaya sempat menyapa awak media dan mengacungkan jari jempol. Dalam momen lain terlihat ketika Menkyu Purbaya langsung menemui Presiden Prabowo dan bersalaman. Ada momen menarik di sana ketika Menkyu Purbaya seolah akan push up lantaran terlambat. Guyonan ini kemudian membuat RI1 dan sejumlah jajaran pemerintahan tertawa. Keterlambatan Menkyu Purbaya bukan tanpa alasan. Sebelumnya Menkyu bertemu dengan Mendagri Tito Karnavian dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah tahun 2025 di kantor Kemendagri Jakarta Pusat.
Saat penyerahan uang pengganti dari Kejagung, diketahui Menkyu Purbaya menerima uang senilai 13 triliun 255 miliar 244 juta 538.149 rupiah. Uang ini diserahkan oleh Kejagung hasil penyitaan kasus korupsi ekspor CPO minyak goreng dari 3 korporasi grup, yakni Permata Hijau Group, Wilmar Group, dan Musimas Group. Menteri Keuangan Menko Purbaya Yudi Sadewa ini sedang menjadi menteri yang paling disorot publik dibandingkan menteri lain di Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto Tribuners. Bagaimana tidak, setelah dilantik sebagai Menko ini Purbaya terus menarik perhatian publik dengan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos, jauh berbeda dengan Menko sebelumnya Sri Mulyani. Dan kebijakan yang diambil oleh Purbaya ini tuh berbanding terbalik dengan Sri Mulyani, cenderung memilih bertahan untuk keamanan fiskal. Sementara Purbaya sendiri lebih sering membuka peluang-peluang baru untuk memulihkan kondisi ekonomi. Lantas apa saja gebrakan dan pernyataan Purbaya dalam sepekan belakangan yang sedang ramai diperbincangkan atau sedang disorot oleh publik? Yakni yang pertama adalah tidak mau bayar utang WUS pakai APBN Tribuners, di mana dikatakan Menko Purbaya ini menolak pembayaran utang proyek kereta cepat Jakarta Bandung atau WUS yang dibebankan pada APBN. Hal ini merespons opsi dari yang disampaikan oleh Chief Operating Officer atau COO dan antara Doni Oskaria terkait pembayaran utang PT Kereta Cepat Indonesia Cina KCIC oleh pemerintah. Yang jelas sekarang Purbaya ini belum dihubungi tentang masalah ini, tapi kalau KCIC ini di bawah Danantara. Nah, kalau di bawah Danantara dikatakan Purbaya ini sudah punya manajemen sendiri, punya dividen sendiri. Kemudian sorotan yang kedua adalah membantah mengomentari kementerian lain setelah dikritik oleh DPR, di mana Menko Purbaya ini merespons pernyataan Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun yang meminta Purbaya untuk berhenti mengomentari kebijakan kementerian lain, di mana Purbaya ini menegaskan dia tidak pernah mengomentari kebijakan kementerian lain, namun sebagai Menteri Keuangan, Purbaya memiliki kepentingan agar anggaran pendapatan dan belanja negara APBN ini bisa terserap dengan baik oleh semua kementerian dan lembaga. Nah, jika anggaran yang telah diberikan Kemenku kepada kementerian dan lembaga tak diserap dengan baik, Purbaya akan mengambil anggaran tersebut agar bisa dialihkan untuk negara lainnya, Tribuners. Sorotan yang ketiga adalah menolak mendanai family office yang diusulkan oleh Luhut Binsar Panjaitan, di mana akan Menko Purbaya ini menegaskan tidak akan mengalihkan anggaran APBN untuk pembangunan family office. Purbaya hanya menyebut ia akan mendoakan pembangunan family office yang diusulkan oleh Luhut Binsar Panjaitan, tapi tidak mau terlibat dalam proses pembangunannya. Ia bahkan membiarkan saja kalau DEN bisa bangun sendiri, maka dikatakan oleh Purbaya, ya silakan bangun saja sendiri. Purbaya mengatakan anggarannya tidak akan dialihkan ke sana. Kemudian Purbaya juga mengatakan belum terlalu mengerti konsennya, walaupun Den sering bicara, tapi Purbaya sendiri belum pernah melihat konsepnya seperti itu. Untuk sorotan topik yang keempat dari Purbaya selama sepekan ini adalah ancaman terhadap pegawai Bea Cukai yang nongkrong seharian di Starbucks, Tribuners, di mana sebelumnya Purbaya ini memperoleh laporan terkait adanya pegawai dari Direktorat Jenderal Bea Cukai DJBC yang nongkrong seharian di kafe Starbucks. Purbaya mengungkapkan pihak yang melapor ini menyebut kerap menemukan pegawai DJBC yang nongkrong dengan berpakaian dinas lengkap di Starbucks, di mana Purbaya menuturkan pegawai Bea Cukai ini selalu membicarakan bisnis terkait pengamanan aset hingga soal jatah mobil. Nah, pelapor katakan Purbaya mengaku risih melihat pegawai Bea Cukai yang selalu nongkrong tersebut karena mereka disebut berbincang dengan suara yang cukup keras sehingga mengganggu pengunjung lainnya, dan mengira bahwa ancaman dari Purbaya ini untuk memecat pegawai DJBC maupun Direktorat Jenderal Pajak ini bakal berujung perbaikan. Purbaya menduga para pegawai DJBC dan DJP tidak peduli atas ancaman Purbaya tersebut. Dan Purbaya juga menegaskan laporan ini akan ditindaklanjuti karena pelapor
mencantumkan lokasi para pegawai DJBC yang nongkrong tersebut. Jadi saudara-saudara, kita bikin sekolah unggulan yang kita beri nama SMA Garuda. Dan ini rencananya 10 dan ada juga kurang lebih 14 yang sudah ada sekolah unggulan yang kita integrasikan kepada program ini. Jadi program ini asal sekolah itu yang sudah ada mau ikut, berarti ikut kurikulum. Yang kurikulum itu kita pakai standar internasional, ya, IB internasional, International Baccalaureate, sistem IB. Berarti lulusan itu bisa diterima di universitas manapun di dunia yang terbaik. Kita berharap dengan program ini nanti banyak anak-anak kita bisa masuk ke sekolah terbaik di dunia. Harvard, MIT, Oxford, dan sebagainya. Sekarang itu ditangani oleh Menteri Dikti dan Wamen, Wakil Menteri Dikti, ya, Profesor Stella. Saya sendiri saya dulu di Harvard saya. Tapi hanya ke toko buku. Tapi kalian sempat ya, berapa detik terkesan. Ya. Saudara-saudara, kita sedang merenovasi 16.140 gedung SD, SMP, SMA. Ini sudah berjalan, sedang berjalan. Ini masih tidak puas sama sekali kita, karena kita punya 300.000 lebih SD, SMP, SMA, SMK, dan sekolah-sekolah lain, sederajat yang ada di pesantren-pesantren. Kalau tidak salah 330.000. Ya, Mendikdasmen ya, 330. Saudara-saudara, kita mengerti bahwa kita harus mengejar negara-negara lain. Karena itu segala upaya kita akan lakukan untuk mengejar ini. Tadi SMA Garuda 10, kita berharap 10 tiap tahun. Dan ini kriterianya sangat tinggi, tapi tidak ada masalah, saudara-saudara, kita negara besar. Kalau tidak salah, dari statistik semua negara, populasi, ya, 1% tiap populasi diperkirakan akan memiliki IQ kecerdasan 120 ke atas. 1%. Kalau 1% dari 287 juta, itu saya kira cukup besar. Karena masuk angkatan kerja tiap tahun sekitar 5 juta, 4,8, 4,9 juta. Setengahnya katakanlah, ya, saya kira kalau 1% berarti 2,8 juta. Kita harus menjaring mereka ini. Dan jangan anggap bahwa mereka itu anak-anak orang menengah ke atas. Banyak anak orang bawah, orang miskin ternyata punya kecerdasan yang tinggi. Kita harus cari mereka. Jadi saya minta Dikdasmen, Menteri Dikdasmen dibantu oleh menteri lain, ya. Menteri Dikti Sains dan Teknologi dibantu oleh Menteri Sosial, dibantu oleh Panglima TNI, dibantu oleh Kapolri yang punya jaringan ke desa-desa, mungkin dibantu oleh ormas-ormas, dibantu yang punya yayasan-yayasan. Cari mereka ini dan kita didik mereka dengan beasiswa penuh. LPDP akan saya tambahkan uang-uang dari sisa efisiensi penghematan, uang-uang yang kita dapat
dari koruptor-koruptor itu. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyoroti tata kelola di daerah yang membuat bocor anggaran pembangunan. Di antaranya adalah suap audit BPK di Sorong dan Meranti, lalu jual beli jabatan di Bekasi hingga proyek fiktif di Sumatera Selatan. Sorotan tajam Purbaya ini disampaikannya saat rapat di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat pada Senin 20 Oktober. Menurut Purbaya, informasi tersebut ia dapatkan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berdasarkan data dalam 3 tahun terakhir. Purbaya juga mengungkapkan, dari hasil survei penilaian integritas atau SPI yang dilakukan KPK, skor SPI 2024 nasional baru 71,53, artinya masih di bawah target yaitu 74. Dikatakan olehnya bahwa KPK mengungkapkan sumber risiko bocornya anggaran selalu berkutat di hal yang sama, yaitu jual beli jabatan, gratifikasi, dan intervensi pengadaan. Ia lantas mengatakan tata kelola yang belum aman maka membuat pemerintah pusat belum dapat meningkatkan dana transfer ke daerah atau TKD. Dalam kesempatan itu, Purbaya meminta pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola dalam 6 bulan ke depan. Purbaya pun mengajak Pemda untuk mengelola uang publik dengan hati-hati, cepat dan bertanggung jawab agar ekonomi daerah makin kuat serta masyarakat makin sejahtera. Ia juga mendorong pelaksanaan anggaran yang lebih cepat, tepat, dan transparan. Lalu pada triwulan 4 2025 dan triwulan 1 2026, Purbaya akan meninjau kembali apakah penyelewengan sudah berkurang atau belum. Data KPK juga mengingatkan kita dalam 3 tahun terakhir masih banyak kasus di daerah, dari suap audit BPK di Sorong dan Meranti, jual beli jabatan di Bekasi, sampai proyek fiktif BUMD di Sumatera Selatan. Artinya reformasi tata kelola ini belum selesai. Nah, hasil survei penilaian strategis, penilaian integritas atau SPI 2024 juga bicara hal yang sama. Skor nasional baru 71,53, di bawah target 74. Hampir semua Pemda masih masuk kategori rentan alias zona merah. Provinsi rata-rata 67, kabupaten 69. Jadi ini memang belum aman. Coba tolong perbaiki 2 triwulan ke depan deh, jadi saya bisa ngomong ke atas. Kalau enggak saya dimarahin juga kalau ngomong. Kalau saya kan paling penting, untuk saya yang penting adalah ekonominya bergerak. Dan bergeraknya merata bukan di pusat aja. KPK bilang sumber risikonya ya masih itu aja, jual beli jabatan, gratifikasi, intervensi pengadaan. Padahal kalau itu nggak diberesin, semua program pembangunan bisa bocor di tengah jalan. Jadi mari kita kelola uang publik dengan hati-hati, cepat dan bertanggung jawab supaya ekonomi daerah makin kuat dan masyarakat makin sejahtera. Mari dorong pelaksanaan anggaran yang lebih cepat dan lebih tepat dan lebih transparan. Gunakan dana dengan bijak, kelola kas daerah dengan efisien, dan jaga integritas dalam setiap keputusan. Kalau semua ini berjalan seirama, kepercayaan publik akan tumbuh, investasi mengalir, dan ekonomi daerah semakin tangguh. Yang paling penting untuk saya adalah saya punya ground atau landasan untuk bilang ke atas, daerah mesti ditambah uangnya, jangan dipotong sebanyak kemarin. Saya percaya dengan kerja dan disiplin dan niat yang bersih, kita bisa menjaga stabilitas sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi di daerah maupun. Dan terakhir, data KPK juga mengingatkan kita dalam 3 tahun terakhir masih banyak kasus di daerah, dari suap audit BPK di Sorong dan Meranti, jual beli jabatan di Bekasi, sampai proyek fiktif BUMD di Sumatera Selatan. Artinya reformasi tata kelola ini belum selesai. Nah, hasil survei penilaian strategis, penilaian integritas atau SPI 2024 juga bicara hal yang sama. Skor nasional baru 71,53, di bawah target 74. Hampir semua Pemda masih masuk kategori rentan alias zona merah. Provinsi rata-rata 67, kabupaten 69. Jadi
ini memang belum aman. Coba tolong perbaiki 2 triwulan ke depan deh, jadi saya bisa ngomong ke atas. Kalau enggak, saya dimarahin juga kalau ngomong. Kalau saya kan paling penting, untuk saya yang penting adalah ekonominya bergerak. Dan bergeraknya merata, bukan di pusat aja. KPK bilang sumber risikonya ya masih itu aja, jual beli jabatan, gratifikasi, intervensi pengadaan. Padahal kalau itu nggak diberesin, semua program pembangunan bisa bocor di tengah jalan. Jadi mari kita kelola uang publik dengan hati-hati, cepat dan bertanggung jawab supaya ekonomi daerah makin kuat dan masyarakat makin sejahtera. Sorotan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa soal adanya praktik jual beli jabatan di Bekasi telah mendapat bantahan dari Wali Kota Bekasi Tri Adianto. Tri mengatakan bahwa pemerintah Kota Bekasi sudah melakukan seleksi jabatan secara transparan dan terbuka. Hal ini disampaikan oleh Tri saat ditemui pada Selasa 21 Oktober di Stadion Patriot Candrabaga Kota Bekasi. Tri lantas menyerahkan penilaian pada masyarakat terkait dengan hal tersebut. Menurut Tri, pelaksanaan seleksi terbuka bagi golongan eselon 2 juga turut melibatkan asesmen dari Mabes Polri. Tri pun berkomitmen agar tidak ada penyelewengan di daerahnya termasuk pungutan liar atau pungli. Bahkan Tri menyatakan bahwa dirinya siap mengganti 2 kali lipat bila ada oknum yang melakukan pungli. Tak hanya itu, oknum tersebut juga akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sebagaimana diketahui, Menko Purbaya sebelumnya menyinggung soal tata kelola buruk di daerah yang menyebabkan bocornya anggaran. Di antaranya adalah suap audit BPK di Sorong dan Meranti, lalu jual beli jabatan di Bekasi hingga proyek fiktif di Sumatera Selatan. Sorotan tajam Purbaya ini pun disampaikannya saat rapat di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat pada Senin 20 Oktober. Menurut Purbaya, informasi tersebut ia dapatkan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berdasarkan data dalam 3 tahun terakhir. Kondisi ini juga membuat hasil survei penilaian strategis integritas atau SPI 2024 menempatkan hampir seluruh pemerintah daerah masuk dalam kategori zona merah atau rentan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi merespon pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa terkait dana APBD mengendap di dalam bank dalam bentuk deposito. Sebelumnya, Menteri Purbaya mengatakan ada dana pemerintah daerah mengendap di bank. Menurut Purbaya, hingga akhir September 2025, total dana Pemda yang tersimpan di dalam bank mencapai 234 triliun rupiah. Purbaya menyebut belanja modal Pemda tercatat 58,2 triliun rupiah. Padahal Pemda seharusnya menghabiskan 203,9 triliun rupiah pada tahun ini. Purbaya meminta agar uang Pemda jangan hanya dipendam di deposito perbankan. Pasalnya, jika uang bergerak, masyarakat bisa merasakan dampak ekonominya. Terkait hal itu, Deddy Mulyadi membantah Pemprov Jabar mengendapkan dana di bank. Menurut Deddy, dirinya sudah mengecek sendiri dan tidak ada dana yang disimpan di dalam deposito. Deddy mengatakan tuduhan semua daerah menahan belanja dan menimbun uang di dalam bank tidak berdasar. Ia bergaskan bahwa tidak semua daerah mengalami kesulitan fiskal atau sengaja memarkir anggaran di perbankan. Oleh karena itu, Deddy meminta Menko untuk membuka data dan mengumumkan daerah mana saja yang menyimpan uang di bank. Hal itu diharapkan agar tidak membangun opini seolah-olah daerah tidak mampu mengelola uang. Deddy mengatakan pernyataan Purbaya merugikan daerah-daerah yang bekerja dengan baik dalam mengelola uang. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merespon pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa soal dana daerah mengendap di bank hingga triliunan. Berbeda dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, Pramono berjanji akan memaksimalkan dana milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang masih mengendap di bank sebesar 14,6 triliun rupiah. Pramono menegaskan dana tersebut bakal segera dimanfaatkan begitu pemerintah pusat menyalurkan transfer dana ke daerah. Pramono memastikan dana tersebut tidak akan dibiarkan menganggur, terlebih setelah adanya pemotongan dana bagi hasil dari pemerintah pusat.
Menurut dia, optimalisasi dana menjadi langkah penting agar ruang fiskal Jakarta tetap terjaga. Sementara itu, respon yang berbeda disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi membantah bahwa Pemprov Jabar mengendapkan dana di bank mencapai 4,1 triliun rupiah. Ia mengaku sudah mengecek dan tidak ada dana dalam bentuk deposito di bank. Deddy Mulyadi kemudian menantang Purbaya untuk membuka data daerah yang mengendapkan dana di bank. Sebab menurutnya, tidak semua daerah mengendapkan dana di bank dan mampu mengelola uang dengan baik. Lembaga Penelitian Independent Center of Economics and Law Studies Celios merilis penilaian kinerja Menteri Kabinet Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka selama setahun terakhir pada Minggu 19 Oktober 2025. Hasil survei dilakukan terhadap 1.338 responden masyarakat umum yang berasal dari pedesaan, dari pinggiran kota hingga perkotaan dengan pengumpulan data berlangsung selama 2 hingga 17 Oktober 2025. Pengumpulan data ini dilakukan secara digital melalui iklan berbasis target di media sosial Facebook dan Instagram. Sementara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ini dipilih oleh responden sebagai menteri dengan kinerja paling buruk selama 1 tahun belakangan, Tribuners. Dalam survei ini, 1.338 responden mendapat pertanyaan, siapa menteri dengan kinerja terbaik dalam Kabinet Prabowo Gibran selama 1 tahun pertama, dan siapa menteri dengan kinerja terburuk dalam Kabinet Prabowo Gibran selama 1 tahun pertama. Opsi jawaban ini meliputi seluruh nama menteri, kecuali mereka yang dilantik pada September 2025 karena baru menjabat. Dan setelah menyebutkan nama, responden ini memilih masing-masing satu menteri ke dalam opsi peringkat 1, 2, dan juga 3. Nah, dalam survei ini, Bahlil meraih skor rendah, yaitu minus 1.320. Nah, skor Bahlil ini terpaut jauh dengan Menteri Hak Asasi Manusia HAM Natalius Pigai yang menempati urutan kedua dengan nilai minus 346. Bahlil Lahadalia berbicara soal isu adanya sejumlah menteri yang mendapat teguran langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Bahlil mengakui dirinya kerap ditegur oleh Prabowo ketika bertemu. Namun teguran yang dimaksud oleh Bahlil ini adalah tegur sapa hingga tegur sayang. Bahlil ini menilai teguran yang dilakukan oleh Presiden Prabowo ini merupakan hal biasa dalam kerja kabinet. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa terekam tak saling tegur sapa dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DEN Luhut Binsar Panjaitan. Momen ini terjadi kala keduanya hadir dalam acara sidang kabinet paripurna di Istana Negara Jakarta Pusat pada Senin 20